ini kalau hanya imani saja dosanya sudah ditebus. Coba dijelaskan konsep yang seperti ini gimana Bang Bro Admin? Iya ya Bang Erwin, pertobatan itu lambang atau suatu bentuk bahwa kita itu menerima anugerah penebusan Bang Erwin. Jadi keselamatan itu memang anugerah, bukan hasil usaha manusia. Kita nggak bisa berusaha, itu cuman anugerah saja. Nah, bentuk anugerahnya, tanda kalau kita menerima itu sebuah pertobatan. Jadi pertanyaannya terus muncul begini, pertanyaannya Bang Bro Admin, orang ini percaya kepada Yesus 100.000% lah percaya kepada Yesus. Setelah itu orang ini berbuat maksiat sekali, ya kan, tidak bertobat, apakah itu selamat? Ya tidak. Di mana dalilnya? Tidak tahu. Orang yang tidak bertobat, orang yang sudah melakukan maksiat tapi percaya kepada Yesus atas penyaliban, atas penebusan, itu konsepnya gimana itu? Ya, bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan. Jadi bukan hanya percaya saja. Nah, di dalam Matius, bukan setiap orang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang akan selalu mendapatkan kerajaan surga, tetapi orang, ya kan, itu kan, yang mengikuti perintah Bapa yang di surga. Pertanyaannya, kenapa orang Kristen mengarahkan itu kepada luar Kristen, kalau itu hanya untuk orang Kristen? Ayo. Maksudnya? Anda menjawab, bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan, memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan mendapatkan kerajaan surga, tetapi orang yang patuh kepada Bapak, ya kan, yang mendapatkan kerajaan surga. Tapi pertanyaan saya, kenapa orang Kristen dalil itu mengarahkan kepada orang di luar Kristen juga? Iya Bang, jadi bukan hanya maksudnya itu, bukan hanya percaya-percaya saja. Nah, ayat kalau itu berlaku untuk siapa Bang? Saja ya banyak. Untuk orang Kristen ya, saja orang. Atau untuk semuanya? Semua orang. Karena anugerah diberikan untuk semua. Korelasinya gimana kalau dengan di luar Kristen? Ya kalau di luar Kristen ya memanggil Yesus Tuhan. Nggak ada Bang. Yang memanggil Yesus Tuhan itu hanya orang Kristen. Berarti Tuhan, kalau ada orang Kristen mengatakan dalil Matius 7, 23, 21, 22, 23 itu untuk orang di luar Kristen, itu saya katakan salah. Karena hanya Kristenlah orang yang pernah memanggil Yesus Tuhan dan pernah bernubuat demi nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, ya kan? Terus siapa yang diusir? Siapa coba yang diusir? Kalau Anda membawa Matius itu, terus itu disangkutkan kepada orang lain, salah. Kena Bang Bro, sampean. Coba pertanyaannya, siapa yang pernah manggil nama Tuhan? Yesus Tuhan, ayo, coba. Ya orang Kristen jelas wow. Lah, berarti orang Islam nggak ada kan? Termasuk saya. Itu ya nggak ada. Nah iya, makanya kalau ada orang Kristen menyangkutkan Matius 7, 21, 15 sampai 23 itu menyangkutkan orang di luar Kristen, itu salah. Itu untuk orang Kristen saja, yang diusir orang Kristen. Nyala engkau dari hadapan, coba didalami Bang Bro, pembuat kejahatan. Nah itu iya gini loh Erwin, kalau untuk orang Kristen yang pakai LAI orang Kristen ya, diusir ya Bang Erwin. Hah? Berarti nanti pada saat di hari kiamat orang Kristen diusir gitu ya? Jawabannya kan jelas Bang di situ. Tidak, iya kan ada itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang dicari itu kehendak Bapak itu seperti apa? Itu yang selamat. Coba kehendak Bapakku yang di surga apa coba? Betul. Iya, jadi ayat itu maksudnya kalau Bang Erwin maknakan ayat itu mengarah kepada semua Kristen yang menuhankan Yesus gitu.
Kalau menurut saya, ya kan, di sini orang yang selamat itu yang mengikuti kehendak Bapak yang di surga. Nah, Apa kehendak dilanjutkan. Bapak itu, Bang Erwin? Apa kehendak Bapak itu? Ya kehendak Bapak mengenal satu-satunya. Oh, kehendak Bapak jelas. Ya. Di dalam Matius 17:3. Ya, teruskan. Matius 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya, Theos yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas. Itu kehendak Bapak. Betul. Tunggu sebentar, Pak. Apa? Sebentar keluarga. Sebentar. Pada saat sebentar, bukan setiap orang berseru kepadaku Sekarang Tuhan. Terus pertanyaannya, Erwin. yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Karena kehendak Erwin, Bapak dengar. di situ. Kehendak Bapak Iya, di iya. situ diperintahkan untuk mengikuti kehendak Bapak yang di surga. Pada hari Betul. terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini yang menyebut Tuhan, Tuhan kan orang Kristen nih. Orang Iya. Kristen itu akan berteriak-teriak begini. Bukankah kami bernubuat demi namamu Yesus dan mengusir setan demi namamu Yesus dan Iya. mengatakan banyak mukjizat demi namamu Yesus juga. Pada waktu teruskan, itulah Yesus akan berkata kepada kalian-kalian dan akan berterus terang kepada Pintar mereka kali itu kamu selat Kristen. lidah, Erwin. Aku Aku tidak terangkan, pernah Erwin. mengenal kamu, nyala daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jelas tertulis kok. Oh, oke. Biar ku terang. Erwin, aku tanya dulu. Kau kan mengutip Matius tadi kan, Matius 17 ayat 3 kan. Wah, apa yang dikehendaki Bapa? Lalu kau dikatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar itu dan seterusnya. Pertanyaannya kan Bapak ini kan yang ku tanya dulu kau Erwin, apakah Bapa itu, Bapa yang di sorga itu adalah ekuivalen atau sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini kita bicara bukan korelasi kepada Allah. Jangan Kita korelasi. sebentar keluarga. Makanya Ini kita Erwin, bicara karena- sebentar. dengar, Kita Erwin, bicara Erwin. tentang konsep di dalam Bible. Jawab dulu Erwin. Tunggu dulu. Apakah Kita Bapa bicara sama dengan konsep Allah dalam Subhanahu wa Bible. Ta'ala? Orang Kita yang sama, berbicara pribadi konsep yang di sama. dalam Bible. Kau berputar, Di dalam kau. Bible jelas Jangan tertulis kau menyesatkan mengenal sekarang, satu-satunya Theos yang benar. Iya, Nah, tentang benar. korelasi, sebentar keluarga. Kau bertanya, enggak saya itu? menjawab. Enggak, kalau aku Tentang jawab mengkorelasikan, berputar kau keluarga. sebentar. Tentang korelasi, Orang yang sama apakah atau tidak sama? itu? Pelaku yang sama. Sebentar keluarga, jangan panas kau, karena kau yang menyebut, yang bernubuat demi nama Yesus, kau yang diusir. Karena kamulah orang yang bermukjizat demi nama Yesus dan mengusir setan demi nama Yesus, dan Yesus akan berkata kepadamu, keluarga, nyala di hadapanku. Itu kamu. Karena kamu tidak pernah mengikuti kehendak Bapak. Kenapa? Bapak tidak pernah memerintahkan menuhankan Yesus. Kalau kamu membahas Coba, tentang Erwin. korelasi itu beda konsepnya. Kita membicarakan Bible di mana menjelaskan siapa yang harus dikenal pada saat ingin mendapatkan kerajaan surga, dan menempatkan Yesus itu sebagai apa pada saat ingin Dan kali kau mendapatkan jawab, kerajaan surga. kenapa orang idiot? Inilah kau malah orang Idiot, idiot. keluar Sama kamu. enggak itu Allah? Kau keluar. Kalau nggak suka dengan sini, keluar kau. Ngapain kau repot-repot? Pusing kali kau. Kan gampang Bang Bro Admin. Saya setuju nggak Bang Bro Admin membahas tentang korelasi Bapak di sana dengan Allah? Bedakan dengan kita membahas ini konsep di dalam Kristen itu sendiri. Setuju nggak Bang Bro Admin? Ya, sepakat. Nah itu bedakan, nanti konsepnya beda kita pembahasannya. Silakan Bang Bro. Lanjut Bang Erwin, lanjut. Tadi sudah, aku kan sudah bilang. Ya kan kalau kita gini loh Bang Bro Admin ya. Bang Bro Admin, pernah saya dengar itu konsep untuk orang Kristen, bukan setiap orang. Berarti tidak semua orang Kristen, tetapi ada yang diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Orang yang mengikuti kehendak Bapak. Yang nggak diselamatkan orang yang nggak mengikuti kehendak Bapak. Kan begitu Bang Bro Admin? Betul nggak? Ya, betul. Nah, kehendak Bapaknya inilah yang dicari. Itu. Bantah dong Bro Admin.
Karena ada dalilnya bantahannya. Karena segala kuasa telah kuberikan kepada Silakan, silakan. gitu. Ku kasih tahu ayatnya. Enggak. Kehendaknya itu kan tadi sudah clear. Yohanes 17:3 kan sudah clear. Mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Bapa, dan mengenal Yesus yang telah diutus. Sudah selesai. Yang jadi masalah sekarang yang dituhankan ini yang jadi masalah di Bang Bro Admin. Kenapa bukan Bapak yang dituhankan? Kenapa kok Yesusnya yang utusan yang dituhankan? Itu loh masalahnya. Bang Bro Admin. Soalnya begini. Gregetan aku Soalnya tahun begini. cale loh gue. Gini Bang Erwin, dalam statusnya sebagai utusan, sebagai manusia, sebagai nabi, kita di posisi yang sama ya. Cuman yang beda di bagian ilahinya. Ada juga kehendak yang lain nih di Yohanes 6:40 nih. Yohanes 6:40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Aku di Bang sini. Bro Admin, coba Yesus. sampai lihat endingnya. Masa Lihat iya endingnya manusia gini. bisa membangkitkan Percaya sebagai apa? Di situ kan Bang Bro Admin mengatakan siapa yang percaya kepada Bapa harus percaya juga kepada Yesus untuk mendapatkan hidup yang kekal. Pada saat Anda mengatakan percaya, ini coba diuraikan, percaya sebagai apa? Sesuai nggak dengan 17:3 kepercayaan Anda nih? Loh, orang Kristen itu mengatakan Yesus Tuhan juga percaya sebagai Yesus diutus Bapa. Enggak, kalau gini saya bantah ya. Kalau di situ kita terus percaya, pertanyaannya kan percaya sebagai apa? Bang Bro mengatakan percaya sebagai Tuhan. Kalau sebagai Tuhan, gagal 17:3 ini Bang Bro. Gagal konsep 17:3 ini Bang Bro. Kita percaya sebagai utusan Bapa, bukan Bapa Nah, yang lain. itu yang nggak gagal Soalnya 17:3. Enggak, wong kita percaya sebagai utusan juga. Iya, makanya Kita kalau percaya dua-duanya. itu namanya beleng-beleng Bang Bro, kanan kiri Yang nggak oke, beleng-beleng. atas bawah oke lah. Kalau Ya udah, kalau udah, Tuhan Bro oke, Admin. utusan oke. Bro Admin, Tuhannya buat kamu semua aja lah, ambil lah. Utusan Tuhan ambil aja buat kamu. Memang begitu. Gini Bang Bro ya, pada saat Anda mengatakan, ya kan, pada saat Anda mengatakan supaya mendapatkan hidup yang kekal kan percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus, ya kan. Terus kita perlu penguraian nih, percaya sebagai apa? Pada saat kita melihat yang sesuai dengan 17:3, pasti percaya sebagai utusan untuk Yesus dan Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar kepada Bapa. Berhenti sampai situ. Tapi pada saat Anda mengatakan percaya sebagai utusan juga Tuhan, itu membelokkan 17:3 loh Bang. Belok 17:3-nya karena Anda terus tidak menyebutkan Tuhannya Bapa. Akan berbenturan. Gitu loh Bang Bro. Lanjut Bang. Izin sapa tamu baru Bang. Bang Jibril, Mohon lanjut. izin. Mana, Bang? Mohon izin sapa tamu baru nih Bang. Mbak Princess ya? Mbak Princess Islam atau Kristen Mbak? Kristen. Mbak Princess. Panggilan ketiga. Nggak ada orangnya. Oke lanjut. Lanjut Kristen, Bro Admin. Bro Ada Admin. loh Bang Princess Azula. Oke. Kristen ya. Oke silakan dilanjut Bang Bro Bro, Admin. ini buat Bro Admin sama Kak Princess ya. Kalau menurut LAI ya, ini kalau menurut LAI ya. Nah, ini ada Bible. Ini juga Bible ya. Ini juga Bible nih. Ini di kitab Yohanes 17 ya. Kalau menurut LAI, Yohanes 17 ayat 3 tuh bunyinya kok beda dengan Bible yang saya pegang ini. Ini saya kunci ya, saya copy ya. Mengenalmu satu-satunya Tuhan yang benar dan aku yang kau utus ke bumi ini adalah jalan menuju kehidupan kekal. Dan aku ini siapa dan aku ini? Yesus loh. Di sini nggak ada kata Yesus bro. Itu kan doa Ini udah saya Yesus, terjemahkan, ya. nggak ada Kalau kata cuman Yesus. Kalau cuma satu kalimat yang nggak ada toh. Itu Ya, tapi kan kalau di dalam sudah LAI ada jelas tulisan 17-1-nya. Yesus. Itu udah otomatis itu, Mas. Ya, itu kan Aku, alat kalau itu bantu Yesus. sudahlah.
Oke, Yang jelas itu oke. konteksnya tentang Yesus berdoa gitu. Ibu suaranya kecil sekali, Ibu agak diperbesar. Ini ya, Yohanes 1 ayat 1 ya. Oke, huruf kanji, Ayah mah payah kali mah. huruf Bang, nggak usah Cina. bahas, Bang. Ya, Bang, ini Yohanes nggak 1 usah ayat 1 saya dibahas coba yang kopi ya. huruf-huruf Cina-Cina kayak begitu, Bang. Kita nggak pada tahu ya, bahasa Indonesia aja kalau mau. Loh, ini Bible loh. Kenapa kalian paham Bible kalian bacakan? Lanjut nggak Apa apa-apa. Bible kalian beda dengan enggak, ini kitab suci. Bukan gitu. kok salah Abang juga pula jago dibilang? lah bahasa kanji. Oke, nggak kita membahasnya dalam bahasa Indonesia. Enggak, Saya lo itu mau tadi ngetes gue pakai mau bahasa komen kanji boleh. tentang- Lo mau ngomong Jepang mau gue boleh. Hah? Memang mualaf ini Lari, cerdas-cerdas. lari. Tepuk tangan untuk Aduh, mualaf. itu lari enggak. Enggak, sekarang Itu oke saya mau bahas kehendak Allah. Kehendak Allah. Saya mau bahas tentang kehendak You Allah. enough, okay? Kehendak Allah itu You shut ada up, you shut up, banyak ya, Bang, shut ya. up, you know, you shut up, you know. Bahasa Inggris. Tadi you apa? bilang, Aing nggak bisa baca, Indonesia nggak bisa aja baca lah. kanji. Sekarang saya tanya sama kau, ya, mana kitab Matius? Silakan. Mana kitab Matius atau kitab Yohanes mana? Yang mana kitab Yohanes? Tunjukkan sama saya. Yang mana? Ibu. Jangan sok pinter kau di sini. Lanjut. Aku nggak ngerti bahasa Cina, Bang. Koh, bahasa Indonesia saja udah gabrul. Apa? Pahami kok. Ayo kok pahamilah lawan diskusinya kok. Jangan terlalu ketinggian. Saya kok. kasih Kasihan, tahu kok. kepada Anda itu supaya Anda itu mengenal Bible itu bukan punya LAI doang. Kristen di dunia ini bukan Indonesia doang, banyak. Makanya kalian belajar. Bukan saya sok pintar, saya hanya ingin memberitahu. Ini loh saya punya Bible dengan bahasa ini. Ini saya bahasa Jepang. Saya mau pakai bahasa Cina lagi boleh? Silahkan kalau Anda mau tes saya. Ini yang bahasa Cinanya. Bang, intinya itu Anda bisa baca ini? Bang, intinya semua itu pengakuan iman. Mau bahasa Jepang, mau bahasa Cina, mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia. itu Pengakuan iman pula kau bilang. Ya memang Coba betul. aku tanya dulu sama kamu ya. Ini kitab Lukas ya. Ya. Dengar dulu. Pengakuan iman itu ya. Kalau Ya kehendak terserah lu mau punya iman Tadi mau kan enggak, orang tanya kitab kan lu yang tentang beda-beda kok. kehendak ya. Tadi kita bicara tentang kehendak. Kehendak Allah itu apa gitu? Itu kehendak Allah itu banyak. Yang terutama itu ada Anda mau bicara kehendak di Allah yang sini. telah Dengar dulu. ditetapkan dalam Alkitab dan menyatakan apa Iya, yang boleh Alkitabmu dan itu tidak satu boleh dengan yang dilakukan. lainnya bertentangan. Itu bukan kehendak Allah namanya. Kalau kehendak Allah itu satu Alkitab seluruh dunia sama isinya. Bang, Paham nggak kita kau? Manusia bang, kita manusia bang ya. Manusia Jadi sama, seperti saya juga tadi, manusia sampai bilang saya domba. Bukan semua orang yang berseru Tuhan itu bisa masuk surga. Itu yang mau kita bahas. Jangan lari. Abang suka lari. Bukan masalah lari. Gimana kamu bisa Abang memahami lari. Biblemu? Lari. Karena kita manusia. Manusia ini terdiri dari roh dan Apa? Roh apa? Daging. Roh jasad dan apa? Ya. Bukan. Mau jangan mau gitu. ngomong Tritunggal sama saya? Boleh. Tunjukkan datamu Abang itu Tritunggal. nggak sempurna. 1000 kali abang berbicara. Enggak, kamu mau ngomong tentang iman Tritunggal abang, sama saya. tapi Oke. kalau abang tidak Saya punya dalilnya. melakukan Silakan kamu apa baca isi Tritunggal. Taurat abang itu, Al-Quran abang itu, abang juga nggak masuk surga. Ya, abang hanya mempercayai orang yang belum pernah bangkit. Itu satu. Abang minta tolong supaya Nih penyembat yang jemuran udah mulai nih. Udah mulai menghujat. izin kok Kau mau izin kau mau kok, main izin, hujat-hujatan sama saya? Princess, Hah? princess, Hujat-hujatan. izin, Bukan kok. hujat-hujatan. Kau bilang tadi apa? Kau bilang tadi apa? Izin, kok. Ini dia berbicara tentang bangkit. Jadi lagi-lagi ya, Oten ini sangat membanggakan tentang kebangkitan Yesus. Nah, coba ini datanya mungkin ada di Abang Jibril, kita kasih kesempatan Tunjukkan dulu ya. sama saya kalau Yesus itu bangkit sendiri. Silakan. Mantap, Tunjukkan ayo. datanya. Tunjukkan Ya, sama saya di kan dalam juga nggak Biblemu apa-apa, wes yang lah. ada 31.120 Balik ke tema. ayat di dalamnya, dia bangkit sendiri. Tunjukkan sama saya. Abu ya, Ya, Abang Da. ini masih seru. Kalau saya yang maju nanti runtuh semua. Biarin dulu. Bisa lanjut. Nanti Abang Da Jibril kalau mau masuk bilang aja. Lanjut kok. Mantap. Lanjut Bang Ustaz Jibril, silakan dilanjut aja. Enggak ini nggak nyampe lah, udah pusing lah saya, silakan Mas Jibril. Stres Tidak gua. apa-apa, jangan sabar, Bang Voice.
Nggak apa-apa bang. Lanjut, lanjut. Disambung. Saya lagi nikmatin nih, lagi dengerin nih. Silakan Gini loh. Bunda Pois. Ini loh, Bunda bro, Pois, ya, silakan. gue mau tuh ya, lu terserah, lu mau agama apa kayak lu mau membahas siapa, gue nggak peduli gitu loh. Gue cuman pengen kasih tahu, ini loh, gue punya Bible ya, yang notabene sama dengan lu orang punya agama Kristen, gue juga gue Islam, ya, gue juga koreksi, gue juga punya, gue buka, ya, ini gue tunjukin gitu loh. Gue nggak mau nggak fair, gue fair, ya gue tunjukin. Gue juga punya Al-Quran yang berbahasa apa ini? Oke, Jepang atau Cina, gue juga punya gitu. Gue juga cek, bener nggak sih, sama nggak sih isinya? Gitu loh. Ini ternyata sama, terjemahannya pun sama. Gue udah cek gitu. Dari mulai surah apa ini? Dah. Di Al-Fatihah ya, ayat 1 apa namanya? Surat nomor 1 Al-Fatihah sampai yang 114. Surat An-Nas, isinya gue udah cek semua sama, bro. Gitu loh. Nah, gue mau konfirmasi nih, gimana dengan isi Bible gitu, yang berbahasa Jepang, oke, udah gue konfirmasi, ya, dengan yang bahasa Yunani, oke, udah gue cek lagi, yang bahasa Cina, ya kan, gue coba lagi pakai bahasa Ibrani, nggak sama bro isinya, gitu loh, dengan yang bahasa Indonesia. Nggak samanya apa? Kalau bilang frasanya? terjemahan, oke lah, itu terserah kalian ya, terjemahan atau apa itu terserah kalian gitu. Gue cuma mau ngasih tahu ini loh. Nah, kalau dikasih tahu tuh lu harusnya belajar gitu. Gue nggak nyalain lu mau percaya atau enggak. Lu mau menyembah gentong kayak menyembah tabung gas kayak, gue nggak ada urusan. Oke, lanjut. Waduh, ada Bang Bah. Ya, lanjut. Terlalu capek kau membahas-bahas translate kitab orang. Ya. Ya itulah gini ya Kak Princess, mohon maaf ya. Ini bahasa Ibrani gitu-gitu terlalu capek kamu bang. Itu kan berkaitan dengan kemampuan orang yang mentranslate itu sendiri gitu. Teman-teman Dari bantu bahasa tap aslinya ya. teman-teman, komal goyang teman-teman, izin mohon maaf ibu tap ya kenceng, banyak yang lagi di bawah teman-teman, lanjut ibu lanjut maaf. Bang Jibril, Ustaz Jibril. Yang penting itu kami itu Siap, abangku. umat itu yang paling kami. Bang Jibril, coba tolong kasih tahu ke Ibu Princess ini, orang itu kalau mau apa menambah wawasan atau menambah ilmu tuh caranya gimana sih? Coba jelasin dong sama dia, saya nggak paham ngejelasinnya. Ya, lanjut ke Apakah orang tema, itu lanjut harus ke tema. cuma Bang dengerin Jibril apa? mau bahas apa tadi? Apakah orang itu cuma datang ke gereja dengerin Bapak Gembala cacos terus pulang itu atau terus belajar atau gimana Bang Jibril? Coba Bukan, jelaskan Ustaz Jibril. Enggak, ngomongin begitu. Bukan gitu. Gimana itu? Ya, kita harus berbuah. Kalau kita mengimani Tuhan Yesus, kita harus berbuah. Karena apa? Berbuah. Iya, berbuah. Berbuah itu menjadi berkat buat orang lain. Kita bisa menyatakan kebenaran karena kita ini kan anak Allah. Ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan anak teos, firman Bu. Tuhan Anak itu teos. kita nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari, ya. Kita mengimani Tuhan, maka ajarannya yang berupa kasih itu harus kita nyatakan. Itu titik Amin. beratnya kita. Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesamamu manusia, mengasihi musuhmu sendiri. Aduh, Itu nggak ada. Mengasihi musuhmu Belanda nggak akan pergi, Princess. Makanya aku mengasihimu, Astagfirullahaladzim, Bang. la haula wala quwata illa Makanya billah. aku mengasihimu Bang The Voice, ya. Aku mengasihimu. Nah, kalau Anda bilang mengasihi kasihilah musuhmu, Belanda nggak akan cabut dari Indonesia ini, bro. Aduh. Saya mau tanya, kenapa di kalian punya Al-Quran itu, kalau kalian tidak mengerti tentang apa yang ada di Al-Quran, maka kalian wajib untuk menanya kitab-kitab sebelumnya. Itu termasuk Alkitab. Abangku. Karena kalian abad ke-7, bukan abad ke-4. Jadi tolong ya. Aduh, mulai senggol-senggol. Bang Izin Jibril mulai bertanya, Kak senggol-senggol. Princess. Ampun. Setuju Bang Jibril maju. Kak Princess, saya mau tanya, Anda Protestan atau Anda Katolik? Saya Protestan.
Aduh, abad ke-15 saya banyak ngomong. Udah diem aja lu. 16 ya, 15 Ya. Enggak, tadi kalau ngomongin soal buah ya, Bu ya. Ajaran kasih. Izin Bang Jibril disapa dulu kakaknya dong ini. Sebelum Bang Jibril. Pak Baal. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Bal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi ngomongin soal buah dan pohon dan sumber dan kisah ini enak banget nih kalau kita silat lidah gini. Tapi kalau faktanya ya Bu ya, ini fakta ya. Ini bukan. Ini Bu Eko. Saya bisa dengar suara saya sendiri. Tolong di mute dulu. Ini fakta ya. Ini bukan angan-angan nama cita-cita saya. Jadi kalau Ibu cek ada nama bukunya Body Count. Ini di sini ada antiteis ini nggak bertuhan, Buddhist, Christian, Indic, Islamic, Primal, Indigenous, Cynic ini Chinese dan segala macam. Jadi body count ini dia punya data perang 2000 tahun terakhir. Nah ini datanya bisa kita cek satu-satu. Nah dari yang paling besar ini eventnya, habis itu estimated death toll-nya, estimasi kematian, event type-nya, jenis tipenya, habis itu agama yang pelaku. Nah kita lihat yang di atas 10 juta nih, ini Christian, nah, ini baru ada Islamic 1. Yang di atas 2 juta nih ada Christian, Islamic 1. Ini data ya? Iya, data ini nih. wah jelas ini Bang. Ngeri ya loh. Bisa kita cek satu-satu, ini benar nggak valid nggak angkanya dan seterusnya. Nah begitu kita lihat summary-nya, death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008, si paling kasih, si paling cinta, si paling damai ini paling banyak nih bunuhnya nih. Ngalahin yang nggak beragama nih, antiteis nih. Oh ngeri ya. Ini buahnya nih Bu, nih buah buahnya, kasih si Masya sayang nih. Allah. Nah ini itu perang. Habis itu ini yang genocide. Genocide ini kalau perang kan ngelawan ya. Kalau genocide ini pembantaian, nggak ngelawan. Nah kalau kita lihat distributions world civilizations ya dari tahun 0 sampai tahun 2008, ini pembantaian ya. Si paling kasih nih buahnya nih, ini buahnya nih 33 juta. 9 kalinya Islam, lebih tinggi daripada yang nggak bertuhan. Ngeri Nah ya. kalau pie chartnya, Kristen ini pembantaian 2000 tahun terakhir itu 65%. Ini kalau pemilihan presiden udah satu putaran nih langsung jadi. Masya Allah. Nggak pakai putaran kedua. Itu Bu, buah si paling kasih, si paling cinta, si paling sayang. Apa bacotan lo? Jor, selamat datang di kebenaran. Sedikit ya Bang ya, sedikit. Host sedikit host. Host sedikit boleh ya. Jadi gini. Jadi ajaran kasih ini sebenarnya tidak ada dalam Kristen. Tidak pernah diajarkan karena Yesus datang bukan untuk mendamai. Jelas itu bukan kasih ya. Nah, kenapa muncul sekarang cerita ada perkataan dalam mereka ini ajaran kasih. Sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Bang Jibril tadi itu berdata. Jadi ajaran kasih ini muncul setelah memang adanya sejarah hitam dalam mereka ini. Mereka mengenalnya sejarah hitam ya Bang Jibril kalau nggak salah itu. Sejarah hitam tentang pembantaian Protestan, hajar itu orang-orang yang tidak sesuai jalan Protestan, Katolik pun istilahnya belum ada Katolik ya. Menghantam juga yang pada kaum Protestan. Hajar-hajaran tuh mereka tuh dibunuh, dibantai, dikuliti loh. Cara membantainya jahat mereka tuh, dikuliti. Ya kan, terus dicincang. Nah itulah ajaran yang mereka ajarkan mereka dulu dengan pembantaian, invasi gitu, penjajahan itu. Nah kemudian karena kondisinya sudah mulai meredup, waktu itu sudah ada sedikit dunia ini berubah, adanya perdamaian, maka diunculkanlah ajaran kasih. Artinya kasih ini memang aslinya jahat gitu loh, menutup kejahatan. Makanya sampai sekarang mereka mengenalnya orang-orang yang sekarang, oh ajaran kasih. Padahal mereka tidak. Ajaran iblis isinya, ajaran pembantaian kan ajaran iblis ya. Jadi ajaran iblis. Begitu aja Bang, silahkan lanjut. Izin sedikit dari saya, Ibu jangan merasa sendirian. Saya mengiyakan apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa Kristen ajaran kasih. Sehingga apa? Sehingga di dalam Kristen pun sesama jenis harus dikasihi. Tepuk tangan untuk Ibu. Kasihlah sesama jenis.
Saya kasih data bukan. Saya kasih data nih. Saya kan bermain data nih. Coba baca di Lukas. Ini kenapa terlalu ya? Aku turunkan dulu. Kok suaranya Bunda Rama agak halus nih Abu ya? Wah ini bahaya Jadi kalau udah sekarang- ibu-ibu sama ibu-ibu saya nggak bisa Saya moderatorin, sekarang- nggak bisa. Mundur. Lanjut. Tergantung saudaranya ya, kalau sopan santun kita kan layani dengan sopan santun. Nah, kalau kita baca Bun di Lukas berapa ya, kalau nggak salah Lukas 12:29 ya. Kalau Lukas 17:9 ya. Kalau hitung-hitung uang itu aku cepat ingat, tapi kalau data ini kenapa ya? Nah, di situ tertulis apa kata Yesus? Bagi seteruku yang tidak suka, aku tidak setuju aku menjadi raja, bawalah kemari, bunuhlah di depan mataku. Ini sangat sadis ya kata-kata itu ya. Yang tidak setuju dengan Yesus dia menjadi raja itu disuruh bawa ke depannya terus dibunuh. Atau di tempat lain di Matius, jika kalian ingin jadi pengikut aku, jika kalian ingin jadi ikut aku, pengikut aku, kalian harus membenci semuanya. Benci ayahmu, ibumu, saudaramu, semua harus dibenci ya. Jadi apapun kalian teriakan kasih-kasih, nggak masuk akal bagi kami, karena itu bertolak belakang dengan data di Bible. Seandainya itu ya penjajah Belanda memakai ajaran kasih, nggak mungkin tuh dia mau menjajah kita 350 tahun, ya kan? Di tempatku ini ada korban 40.000 jiwa, diabadikan dengan jalan korban 40.000 jiwa. Saudara-saudara saya itu dikasih berjejer, kemudian digali parit di belakangnya, kemudian ditembak satu persatu. Itu terkenal dengan korban 40.000 jiwa di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, jadi bullshit bagi kami ya kalau Anda jual-jual kasih itu. Janganlah, karena itu bertentangan dengan data di Bible ya. Bagi seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa ke hadapanku, bunuhlah. Nah gitu. Karena layar sudah diganti, silakan Akhi Jibril. Itu Bun ya, jadi jangan Iya, cuma coba ada ikuti data pendetanya. ada data pembandingnya nggak dari si paling kasih nih? Silahkan Ibu Princess, benci semuanya Bu, kecuali aku Bu, jangan. Bang Jibril. Aku ya sudah kirim nomor ininya. Tuh, lama-lama kali Bu, lama-lama. Habis. Gimana? Laju. Gimana Bang Bro? Ya, gini, soal sejarah itu betul. Tetapi Alkitab juga mengajarkan tentang membedakan mana yang urusan pemerintah, mana yang urusan pribadi lewat pribadi. Yesus pengajarannya pribadi lewat pribadi. Kan sudah clear kalau urusan pemerintah itu urusan Tapi pemerintah. kira-kira oke, Sekalipun pemerintah membawa embel-embel agama. Oke, Iya contoh toh, jadi contoh perang, pemerintah. bukan perang. Oke, contoh saya ada 2 poin untuk kalau mau ngeles ke sana. Pemerintah dari yang mayoritasnya Kristen, berarti yang milih orang Kristen juga. Habis itu yang kedua, kalaupun lah bukan soal agama, kalau yang ngebom, yang nembak, yang ini yang itu, kalian begitu mau ngelempar bom itu, begitu mau memusnahkan manusia lain itu, di mana tuh kasihnya tuh? Di mana tuh Yesus yang maha hadir tuh? Ya nggak boleh. Oh, jadi gimana ini datanya? Bukan masalah di mana, Bang. Gini, kan sudah clear, orang Kristen diberikan kehendak bebas. Pengajaran pribadi lepas pribadi itu yang utama adalah kasih. Bahkan musuh aja suruh dikasihi. Tetapi dalam urusan duniawi, misalnya pemerintahan, ya kita nggak bisa. Perang salib kasih. Apa kasihnya perang salib? Oh, kau ini terlalu halu, terlalu tidur nyenyak kau. Gimana? Perang salib. Bunda. Siapa memerintahkan perang salib? Paus. Oke, brother, jangan terlalu mimpi kau terlama. Baca, kenapa terjadi perang salib? Oh, kasih dijual. Jangan cuman armada salibnya terus orang Kristen itu. Terus gimana dong? Kita dijajah 350 tahun. Jadi Itu ya, Mana kasihnya? kalau kita banding-bandingkan harus Alkitab dipahami itu pengajaran. dengan Al-Quran bisa saja. Waktu Paus itu siapa Apa sih? gimana Bu? Paus itu yang Apa gimana? memerintahkan. Sebentar Bunda. Gimana Bu? Nah. Dibandingkan dengan Al-Quran? Nabi Muhammad juga waktu mau penyebaran agama Islam itu juga melakukan peperangan kan.
Kita nggak bisa sampai ke sana. Yang Baik, sekarang kita bandingkan ya. itu, Kita bandingkan ya. Ini juga datanya nih, Bu. Tuhan Yesus, kalau kita sebentar, Bang Jibril, Ibu masih jual angan-angan sama mengasihi Oke, Tuhan siap, Yesus, siap. berarti kita itu ada di dalam terang, ya. Kita Waduh. Bu, kemute tuh kayaknya kepencet apa wifi saya? Udah saya mute dia, terang dia jual, pakai di tempat mati lampu. Maaf, bukan saya ya. Jadi kalau kita lihat kitab suci ini, Bang Bro, nyimak nggak nih? itu Nih, ibu itu nyimak tuh. orang sendiri itu ya. Kalau Ini, dia nggak sesuai Bang Bro, kita lihat ini bukunya, bukan buku sih, dari The Independent. Ini independent.co.uk. Ini dari Inggris nih. Di sini artikelnya membahas soal analisis teks mengungkapkan bahwa kekerasan lebih umum terjadi dalam Alkitab dibandingkan dengan Al-Qur'an. Jadi di sini ada studinya, Bang Bro, soal ayat-ayat yang ngomongin soal bilang gitu ya. Wah, ini tapi ada studinya, Bang. bicaralah tentang iblis-iblis ya. Ada. Dah. Di sini, Bang, di sini dibilang pembunuhan dan penghancuran lebih sering dirujuk dalam Perjanjian Baru 2,8% dibandingkan dalam Al-Quran 2,1%. Namun Perjanjian Lama jelas memimpin lebih dari 2 kali lipat dari Al-Quran dalam penyebutan penghancuran dan pembunuhan 5,3%. Jadi 5,3% tambah 2,8 berarti 8,1%. Jadi di Bible Abang 8,1%-nya itu ngebahas soal penghancuran dan pembunuhan, sementara Al-Quran paling kecil, Bang, 2,1. Jadi bagaimana itu, Bang? Kalau datanya begitu tuh, Bang, aduh kita pusing dibanding. Mungkin itu belum baca yang versi LAI, Bang Jibril. Oh, Coba kalau baca versi LAI, emang emang beda ya isinya? kan? Enggak, itu orang itu Ya, yang analisa Ustaz itu Jibril, tadi belum baca versi LAI. yang bro admin maksud itu ajaran kasih mati. Bang Bro Admin, di Bibelmu itu dibilangnya orang botak, udah dibunuh, dicabi-cabi sama beruang itu diperintah sama Tuhan. Anak-anak itu cuma berteriak kepada Elia, botak, langsung disuruh cabi-cabi sama beruang. Aduh, sadis sekali Tuhanmu itu. Ya, jadi Lanjut. harus dimengerti juga. Kalau soal masa lalu rapot merah, misalnya tadi yang Bunda bilang perang salib, itu memang benar-benar pernah terjadi. Tapi motivasinya bukan motivasi teologis, Bu. Motivasinya itu politik, memperluas kekuasaan. Ajaran di Jadi, Bibelmu, Bang, ajaran di Bibelmu, sih. bunuhlah segala yang bernyawa. Kita buka data. Bunuhlah segala yang bernyawa. Kasihlah musuhmu, itu loh ajaran Yesus. Aduh, sumpah deh kalau kasih musuhmu mati itu kita, Allah mati bagi kita. mereka. Kalau ada penjajah Belanda, kalau kemarin tuh ya, ketika kita dijajah Belanda dan kita pakai tuh ajaranmu, ya matilah kita. Kau mau ditembak kita loh. Kamu ditembakin nih sama kafir Belanda ini, kau cuma jangan, ayolah sini, ku kasih makan kau, ayo. Itu kan kasihlah musuh. Ya, Belanda ini kan memang musuh. begitu. Belanda ini kan musuh. Kalau makanya kita dibedakan menerapkan antara biblosmu itu, pemerintah brother, pakai dengan otak, pribadi. jangan pakai dengkul. Kalau kita menerapkan ajaranmu kepada biblosmu itu, ya nggak akan merdeka kita itu. Kita mengasihi penjajah. Oke. Misalnya nih, Bro Admin, saya tanya dulu kau. Misalnya ada maling nih ke rumahmu nih kan, maling ini musuh kan? Apa maling ini temanmu? Maling temanmu apa musuh? Bro, jawab dong, jangan malu-malu kau. Maling ini temanmu apa musuhmu? Maling ya maling tuh. Ya, orang Musuh. kenal ya. Musuh apa temen? Ya nggak kenal. Ya musuh apa teman, apa musuhmu, apa Lu jahat temanmu ya, Mo. main catur? Ikut malu dia jawab ya. Ini maling Lu jahat musuh apa ya. teman?
Musuh. Kalau jahat ya musuh. Maling ini kan jahat. Masa maling itu baik? Masa orang maling masa baik sih? Jadi maling ini musuh. Ketika maling ini masuk ke rumahmu mau ngerampok, mengambil hartamu, kamu bilang, oh silahkan maling ambil semua ini ya. Ini kunci motor, kunci mobil. Enggak, jangan lupa ya, ini istri saya. Oh gitu? Ini istri saya, silakan kau perkosa. Kok gitu ya? Karena kau saking kasihnya kepada musuhmu ini, semua kau serahkan. Masuk akal nggak ajaranmu itu? Ada maling nih, musuhmu nih, masuk ke rumahmu, mengambil hartamu. Oh iya, ya ntar ya maling, jangan cuma ambil itu, ini ada kunci mobil, ambil tuh mobil sekalian. Kalau belum puas nih, ambil nih istriku perkosa sekalian. Ya toh, masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal lah. Itu pembunuhan karakter, pembunuhan akal tuh, ajaran kayak gitu. Ya maling harus kita tangkap, harus kita serahkan kepada yang berwajib. Kita harus kasih dia hukuman supaya dia jerah, supaya dia jerah jadi maling. Masa maling kita harus kasihi? Ayo sini maling, silakan, ada di dapur makanan, ada tuh rendang, silakan kau makan ya. Bukan diserahkan kepada apaan Tuhan. kalian? Kalau ada maling bukan diserahkan kepada Tuhan. Ya kan dihukum dulu, Bukan, nanti di akhirat diserahkan- dapat ganjaran diserahkan lagi. kepada- Di dunia dihukum sesuai dengan aturan pemerintah kan, hukum berlaku. Lah, ya sudah, Di akhirat pun Allah kalau itu tidak bisa bertobat dihukum. membedakan. Ya, artinya Dari tadi kan membedakan apa? dibilang orang Saya Kristen tanya membedakan. kau, kalau maling ini kan kau sudah akui musuh, apa kau serahkan juga istrimu saking sayangnya kau kepada musuhmu? Loh, Kau gimana serahkan sih, kan istrimu tadi sudah diperkosa. bilang dibedakan mana Makanya yang dibedakan. urusan pribadi, mana yang urusannya. Pribadi. Perasaan musuh itu kenegaraan ada atau- pribadi atau enggak pribadi? Lah itu Apakah tadi musuh itu maling ada diserahkan ke kriterianya? siapa? Apa musuh Maling itu ada diserahkan ke kriterianya? Bahwa musuh ini harus diginiin, musuh ini harus. Kau sudah mengakui maling itu musuh. Di dalam Bibelmu kasihilah musuhmu, ya kan? Nah kalau dia mau maling Iya. motor, kau bilang, sinilah sayang, aku mengasihimu. Ambil nih juga nih kunci motor, mobil nih ambil sekalian. Adapun istriku tidur, sekalian kau perkosalah. Aku kasihan ke kamu, aku kasih ke kamu. Wah, masuk akal nggak? Di dalam Islam musuh itu harus ditindak. Masa kita mau mati konyol? Kita diperangi Belanda, kita cuma menganga. Silakan brother, mener, sini mener. Kau tembakilah saudara-saudara saya. Enggak lah. Itu namanya otak dengkul, nggak pakai otak. Ini bullshit itu yang kau selalu sampaikan ajaran kasih. Fakta di lapangan tidak ada. Fakta di Bible mau bunuhlah semua yang bernyawa. Oke, di lapangan pun enggak. Impasi Silakan kemana-mana monolog, itu Bu, kafir. silakan. Ya memang begitu. Fakta, kau aja yang alay. Fakta begitu. monolog Kau masih dulu. tidur dalam tidur panjangmu itu. Kau halusinasi. Udah lama kau halusinasi kan? Gak sadar-sadar. Silakan yang lain saudaraku lanjut. Sok-sok jual kasih di sini nggak laku. Nyata-nyata jelas-jelas ya. Kalau Anda mengatakan ajaran kasih berarti ya. Tanpa kita beragama pun semua orang di dunia ini begitu dilahirkan orang tuanya sudah mengajarkan kasih terhadap sesama manusia, nggak perlu beragama. Benar nggak yang saya bilang? Sebelum Anda mengenal Tuhan, sebelum Anda mengenal Yesus itu sebagai Tuhan, ya, ibu bapak kita sudah mengajarkan tentang kasih. Nggak perlu beragama kalau cuman taunya cuman kasih doang. Kita beragama itu untuk memperluas cakrawala berpikir kita. Kita ini manusia. Ada yang menciptakan. Nah, itu yang harus kita pahami. Kalau cuma pedomannya dari 31.120 ayat di dalam 102 ayat di dalam Bible itu, ya. Kalau cuma isinya apa? Kasih doang. Ngapain sebanyak itu ayat itu dibikin 31.000 lebih? Kalau cuma ajaran kasih bikin aja 2 lembar. Oke, Udah, Bang Boys. Ya. Gini Bang Boys. Memang orang bisa mengasihi. Ini jawaban Yesus langsung ya. Di Matius ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai, perampok, peminum juga berbuat demikian?
Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Itu jawaban Yesus itu sudah ada di Alkitab. Makanya Yesus mengajarkan kasih yang lebih tinggi. Bahkan Ya, saya paham itu. musuh. Tapi Anda juga jangan lupa, ya. Di ayat selanjutnya dikatakan apa? Ketika Yesus dipukul oleh seseorang, dia berkata apa? Kenapa kau menampar aku? Itu kan berarti dia melakukan perlawanan dengan mengucapkan kata-kata. Itu yang pertama. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, dia marah dengan pedagang kaki lima, dia acak-acak itu, pedagang kaki lima. Apakah Tuhan bisa seperti itu? Coba dulu. Jadi Anda jangan membawa ayat yang itu cuma cocok dengan kepala Anda saja. Bawa ayat yang lainnya pun ada. Perilaku Yesus itu yang tidak mencerminkan kasih. Apa salahnya orang pedagang kaki lima di bait Allah itu? Diacak-acak. Coba saya tanya. Orang mencari nafkah untuk anak istrinya. Pada saat itu Yesus keluar dari bait Allah ngacak-ngacak. Tuhanmu sendiri aja tidak mencerminkan kasih, gimana? Kembali ya. Salah bang. Orang dagang di tempat ibadah yang nggak boleh, memang perintahnya nggak boleh. Para sekte Farisi aja yang membolehkan, pengajar-pengajar aja yang membolehkan. Makanya Yesus marah. Di rumah Tuhan nggak boleh untuk berdagang, bukan sarang penyamun dikatakan. Betul, Ya, nggak boleh lah. betul. Rumah Tuhan Fungsinya dilarang untuk berdagang. ya Saya udah. paham tentang itu. Tapi kan bisa dengan cara yang baik, Ya sudah. ya. Oh ya, kalau sudah kenapa ditendang? Kenapa dia acak-acak? Enggak, kalau soal cara wong di situ yang mengizinkan para Udahlah, Anda pengajar. nggak usah beralibi Gimana? gini loh. Anda tuh terlalu berfantasi Bukan beralibi. ya tentang Memang pemikiran ceritanya terlalu seperti berfantasi Anda itu. Enggak, makanya nonton filmnya lah Pak. Ini kayaknya bentar lagi deadlock. Tapi sebelum saya undur diri, Bang Bro Admin, Abang mesti bedakan antara motif perang sama pelakunya. Mungkin motifnya yang abang maksudkan, oh itu politik, oh ini itu, oh ini itu, oh ini itu motif negaranya atau motif perangnya. Tapi pelakunya beragama Kristen. Ya, jadi abang kita mesti bedakan. Betul. Siap, syukron bang waktunya. Izin Setuju kalau itu, saya setuju. mantap. Izin undur diri. Nyimak aja di bawah sambil kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hus, itu ada pendeta harus itu disapa dulu toh. Selamat pagi Pak Arus. Arus apa nih? Pagi. Ya salam Pak. Shalom. Ya Bang Boys, gimana mau apa lagi? Enggak halusinasi Bang Boys, memang bunyinya demikian di Alkitab. Kita kan baca doa. Apalagi Bang Boys udah banyak baca Alkitab ya, versinya bahasa Cina lagi. Domba ada Akhir Jibril turun. Akhir Bang Jibril turun toh. Kita lihat ini ya, kekejaman perang salib ya. Bunda-bunda jangan itu. Live di YouTube. Nggak boleh terlalu banyak nampilkan gitu. Oke. Gak bisa ya. Hanya ingin membuktikan. Ya, sebentar ya. Saya masuk dulu bentar ya Bunda. Ini ada pendeta ini. Saya ingin
memberikan sesuatu. Halo, Pendeta Arus, apa kabar? Baik, Baik. di Selebes. Bisakah Anda saya relaksasi dulu agar bisa nyambung dalam berdiskusi? Bisa. Makasih. Teman-teman yang lain semuanya ya gitu ya. Buang napas. Tarik napas. Tahan. Saya lebih mendengarkan suara saya, Anda lebih nyaman, lebih nyaman, lebih nyaman. 1, 2, 3, tidur. Nanti Anda mendengarkan. Ntar dulu Bunda, izin Bunda, boleh sebentar ya. Ini tadi kita bahas perang salib Bang Handi. Bang Handi Ya masuk Allah. tiba-tiba karena dia Iya. jual kasih. Ya dibangun kembali Bang, silakan Bunda. Tapi kalau itu Bunda terlalu dibahas, YouTube kita rusak. Silakan Bunda, saya pindah room dulu. Gitu kah? Oke, lanjutlah kalau daripada YouTube-nya rusak, lanjutlah. Lah kok pada diam? Kemana itu tadi bro admin Protes tadi? lagi netizen. Kita kan nggak tahu kalau akan berpengaruh ke YouTube. Tadi kita bahas-bahas ajaran sesat kejahatan Nggak, bro admin mereka. tadi kemana? Kalian menyalahkan saya, netizen ini. Aduh, Udahlah bun, kalian gak usah bisa terlalu kali ya. begini tapping-tappingan itu bun. Iya, lanjut aja Bang Handi. Saya nggak tahu kalau kita bahas perang salib itu berpengaruh ke YouTube. Kubisukan kalian ya. Lanjut. Iya kau kubisukan pupung ya. Kau kebusukan kau. Kau kayaknya kafir. Silakan Bang Andi dilanjutkan. Gitu Bunda. Kecuali nggak live di YouTube ya nggak apa-apa sih. Ya kita kan Lanjut. nggak tahu Bang. Bunda Mila, assalamualaikum. Enggak, soalnya dari dulu itu YouTube Bunda nggak boleh ada, misalnya ada laka ya, itu ada gambar ada darah keluar gitu, itu harus di blur Bunda. Nah kayak perang juga Kalau segala cuma macam narasi Bang, kalau cuma nggak ada gambar nggak bisa juga. gitu. Terlalu keras omongan kita ya bahaya semua. Oke, lanjutlah. Begitu. Bisa perang salib itu seperti ini dalam hal politik, dalam hal ini bisa. Ada hal tertentu yang harus disensor Bunda gitu loh. Oke lanjut. Mana pendetanya tadi? Open cam ah. Gimana kabar Pak Pendeta? Baik bro, baik. Jemaat-jemaatnya udah pada sadar? Gue nggak cari jemaat. Gue sudah moksa. Oh udah mau. Bukan cari jemaat. Ya. Melihat orang-orang agama itu loh, Kristen, Islam, pada debat, pada lapor-laporan, yang lihat aja lah. Tapi pendetanya sehat ya Pak Pendetanya? Apa? Sehat? Oh sehat. Habul minanas, habul minullah. Tidak ada nikmat yang saya dustakan. Tapi Pendeta kok manusia. Pendeta kok udah mulai pakai istilah-istilah Islam, apa di sana nggak ada lagi istilah yang bisa dipakai Pak Pendeta? Ya namanya juga kita sesama orang di dunia ini kan saling pinjem. Bahasa Latin juga kita pinjem orang Latin. Huruf Latin juga pinjem. Ya kita saling pinjem di dunia ini. Kalau bahasa boleh Pendeta, tapi kalau udah menyangkut keyakinan, nggak boleh itu ya? kayaknya merusak itu loh Pendeta. Harga diri dan jati diri pendetanya tuh hilang gitu loh.
Nah, nanti jemaatnya bingung. Ini pendeta saya kok terlalu kreatif, sampai keyakinannya kok berubah-berubah gitu loh. Lah harga diri saya aja pengen tak buang dari dulu kok. Aku tuh Oh, harga dirinya udah dijual ya pendeta ya. Waduh. Kesalahan itu kan mati diri, bukan pengen tinggi diri, enggak, mati diri. Baptis itu mati diri, itu yang benar. Itu anda masih dalam hipnoterapi saya loh tadi. Tapi kalau gitu saya sadarkan kembali deh, 1, 2, 3 kembali semula deh. Ah, ya udah. Masa begitu ngomongnya jati diri dijual-jual. Sadar kembali seperti semula deh. Silakan yang lain ngobrol lah. Ya kalau saya jujur sama Pak Pendeta Arus ini nggak bisa diskusi. Nggak bisa malah makin pusing, malah makin. Masa sih? Kalau gitu saya kembalikan deh biar mudah diajak ngobrol ya. Tarik napas, buang napas, 1, 2, tidur. Saat Anda mendengarkan suara teman-teman yang lain, kalau Anda ditanya, jawab dengan apa adanya. 1, 2, 3, bangun. Nah, nyambung silakan teman-teman. Biasanya Pak Baal ini semangat ini, kenapa jadi terdiam Pak Baal? Ayolah Pak Baal. Ya nanti kalau diskusi sama dia gue main ke Jogja nggak dikasih makan gratis. Oh ya di angkringan ya? Iya. Gua buka warung udah. Gua buka warung. Profesi lama udah ditinggal itu? Apanya? Profesi lama udah ditinggal? Masih? Masih. Masih Lagi suka istirahat. nyanyi Bang Andi. Lagi istirahat. Tapi waktu itu saya minta suruh nyanyi lagu Oma Irama yang Satu Tuhan itu nggak mau, yang La Ilaha Illallah nggak mau dia. Aduh, katakan Tuhan. Jangan. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Itu betul itu. Iya, harusnya sadar itu dari sana. Malam Yalit, malam Yulat, jangan. Pak Pendeta, ada nggak gereja mau dijual di daerah situ? Aduh, gereja itu orang Kristen yang koplak yang ngomong gereja itu bangunan. Gereja itu bukan bangunan. Terus bangunan itu apa namanya? Itu semen lah. Bangunan, hall. Oh gitu. Semen. Lucu kan kalau gue habis hipnoterapi lucu kan? Gue bilang juga apa lo. Terus 25 Desember itu hari apa, Pak Pendeta? Itu hari kebudayaan, bukan Kristen nggak ada ngajar ulang tahun Yesus, nggak ada. Kebudayaan apa itu, Pak Pendeta? Kebudayaan pagan, kebudayaan Roma, apa aja deh, yang penting happy. Hari lahir apa? Itu hari lahirnya apa sih? Gini loh, Yesus itu nggak usah nostalgiakan, dia sudah berlalu. Ya, di Yesus juga nggak ngajar di ulang tahun ini, nggak ada. Itu cuma ya kreativitas lah orang. Bukannya itu dari Sunday gitu ya, matahari, bukannya Pak Pendeta, benar ya? Enggak, gini loh, kalau mau dihubungkan dengan sejarah Roma, ya boleh aja. Tetapi ya, kekristenan tuh pernah mengalami kegelapan di zaman Roma. Jadi sekarang harus dipulihkan. Tapi sebelum adanya Kristen kan budaya memperingati hari Dewa Matahari ini kan, menyambut matahari terbit dari musim dingin gitu. Terus budaya kafir bro, Kristen kafir ngerayain budaya kafir. Enggak, oh begitu. Tapi masih dilaksanakan sekarang di seluruh dunia gitu loh. Dia kan nggak mengaruh keselamatan. Kekristenen itu bukan masalah tata cara. Kristen nggak ada masalah Islam. Waalaikumsalam. Lanjut. Kristen itu hidup baru, ada roh Allah. Jadi masalah di luaran nggak masalah. Lu mau ikut Idul Fitri juga nggak masalah. Tapi saya lihat itu mulai dari tanggal itu sampai akhir tahun Masehi gitu ya. Itu apa namanya, dosa di mana-mana begitu, minuman keras beredar gitu. Itu tanggung jawab dia lah, bro. Orang selamat di dunianya begitu kan hubungannya dengan hukum alam. Nih, gua orang selamat nih, gua debat menjelek-jelekan Islamnya di penjara lah. Benar nggak? Tapi kalau gua nih orang surga nih, gua baik, ini hidup bahagia, jaga kesehatan, senyum terus, ya sehat. Itu hubungannya dengan hukum alam, bro. Kalau begitu saya dengarkan ya, dengarkan. Dompet Anda hilang. Hilang dompetnya. Bingung kan? Nah.
Coba Mbak Mila tanya, bingung dia tuh. Dompetnya aja nggak tahu kemana. Hilang ya. Hilang. Temukan dompetnya isinya cuma 27.000. Betul. Serius, betul. Coba ya. Nggak percaya lu. Nah. Izin sampai 1.000. Betul, 27.000 betul. Ya. Takut pancingan di situ. Ya, lanjut. Yang lain tanya-tanya. Oh, mek 1.000, kata 1.000. Saya tapi sebelahnya itu loh di dalam lantai. Kok bisa sih 27.000? Hebat bener nih Bang Handi. Bisa nebak begitu. Saya juga mau dong. Dibacain. Ini mungkin mantan dukun Bu. ya, mantan dukun. Bun Mila. Ya kalau pas ditebaknya isinya 20 juta. Kalau 2.000? Ya, Kalau Bang Handi bilang 2.000 gimana? Ini kan pendeta kaya nih, sebentar lagi dia bikin masjid ini. Alhamdulillah. Doakan saja. Tuh kan dia pakai begitu terus Bang Handi. Kita perlu komplain nggak nih? Nggak usah ya? Nggak usah. Ini masih dalam hipnoterapi ini bunda lancar. Coba ya tanya lancar apa mau dijawab, ditanya pasti dijawab. Tapi kalau dalam keadaan normal, Berapa kali? Iya. tanya aja pasti jujur jawabnya bunda. Coba tanya. Gitu ya. Iya. Jadi Tuhannya berapa sekarang? Tuhan satu. Tuh kan hebat. Dia udah oke. Terus nabi terakhir siapa? Nabi terakhir. Aduh, saya nggak pakai nabi. Oh Kalau enggak, di- karena anda seorang nabi kan? Bukan. Nabi itu levelnya lebih rendah dari jemaat. Kalau di Oh, Kristen. gitu? Bahaya itu Jadi- salah. Jadi jemaat itu Oh, gitu. jemaat itu tubuh, Kristus kepala. Itu yang tapping di bawah langsung merujuk Tahu nggak, kepada Bang luga, Handi? banyak luga katanya. Biar jangan di itu. Biar bunda. Kenapa bunda? Tadi pagi Bang Handi, satu badan ada 6 apa istilahnya kalau itu tritunggal. Kalau ini 6 tunggal. Jadi Maria itu Enggak gini bunda. punya- Tanya aja dia. Suruh jelaskan Tritunggal apa itu. Tanya dia. Ya, coba mana tuh Tritunggal? Soalnya tadi pagi yang menjelaskan 6 tunggal tuh. Jadi 6 satu kesatuan. Tritunggal Pusing nggak kepala saya pagi-pagi? Tritunggal itu Gitu. perumusan manusia. Jadi kekristenan nggak ada perumusan. Mau Tritunggal mau Oneness salah semua. Yang benar apa? Kekristenan yang benar hayat baru. Yesus ketika mati dia jadi al-muhid. Dia menjadi hayat. Itu yang benar. Waduh, dia pakai bahasa ini pusing gue. Terus Ya udah itu. Kan kalau di ya jadi Artinya itu kalau Yesus udah nggak ada, menjadi hayat, menjadi hatinya dia, masuk ke dalam hatinya dia pendeta ini gitu. Udah menyatu dia dengan Yesus. Kok Daeng paham kali dengan pendeta ini? Wah, curiga saya. murid saya per 10 aja bagi 2. Gimana pendeta, ya Allah, ini gimana sih? Jadi kalau ngasih tahu ke masyarakat tuh, ke jemaat gimana tuh? Oh, teman-teman saya tuh banyak. Ketik aja GSJK. Itu di dunia banyak sekali tapi nggak mau keluar. Itu dinikmati aja, nggak mau debat. Kita ini tubuh, Kristus kepala. Kita nggak mau debat. Cuma saya aja yang bandel senang keluar. Jadi kalau- kepalamu 2 dong, kepala sendiri sama Kepalanya kepala 2. Yesus. Oh, Iya dong, katanya Yesus kepala itu tadi. bahasa Marifat. Kalau kamu Tinggian ini bahasanya. Wow, bahasa Salah Marifat. Kalau Yesus sekarang dianggap sebagai apa sih posisinya dalam Kristen itu? ya, macam-macam bro. Tergantung. Kalau bagi saya dia hayat. Oh dia sudah jadi bapak, Hayat. sudah jadi ayah. Nggak boleh, nggak ada. Hayat. Iya. Oh jadi ayah. Hayat katanya. Kan di Al-Isra Hayat, Al-Isra 85 saudara muslim itu diberitahu tentang roh sedikit ya, makanya saya nggak mau jawab karena nanti kalau nggak suka nggak nyambung. Ya. Ya, Tapi kan bawa Al-Quran. di dalam Bible terangkat ke surga kan udah sama bapaknya, gimana itu? Jadi Yesus tetap jadi kakak kita nanti, jadi manusia, tapi dia al-muhid. Al-muhid dia maha hadir di mana-mana, ada di dalam diri saya. Maka setiap orang Kristen itu sebenarnya hayat Kristus. Cuma sekarang kan merosot, ada sejak
Katolik itu jadi merosot ke Kristenan itu. Udah maksudnya disembah nggak tuh? Dia apa? Yesus disembah nggak sekarang? Kristenan tuh nggak boleh nyembah, bro. Kristenan Nggak boleh nyembah. kayak Adam yang semula. Adam yang semula itu diciptakan nggak nyembah-nyembah kan. Tapi ketika jatuh dosa roh ilahi itu keluar. Tapi sekarang roh ilahi dalam diri kita. Maksud kita nyembah diri sendiri. Oh begitu. Kalau Yesus itu ciptaan apa bukan sih? Yesus itu semi. Oh semi. Ya, kenapa semi? Jujur dia di semi. Asalnya bukan dari pernikahan, tetapi bertumbuh karena makanan. Benar nggak? Bertumbuh karena makanan. Ketika kecil dibawa ke posyandu supaya sehat. Nah, kan bertumbuhnya karena makanan di bumi. Berarti semi dia ya. Ada sebagian ciptaan, sebagian pencipta. Artinya gini. Kalau ada Kristiani yang ngomong tahu tepat tentang Yesus itu naif. Yang jelas dia nggak bisa dikatakan. Ngomong aja begitu. Jadi gue nggak tahu, yang tahu begitu. Gini, asalnya bukan dari Adam, tapi bertumbuh karena makanan. Benar nggak? Ya sudah gitu, nggak usah dibilang itu tunggal apa wana soal nggak perlu. Semua Kristiani sama saya KU semua kalau mau dialog jujur. Tapi ada yang coba ngarang gitu loh bahwa Yesus itu iya badannya ya diciptakan gitu. Terus ada yang coba memberikan bahwa Yesus itu pernah sekolah. Benar gak tuh sih Yesus pernah sekolah? Ya bener lah. Kan Yesus manusia tuh bro. Manusia itu kalau nggak sekolah nggak pintar, nggak makan nggak hidup. Jadi berarti sekolah itu menuntut ilmu dong. Nah iya, kalau enggak ya bodoh lah. Katakan Maria aja nggak ngasih makan, Yesus mati dong. Loh serius ini. Kemungkinan dia, tapi teman sekolahnya nggak tahu ya kalau ini Tuhan loh itu sekolah. Loh, Tuhan itu kan orang Kristen yang nggak tahu. Tuhan itu kan LAI bro. Itu kurios. Iya. Muhammad, Anda, saya pun bisa disebut kurios. Tuhan. Iya berarti bisa. Jadi elainya yang salah terjemah. Iya, makanya saya minta tolong sama orang Islam supaya membenarkan orang Kristen. Makanya aku senang sama kamu Bang Hedi untuk temanku untuk membenerin orang Kristen. Tuh Yesus juga minta bantuan Muslim supaya Kristen ini jadi benar. Makanya kalau aku tadi buat sahabat semua. Iya ya benar juga tuh. Masa Tuhan sekolah nggak mungkin dong. Nah, ya, itu manusia gitu. Manusia. Tapi persoalannya ada yang hilang loh, kisahnya 13 sampai 29 tahun itu yang sering menjadi gimana cara melengkapi sejarahnya ini gitu loh. Itu nggak penting bro, karena tujuan panitianya Bapak bukan biografi Yesus, Muhammad, Musa, itu nggak penting. Tujuannya keselamatan. Biografi tahu bener kalau lo nggak ngerti tujuannya buat apa. Bang Hendy mau ke Jakarta, mau mendirikan api. Kalau tujuannya di sana makan bakso ini apa? Cuma kan tujuannya kan mau mendirikan Islam yang bagus kan. Tujuannya yang penting, bukan remeh-temehnya. Jadi nggak ada urusan yang kayak gitu-gitu ya? Enggak ada. Sekarang pun bahas Yesus nggak ada urusannya. Yesus sekarang dalam diri orang percaya kok. Dia mau dikatakan tuh. Tapi bener nggak sih dia itu dipersembahkan di tiang salib menebus dosa? Loh, kan dia sering ngomong ya di Yohanes 10 ayat 11, gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya. Dia sendiri yang ngomong loh. Dia ngerti siapa dia. Nah itu, kalau orang lain yang ngomong kan nggak benar. Dia yang ngomong. Aku nanti 3 hari, aku nanti akan dihukum. Kalau nggak percaya baca aja. Tapi capek sekolah cuman hidup untuk nyerahin nyawa kok. Cita-citanya gitu amat. Orang punya urusan masing-masing. Lu Bro Hendy jauh-jauh dari Makassar ke Jakarta ngapain? Capek-capek amat. Tapi saya nggak menyerahkan nyawa loh untuk gitu loh. Tapi ya orang masing-masing. Oh gitu, pengalaman masing-masing. Iyalah. Untuk apa itu nyerahin nyawanya? Untuk apa? Itu kan sudah saya jawab dulu. Untuk kau dan si buah hati, judul lagu itu mau untuk kau dan si buah hati. Itu mau Pance punya. Untuk yang jelas gini, semua nabi itu kan sebenarnya bukan mendirikan agama, bukan mendirikan kaum untuk ngomong tentang
orang satu ini Isa. Ya untuk mengenapi nabi-nabi itu. Tapi orang yang nggak paham kan melihatnya nabi buat kaumnya itu keliru. Tapi nggak apa-apa. Itu menurut abang pendeta ini di salib itu kan sadis loh itu. Ya ini loh, bukan urusannya sadis, yang penting modar gitu. Masalah sadis itu nggak penting, yang penting mati gantiin kita. Lu dapat hadiah lah, 1 miliar. Lu kebanyakan tanya lu siapa sih? Udah terima aja. Jadi kalau lu nggak mau ya udah jangan terima. Mau sadis mau lembut nggak penting banget. Pokoknya harus modar ya Bio. Nah, Harus modar. iya. Nggak ada urusan gitu ya. Bahasa mati modal itu sebenarnya saya sering dimarahi orang Kristiani ketika aku ngomong Yesus itu tumbal modal, sering dimarahi loh. Itu bahasa aja kok. Lo sudah terima kan? Ya terima aja. Kita ini menyesuaikan emosi orang, guyonan orang supaya dialog ini indah. Tapi kan kasihan Ibu loh, rawat baik-baik kok anaknya digituin mah. Gitu loh Pak Pendeta. Ibu sudah rawat baik-baik, sekolahin. Giliran dewasa dijadiin tumbal loh. Ya namanya sudah nasib bro. Oh nasib, itu nggak bisa dirubah ya Pak Pendeta ya. Sudah takdir. Kalau Allah sudah menghendaki, takdir itu nggak bisa dirubah. Nah itu bukan takdir Tuhan loh, itu takdir Tuhan nggak boleh bunuh orang loh. Ya itu menurut agamamu, agama kan masing-masing. Kalau Buddha gini, Yahudi gini, ya kan lu nggak bisa mempengaruhi agama lain. Enggak, tapi di Bible juga tertulis bro bahwa tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Nah itu kan orang. Gini, kenapa Allah milih bangsa Arab, bangsa Israel? Itu kan suka-suka dia. Kalau dia mau Yesus mati, itu suka-suka dia. Kalau sudah urusan Tuhan, itu suka-suka dia. Lo mau protes nggak bisa. Kalau menurut saya bukan suka-suka Yesus, ini suka-suka orang yang berpendapat kayak begitu. Ya itu saya nggak sanggah bro. Saya nggak pernah sanggah orang yang ceramah mau sampai malam. Tapi kalau lo tanya gue jawab. Ceramah tak suka kerja aku malah. Oke. Suka-suka orang. Kalau Yesus mah nggak suka-suka dia. Ya nggak apa-apa. Ya wes lah. Bang Dewa. Bang Dewa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya normalkan dulu ya Bang Dewa. 1, 2, 3 kembali normal. Ya silakan Bang Dewa. Waalaikumsalam. Silakan Bang Dewa. Baik. Edi ini memang halunya terlalu tingkat tinggi Pak ya. Terlalu percaya sama yang namanya mitos-mitos gitu. Nah dulu Dewa teringat dulu itu Dewa sama Bang Handi pernah yang namanya menangkap kuntilanak kita berdua. Ketika menangkap kuntilanak itu ternyata ada mitos ya Bang Handi ya. Ada mitos ketika dicabut pakunya menjadi manusia. Nah ini ternyata mitos ini itu dia mengikuti mitos dari kekristenan. Ketika manusia dipaku, dia menjadi Tuhan. Ini kan mitos-mitos. Aduh, ada tamu lagi. Bang Andi Abu ya, teruskan dulu deh. Dewa ada tamu ini. Ya. Siap. Bentar. Siap. Ya. Ada Pak Suki itu Pak Suki. Selamat malam Pak Suki. Ya selamat malam Bang Andi. Pak Suki setuju nggak ini pendeta bilang gini, Yesus itu apa tadi ya, separuh 50-50 gitu ya, antara Tuhan dan manusia, manusia. Oh, maksudnya gini, separuh itu. Ini aku bilang waktu dia lahir ke dalam dunia ini, dia keturunan Adam, manusia. Ya, manusia yang akan pasti mati. Tetapi rohnya itu, rohnya yang kudus. Nah, jadi beda dengan manusia pada umumnya. Jadi Yesus ini sejak lahir itu dia sama dengan Adam sebelum jatuh dalam dosa. Tapi waktu dia lahir ke dalam dunia ini, dia memakai tubuh keturunan Adam yang mudah menerima hukuman yang pasti mati. Nah, tetapi rohnya, jiwanya dia itu kudus. Makanya kan dia bilang,
tidak ada orang yang naik ke surga selain daripada dia yang turun. Nah, waktu dia lahir itu turun. Maksudnya dia gini loh, suci. Bapak. Yang Maksudnya kudus gini. itu kan dari atas. Bukan masalah naiknya, selama di Iya. bumi ini loh, selama di bumi ini itu murni manusia atau 100% ada ketuhanannya gitu loh maksudnya. Oh, murni manusia seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Nah, sedangkan kita ini manusia tetapi sudah jatuh dalam dosa, sudah terdegradasi keadaan kesucian kita. Kita nggak membahas Keberadaan Adam kita sama tuh- kita, saya tanya Yesus. Iya, tetapi cikal bakalnya ke sana, Bang Handi. Sebab pada ayat itu juga mengatakan Yesus hadir mengenakan tubuh dosanya Adam, sehingga dia juga harus menerima keadaan Adam itu. Khusus ke Yesus aja deh. Yesus ini di bumi ini murni manusia atau ada ketuhanan dalam dirinya? Oh, manusia bukan Tuhan. Oh, manusia. Jadi kalau dia manusia wajar. Tadi Kak Pendeta harus ngomong kayak gini. Kalau dia manusia wajar dia sekolah, diajarin sama ibunya berjalan. Kan gitu ya, manusiawi toh? Betul itu. Nih udah dapat Jumaan nih Pendeta harus nih. Lu diiyain nih. Iya, dia sekolah juga memang. Makanya jadi pinter gitu dia. Nah, Dia coba ini menguasai kitabnya. Coba ini sudah daeng kumpul Nah, sudah ini ada coba ini Gumasa. Gumasa kita tanya, dia ini ada pejabat surga ini. Gumasa, kepala pejabat surga. Halo, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana keadaan surga sekarang? Baik-baik saja. Menurut kamu itu Yesus di bumi pernah sekolah nggak? Pernah. Oh, sama semua ini kumpul ini. Jadi wajar karena dia manusia ya. Masalahnya apa? Nggak ada masalah. Jangan nyari masalah lah. Jadi kan gini loh kan, kenapa lah sebegitu lolanya otakmu? Nggak bisa kebedakan arti kata Tuhan sama Allah. Kenapa lu menyebut otak sih? Ini diskusi baik-baik kok. Bawa Iya, itu persoalannya karena itu intinya sekarang kawan. Jadi gini, kemarin udah saya ajari kau kan, Yesus itu disebut Tuhan karena sekarang dia seorang maha penguasa di surga, seorang maha penguasa, maha Tuhan, maha penguasa. Oh, berarti Tuhanmu orang. Ya, bukan persoalan orang, karena dia memiliki kekuasaan di surga. Artinya siapapun yang ikut berperan di dalam kerajaan surga. Iya, barusan kau ngomong seorang Tuhan gitu loh, berarti Tuhanmu orang. Iya, seorang. Siapapun, ya kan, oknum, ya, orang atau enggak orang, ya kan, yang memiliki bagian kepenguasaan, kemahapenguasaan. Terus sekarang di surga itu pejabat surga yang paling tertinggi siapa? Bapaknya Yahweh. Yesus sebagai apa? Ya, anaknya. Sebagai hakim akhirat. Makanya Yesus adalah salah seorang Tuhan, salah seorang maha penguasa, salah seorang pejabat surga. Oke, diam dulu. Ini Pak Pendeta gimana ini kok ada seorang Tuhan pejabat surga? Gimana ini Pak Pendeta? Ya, biarinlah dia punya usul begitu kan nggak apa-apa bro, kecuali lo adu sama gua nanti kacau yang denger, biar berpendapat. Jadi gini kok, jangankan Yesus, saya sendiri kalau Bapa di sorga berkehendak bisa mendudukan saya menjadi seorang Tuhan, seorang pejabat surga. Kenapa bisa begitu? Karena Bapa itu yang maha penguasa tertinggi. Namanya maha penguasa, dia memiliki otoritas mutlak. Jadi siapa? Makanya setiap pejabat surga pasti disebut adalah Tuhan maha penguasa dibandingkan dengan makhluk-makhluk bumi. Yang pasti mau serendah apapun jabatannya di surga,
dianya atau mereka itu pasti sudah melebihi kekuasaan makhluk-makhluk dunia. Karena barang siapa yang di atas sudah di atas segalanya, kata Yesus itu. Gitu, jadi Maha Tuhan, Maha Penguasa. Karena Tuhan itu artinya penguasa. Kalau gue masak ini sebenarnya ilmunya ini mumpuni loh. Anda ini sebenarnya belajar Bible atau dapat apa ini kok sepintar ini gitu loh? Bukan, nggak ada betul-betul baca Bible yang benar-benar sebenar-benarnya. Jadi Nih, gini loh kawan. kenapa? Jadi Bible itu Ya. Yesus turun ke dunia, ya kan? Dia hanya mau menceritakan kerajaan surga. Enggak, bukan itu yang saya tanya Pak Gumasak. Anda ini kok cerdas banget gitu loh. Sampai surga tahu ada pejabat segala. Anda belajar di mana gitu loh? Iya, nggak tahu lah. Oh, kok nggak tahu? Apa Iya, nggak dari gini loh. Karena gini, kalau nggak tahu dulu atau hasil dari hasil analisa mimpi kah atau keseluruhan ya nggak apa tahu lah. gitu? Mungkin kalau itu, ya kan, ya itulah namanya pencerahan dari surga. Oh, langsung pencerahan dari surga Pak Pendeta. Ini mah ilmunya, bukan nggak bisa dianggap remeh ini ilmunya nih. Jadi begini loh kawan, dengarkan ya. Jadi kenapa Yesus adalah disebut memang gini, bukti nyata bahwa Yesus adalah seorang Tuhan, seorang pejabat surga, kan? Itu karena akhirnya dia memang menjadi seorang Tuhan, seorang pejabat surga, maha kuasa, ya kan? Nah, memang sebenar-benarnya pun dia adalah semula pun dia datang dari surga. Datang dari surga artinya kan petugas dari surga. Petugas dari surga artinya kan pejabat surga. Ya dulu gini loh Pak, gue masak dulu pernah ngomong kalau nggak salah, semua itu tadinya di surga Tuhan, tapi dipecat jadi Tuhan. Benar nggak itu ada surat pemecatan Tuhan? Nah, jadi kan kita pahami dulu ya, kita ulang. Iya, coba diulang. Jadi kalau kata Tuhan 4 huruf, ya kan, itu disebut kepada pejabat dunia, Tuhan ya, Tuhan, penguasa dunia ya, pejabat dunia atau pejabat negara. Kemudian penterjemah Bible menerjemahkan lagi pejabat surga itu disebut dengan Maha Tuhan, Maha Penguasa atau pejabat surga. Jadi bedanya di Maha. Jadi setiap pejabat surga itu disebut Maha Penguasa atau Maha Tuhan. Nggak, ini loh, lu jawab dulu sebelum ke Pak Pendetanya. Dulu itu kan iblis apa sama itu kan dulu malaikat. Malaikat itu Tuhan, terus dipecat jadi Tuhan. Gimana ceritanya tuh? Lucifer ya. Dulu itu mereka termasuk Tuhan, termasuk pejabat surga. Nah, tapi karena dipecat dari surga, dimasukkan ke gua-gua gelap, jadi ini mereka jadi hantu. Mereka jadi semua jadi hantu. Ya, jadi dulunya para kalau malaikat surga juga disebut Tuhan. Maha pejabat surga. Jadi udah gitu Pak Pendeta. Jadi tadinya Lucifer itu Tuhan di surga, dipecat jadi Tuhan, ya jadi Lucifer gitu loh Pak Pendeta. Jadi hantu lah. Jadi hantu. Jadi hantu lah dia. Jadi mereka lah jadi penguasa-kuasa gua gelap. Siapa yang pecat dia itu? Iya Bapak di surga lah Yahweh. Oh Bapak suka pecat-pecat ya. Orang jadi Tuhan dipecat jadi hantu. Jadi Yahweh Sang Maha Pencipta, dia lah yang sesuka-sukanya punya hak mutlak mengangkat dan memecat Tuhan. Tuhan dipecat jadi hantu loh. Iya. Ya, memang itu kan ada tertulis di kita. Makanya gini. Jadi para hantu inilah. Ambulan suruh tunggu aja di situ dulu, suruh parkir. Para hantu inilah yang mengaku-ngaku sebagai Sang Maha Pencipta di dunia. Ya, jadi keluarlah makhluk-makhluk dari hantu ini, ya, dari gua-gua gelap ini di berbagai. Ya udah kesimpulannya kan, udah kesimpulannya kasih Pak Pendeta lagi, Pak Pendeta. Jadi ada tuh Yahweh memecat Tuhan jadi hantu.
Itu loh Pak Pendeta, silakan. Ada surat pemecatannya loh. Memecat Lucifer. Nah, dipecat dia. Terus Gimana ada itu? Ada yang di Tiongkok. Pengen penasaran, dia mencari kitab suci ke barat. Ya Sun Gokong itu kan, ya itu termasuk yang dipecat itu. Jadi oke kan. Ayo masak. Itu yang dibuka kamera pendeta loh itu. Lu, aduh, jangan sampai diomelin pendeta loh. Enggak. Dia dia pasti linear dengan pernyataan saya ini. Saya dengar dari dia. Di linearnya. Hanya masalah istilah aja dia enggak terlalu pas dengan saya. Tapi kalau logikanya linear dengan saya. Linear. Ya, linear dengan saya dia. Bukan saya mau cari. Jadi memang banyak pendeta yang amburadul memang. Tapi kalau saya dengar dia tadi punya pemikiran linear dengan saya. Cuma dia masih terkontaminasi dengan istilah kata Tuhan oleh Islam, oleh Quran. Padahal Tuhan dengan Tuhan itu beda aja, cuma arahnya beda. Kalau Tuhan ke dunia, Tuhan ke para pejabat surga. Tulisannya gimana, Dina? Sekarang waktu gimana tulisannya? Sekarang jabatanmu apa Masak? Di dunia? Ya. Ya sebagai bapak anak-anak saya, sebagai orang tua. Bukan pejabat, bukan. Pejabat di pemerintahan gitu, enggak. Tidak. Nanti di surga kau jadi pejabat apa? Ya nggak tahu lah. Itu kan tergantung daripada yang sang maha kuasa menempatkan saya sebagai apa. Oh, kirain udah dapat jabatan. Iya, tapi yang harus kalian catat dari Bibel ini, setiap nabi-nabi kudus, ya, semua nabi kudus lulus menjadi Tuhan. Itu faktanya. Artinya gini, bisa disimpulkan, setiap nabi yang tidak lulus menjadi Tuhan itu pasti nabi palsu. Oh, jadi nabi semua nanti ini menjadi Tuhan. Nabi-nabi yang kudus menjadi Tuhan. Ya. Oh, jadi di surga banyak nanti Tuhan ya. Iya, semua pejabat surga pasti Tuhan, Maha Penguasa. Maha Penguasa terhadap semesta. Kalau nanti kira-kira pendeta ini nanti jabatannya apa di surga? Tuhan juga kita dia. Nggak tahu. Kalau dia orang kudus, pasti lulus dia dan menjadi Tuhan. Waduh. Pendeta mau lulus gak menjadi Tuhan? Pendeta pusing. Gimana? Ada tanggapan Pak Pendeta? Gimana ini? Jadi gini, kita terhadap orang yang lucu, jahat itu memang harus baik, dikasih ruang, sampai dia capek. Nah itu orang baik. Kalau capek dia pingsan gimana anak orang kalau pingsan? Ya, itu urusan dia sendiri lah sama RT-nya. Kalau semaput urusan dia sama mamanya. Jadi kalau siapa yang jadi gini, untuk lulus menjadi warga surga itu harus menjadi atau memilih atau menetapkan Yesus itu sebagai majikannya di dalam kehidupannya. Majikan artinya Tuhan atau sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat majikan atau Tuhan. Gitu artinya hanya orang Kristen yang memilih Yesus sebagai majikannya. Sehingga orang Kristen menyebut Yesus adalah majikan. Ya cukup dulu gue Masak. Saya nanya pendeta mau Pak Suki ini. Ini fenomena apa ini gitu loh? Fenomenaan apa ini Pak Pendeta Pak Suki ini kok orang bisa berlainan tidak sama, tidak satu komando dalam Kristen gitu. Fenomena apa ini kira-kira? Gini bro, Iya gini. tahu ya. Pak Suki dulu baru Pak Pendeta. Biar dulu jemaat yang ngomong. Silakan Pak Suki. Ya gini Bang Andi, jadi pemahaman gue Masak itu sebetulnya pemahaman yang apa ada di dalam dunia ini, cuman dengan diksi yang berbeda. Jadi sebetulnya yang dikatakan Tuhan di kekekalan itu sebetulnya penguasa. Jadi Yesus itu penguasa di dunia ini. Cuman kalau sudah di sorga, di sana dikatakan Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan pencipta. Dia hanya sebuah jabatan gitu. Jadi harus dimengerti, si Guru Masak mengatakan Tuhan itu jabatan, kekuasaan aja yang diberikan oleh Bapaknya. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu Bapa itu sendiri, satu, bukan Yesus.
Yang namanya karena Bapak Tuhan, semuanya Tuhan kan ya sama-sama bang, Tuhan semua. Ada Tuhan tertinggi. Iya, jadi begini, karena si Guru Masak pakai menggunakan diksi yang sama. Tuhan itu pencipta, digunakan juga Tuhan buat penguasa. Harusnya beda gitu. Tetapi si Guru Masak nggak ngerti kalau Tuhan penguasa. Iya, jadi ada Tuhan tertinggi, jadi penguasa tertinggi sama ada penguasa di bawah penguasa. Jadi kalau presiden kan penguasa, di bawahnya kan juga ada penguasa, gubernur, penguasa juga wali kota. Itu penguasa-penguasa juga. Nah, dia menggunakan kata yang sama. Kecuali dibedakan. Oh, itu tapi jabatan presiden cuma satu di Republik ini. Tidak ada presiden banyak gitu. Kalau di surga kan banyak Tuhan. Itu kan yang gelar yang tidak masuk akal gitu Pak Suki. Tuhan tertinggi, makanya beda. Nah, makanya harusnya si Guru Masak menggunakan jangan kata Tuhan, pakainya kata Bapak dan anak. Nah, ada Bapak lalu ada anak. Nah, anak ini kepala dari seluruh anak-anaknya. Nah, itu yang tepat ya. Jadi kita jelas ngertinya. Yesus itu anak, tetapi dia dijadikan kepala atas semua anak-anaknya, anak-anak Bapa. Nah, Bapa itu yang tertinggi. Kalau dengan diksi Bapa dan anak ya lebih jelas sebenarnya. Makanya Yesus panggilnya kan dia Bapa. Nah, dia anak sebagai apa? Kepala rumah. Tapi ada Tuhan. Lu salah istilah gue Masak. Lu salah istilah lu. Bukan. Iya. Itu makanya mereka sama-sama Tuhan, tapi ada Tuhan anak, Tuhan Bapa. Ya nggak bisa. Tuhan itu cuma satu. Nggak bisa semua dikasih jabatan Tuhan ya, betul ya Pak Suki ya? Betul, jadi yang mengerti hanya Pak Guru Masak aja yang mengerti. Jadi kalau orang lain dengan penjelasan dia akan bingung. Kecuali dijelaskan dengan sedetailnya baru bisa mengerti. Kejadian 14 ayat 22. Yahweh lah Sang Maha Pencipta. Guru Masak suara lu menjauh dulu, diam dulu. Menjauh suara lu nggak beda kayak yang pertama. Kejadian 14 ayat 22. Ya, Yahweh lah Sang Maha Pencipta. Ulangan 10 ayat 17. Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Nah, jadi berarti kan Tuhan bertuhan, Allah berallah. Waduh. Tuhan bertuhan gimana kalau Tuhan bertuhan? Iya, baca ulangan 10 ayat 17. Ulangan 10 ayat 17. Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Jadi Tuhannya Yesus siapa? Bapaknya. Oh, jadi Tuhan bertuhan, benar itu. Karena arti kata Tuhan itu kan majikan. Bos. Iya. Jadi Bapak Yesus, Bapak ini kan Tuhan juga. Iyalah. Nah, Yesus Tuhan juga, yang lain Tuhan juga. Jadi Tuhan bertuhan. Iya, makanya gini, Yesus adalah Tuhanku, Bapa juga Tuhanku, tapi Bapa adalah Tuhan tertinggi. Yang mana yang memutuskan perkara? Ya semuanya kan Bapa atau Tuhan tertinggi. Oh, Bapak. Kakak boleh yang lain ya, harus Bapak ya. Gini dengar ya. Gubernur adalah Tuanku. Presiden juga Tuanku. Gubernur juga bertuan kepada presiden. Kan sangat sederhana logikanya. Ya, tapi kan beda jabatan presiden dan gubernur. Ini jabatannya Tuhan semua. Tuan itu kan yang pejabat. Tuan artinya pejabat. Udah. Gubernur adalah pejabat. Presiden juga lah pejabat. Tapi presiden adalah pejabat tertinggi. Ya udah cukup Pak Pendeta, gimana ini Pak Pendeta? Banyak sekali jabatan ini. Silakan Pak Pendeta dulu. Gini bro, jadi Kristenan itu memang jadinya begitu kalau nggak melihat Alkitab. Alkitab kan bilang gini, perkara Tuhan itu kita nggak akan bisa tahu. Yang mendefinisi Tuhan, yang didefinisi itu adalah kita. Ini kalau saya simpel bro. Jadi kamu kan dari dulu sama saya enak toh. Kristen itu simpel. Kristen itu Adam jatuh dosa, dikembalikan kita seperti manusia Adam. Kita nggak perlu tahu Tuhan. Kita perlu tahu bagaimana kita dikembalikan kepada Adam yang semula. Gitu. Jadi lo tuh sekarang gimana hidupmu? Kita tuh manusia Adam yang kedua, manusia ilahi. Lah kalau definisi Yesus, Bapa, saya tahu tapi saya nggak suka itu. Biar Kristen-Kristen yang lain yang dialog. Lucu. Jadi gini kawan ya, dengarkan ya. Siapakah yang bertuhan kepada Yahweh atau siapakah yang bertuhan kepada para pejabat surga? Hanya Kristen. Lucifer nggak bertuhan loh kepada yang Yahweh. Itu kan masalah
relasi. Jadi jadi Yahweh adalah Tuhan atau Bapa adalah Tuhan. Enggak, karena Lucifer tidak bertuhan kepada Bapa atau kepada Yahweh. Jadi apakah kalian sependapat dengan Lucifer? Karena Lucifer juga tidak bertuhan kepada Yesus. Nah, itu masalah relasi. Artinya gini, hanya Kristen loh yang menganggap para pejabat surga itu sebagai majikan, sebagai penguasa dalam dirinya. Sehingga karena Kristen merasa bermajikan kepada Yesus, sehingga Kristen menyebut Yesus adalah majikan atau Tuhan. Nah, jadi gini, kalau kalian nggak sebut ya Yesus adalah majikan atau Tuhan, artinya kalian Lucifer, pengikut Lucifer. Hanya Kristen lah yang bermajikan atau bertuan atau sangat-sangat tuan kepada Yesus dan kepada semua pejabat surga. Nah, artinya apa? Itu hanya relativitas hubungan. Jadi kenapa Lucifer tidak bertuhan kepada Yahweh? Ya karena pejabat surga itu musuh abadi bagi Lucifer, para iblis. Jadi barang siapa tidak bertuhan kepada semua pejabat surga, itu artinya dia pengikut Lucifer. Hanya pengikut Lucifer lah yang menantang para pejabat surga, sehingga para Lucifer tidak bertuhan kepada para pejabat surga, tidak bermajikan, tidak berasa hormat kepada para pejabat surga. Jadi setiap murid Yesus lah yang bertuhan. Masak kalau panjang kali ya mak ya. Terus yang mana yang kau sembah gue masak? Hah? Yang mana yang kau sembah? Begini loh kawan, pengertian sembah di dalam kekristenan itu adalah mentaati peraturan. Udah. Nah, kalau kau berdoa begini aja deh. Ya kalau kau berdoa kepada siapa? Ya, kalau berdoa itu hanya selalu berdoa kepada Bapa Sang Maha Pencipta. Jadi kamu tidak berdoa kepada Yesus. Jadi gini, biar kita benar-benar berdoa sampai kepada Sang Maha Pencipta, nah, maka kita harus berdoa melalui dalam nama Yesus Kristus. Karena Bapa itu hanya Yesus yang mengenal Bapa itu sebenarnya. Sang Pencipta. Kalau ada nabi, jadi kau jadikan Yesus ini pengantar doa kayak Bapa. Ya, itulah namanya kiblat, batu penjuru. Wah, buset dah. Kiblat batu penjuru. Jadi Yesus kalau ada yang berdoa, Yesus lu jadiin ini loh pengantar doa. Artinya gini loh, semacam bingung ini pendetanya nih, pusing ini pendeta kalau gini. Jemaat gimana ini Pak Pendeta ini, jemaat begini? Kebenaran daripada Sang Maha Pencipta itu bukan yang diberitakan siapapun, hanya yang diberitakan Yesus lah Sang Maha Pencipta itu. Tidak untuk ada sekali pendeta ini nggak dapat perpuluhan, kalau dapat perpuluhan bahaya ini. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku pemberita surga tetapi tidak linear dengan Yesus, itu penipu. Gitu. Jadi tapi gue masa hormati pendetamu itu loh yang ada di layar. Kau ini gimana sih? Oh silakan. Nah itu. Berdoa katanya harus melalui Yesus dulu. Jadi Yesus ngantar doa ke Bapak. Gimana Pak Pendeta? Enggak gini, dia itu kan kalau saya kelasnya nggak bicarain Tuhan yang di luar tuh, dia masih ngomongin Tuhan yang di luar, surga ada ini itu, nggak penting sama sekali. Yang penting tuh lu menjadi manusia Adam yang pertama kayak dulu, itu yang penting. Ya, agar bisa menjadi Adam yang pertama itu harus bermajikan pada Yesus, harus menempatkan Yesus sebagai majikan di dalam dirinya. Tahu artinya majikan siapa? Yang memberi pengaturan, memerintah di dalam diri sendiri. Gini aja gue masak. Kehidupan nyata Yesus di muka bumi, menurut kamu Yesus itu diciptakan atau tidak diciptakan? Gini, ya, apa artinya diciptakan? Jadi dari tidak ada baru diadakan. Udah dengarkan ya. Nah, jadi saya contohnya matahari ya. Nah, jadi di luar matahari ini, akan itu adalah contoh panas yang ada di bumi ini. Kenapa sih lu menjelaskan ilmu alam Yesus itu diciptakan atau tidak?
Artinya gini loh, segala sesuatu yang sudah berada di luar daripada Bapa itu diciptakan namanya. Ya lu tinggal Segala ngomong, Yesus sesuatu- diciptakan. Ya, segala sesuatu yang berada di luar daripada dimensi Bapa, di luar dari diri Bapa, itu didefinisikan diciptakan. Jadi Yesus Ya. diciptakan ya. Ya, karena dia sudah berada di luar daripada diri Bapa. Oke, cukup. Ya, agak jujur sedikit di sini dia nih. Karena dia sudah berada di luar diri daripada Yahweh, di luar daripada Sang Pencipta. Tapi soal kualitas, keberasalan, keberadaan dari mana dia, ya kan? Dia langsung keluar dari diri Bapa itu. Makanya dia disebut ciptaan yang pertama, generasi pertama dari dirinya. Nah, ini agak-agak normal nih kumasan ini Pak Pendeta. Ya. Mari sebentar, Bang Goma ini saksi Yehova, tanya aja. Tidak. Pak Pendeta izin Jangan saksi sebentar, obat. Gumasa Sini, dengarkan. izin. Bang JP selamat siang. Dayang saya sholat duhur dulu, maaf. Iya. Iya. Dia ini saksi Yehova, gitu loh. Iya Pak JP. Tapi gua masak agak sedikit ada kalau di sini gua akui dia di luar dari Bapak semua ciptaan. Nah, ini gua masa agak sedikit normal di sini dia nih. Nah itu kalau menurut Islam ya normal. Artinya saksi Yehova, Yohanes itu kalau ada bisa masuk. Tapi kekristenan yang bukan dari tunggal loh ya, yang umum nggak bisa masuk, Yahudi pun nggak bisa. Memang beda, tapi keterangannya nggak kayak dari tunggal Yohanes kalau sama saya. Gitu. Jadi kalau ada debat Islam Tritunggal, Islam Yohanes, gue diam aja, lucu kok, seru. Apa yang mengakibatkan ini perbedaan kok banyak banget? Bebas. Karena gini, karena mereka nggak tahu bahwa orang Kristen yang paling benar tuh gua. Mereka nggak tahu bro. Itu kesedihan saya dari sejak dulu di Zoom. Nah, mereka punya guru sendiri-sendiri ya. Ya itulah. Kenapa nggak ada satu orang didengarkan sebagai tokoh di Kristen itu? Karena kekristenan intinya bukan pengetahuan, intinya keselamatan. Mereka kan warga surga. Mereka mau beda tetap warga surga masalahnya. Nggak kayak agama lain. Lu keliru, lu masuk neraka. Nah itu. Tuhan tuh memang nyantai orangnya. Enggak, kenapa nggak ada SOP gitu loh? Ada bro, tapi kan SOP-nya kan sendiri-sendiri. Lu pemimpinnya siapa? Ada kok. Tritunggal ada, Yohanes ada. Pemimpin Kristen tertinggi di bumi ini siapa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada lah Habib. Nggak ada orang. Kekristenan itu sama bang. Kalau ada orang yang pemimpin itu hanya tanggung jawab aja. Kedudukannya sama, tubuh dan kepalanya. Oke lah, nggak ada orangnya ya. Ada nggak organisasi Kristen tertinggi? Nggak ada. Kalau nggak ada juga. Itu salah. Jadi memasuki zaman Roma itu abad ke-8 itu keliru. Paus itu abad ke-8 keliru. Ada hierarki itu keliru. Misalnya gini, kalau kami di Islam kan, kalau ada yang mengaku Islam melenceng itu bisa melanggar hukum. Nah kalau Kristen ada yang melenceng, bisa nggak sih dipidana? Loh, kekristenan itu urusannya bukan pidana, kan urusannya pemerintah loh. Agama tuh ngurusi hati spiritual. Yang di lahir itu nggak ada. Makanya ketika Kristen jadi agama negara itu salah. Itu bukan masalah negara gini loh. Misalnya ada orang mengaku Kristen tapi ajarannya melenceng, kan merusak Kristen gitu loh. Kristen nggak bisa dirusak, Tuhan nggak bisa dirusak, yang rusak orang kok. Orang rusak kan ada Roh Kudus. Kalau dia nggak mau dengan Roh Kudus, ya berarti dia Roh Kudus itu ya bekerja ke semua orang, ke orang Islam, ke Hindu, Buddha, tergantung orang itu punya pilihan. Contohnya ada saksi Yehova, Unitarian, ada Tritunggal ya. Itu menurut Anda itu rusak atau tidak itu? Itu biasa aja loh, biasa aja. Contoh di Gumasa ini rusak atau tidak nih anak ini?
biasa aja. Gini, orang di luar hayat Kristus itu ya gitu. Dunia ini ada dua, hayat Kristus dan di luar hayat. Kristen bisa di luar hayat, Islam, Hindu, Buddha, semua di luar hayat. Kalau di hayat Kristus sama. Kita munculnya roh Kristus itu sama sedunia. Dunia ini ada dua, bro, bukan Tritunggal, Oneness, Islam, Kristen, bukan. Orang punya hayat Kristus atau tidak, itu aja, cuma dua. Kalau perpuluhan gimana? Perpuluhan masuk nggak? Itu nggak penting. Perpuluhan nggak ada, bro. Perpuluhan itu sistem. Perpuluhan itu budaya, kesepakatan. Pokoknya gini, kalau lo bicara dengan gua, dunia hanya ada dua, bukan Tritunggal, bukan Oneness, bukan Islam, bukan Buddha. Hayat Kristus atau tidak. Mau lo Kristen, kalau nggak punya hayat Kristus ya, lo ngomong surga, ngomong Yesus, percuma. Jadi perpuluhan itu tidak ada hukumnya di Bible. Perpuluhan itu tidak ada urusannya dengan hayat Kristus, bro. Itu sistem kesepakatan. Kesepakatan antara pendeta dan jemaatnya gitu. Ya siapa aja. Saya sama Bang Hendi nih. Hendi jadi jemaat saya. Mau nggak kamu nggak persepuluhan, per 90-an? Mau, ya udah. Kesepakatan. Oh gitu. Jadi kekristenan nggak ada aturan. Jadi ngatur sendiri. Nah, kecuali hayat. Hayat saya ini, saya nggak bisa meludahi kamu, jelekin kamu, nggak bisa. Kalau saya dalam hayat Kristus, itu sudah nggak perlu ada patokannya. Makanya orang ada dua, di luar hayat dan di dalam hayat Kristus, itu aja. Kalau pendeta sendiri ada nggak perjanjian perpuluhan dengan orang lain? Ada? Nggak ada. Oh enggak ya? Nggak kerja, saya ngasih orang malah. Yang saya kasih nggak hanya orang Kristen, orang Islam juga saya kasih. Gue masak. Perpuluhan bagaimana menurut kamu, gue masak perpuluhan? Ya sama aja kayak dibilang dia itu gak ada hubungannya dengan masalah keselamatan. Tetapi apa yang dipesankan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Itu intinya gitu. Jadi kalau kita mengasihi sesama manusia, ya kan, karena ini kan alam ini kan namanya rangkaian mata rantai kehidupan. Jadi artinya di situ jangan kau menyakiti hati sesama manusia. Artinya gini, yang ditekankan itu sesama manusia, ya kan. Kalau iblis nggak perlu kau puja-puji, itu maksudnya. Jadi ya intinya gini kawan, ya. Kalau Bible berbicara Bible, ya kan, barang siapa tidak meletakkan Yesus Kristus sebagai majikannya dalam hidupnya, ya, maka dia disebut antikristus. Gue masak, kamu ini bayar perpuluhan atau menerima perpuluhan? Saya bayar perpuluhan. Kepada siapa? Gereja. Ikhlas atau dipaksa? Ya ikhlas. Itu sudah di bawah alam sadar itu. Itu sudah memang di bawah alam sadar itu, tanpa harus diperintah-perintah itu. Berapa itu perpuluhan sih? Misalnya kau hitung gajimu berapa? Keluar 10% apa gimana? Ada perpuluhan. Ya perpuluhan. Dan nama 10. Oh. Tiap bulan atau tiap minggu? Apa tiap hari? Mau sekali setahun pur kan, berarti kalau sekali setahun berarti sekali setahun hitungnya. Berarti kan kalau misalnya aku punya penghasilan, kalau karena misalnya setahun saya sekali setahun saya monitor, maka kan kalau misalnya penghasilan saya 200 juta setahun, maka saya kasih 20 juta. Kan kalau misalnya tiap hari sama aja. Yang kau lakukan tiap hari apa tiap tahun? Iya, tiap minggu. Tiap minggu. Jadi misalnya penghasilanmu seminggu itu 10 juta, berarti keluar 100.000. 1 juta. Oh. Ya. Itu kan sudah alami ya. Kalau orang yang namanya berini, apakah itu masing-masing kan orang mengerjakan keselamatannya. Apakah uang itu diselewengkan oleh para petugas gereja, itu kan urusan mereka. Itu nggak ada hubungannya. Jadi setiap orang harus mengerjakan keselamatannya. Jadi nggak ada hubungannya kok. Karena saya kasih per 10 terus itu ada. Jadi saya punya hak atas pemberian saya, enggak. Jadi gini aja kawan, ya kan. Jadi karena saya Kristen itu artinya yang memilih Yesus sebagai majikannya, ya kan. Bukan mendefinisikan itu seolah-olah sesuatu yang bukan manusia, bukan. Menetapkan Yesus sebagai majikan atau tuan, atau sangat-sangat tuan, sangat-sangat majikan dalam hidupnya, sehingga setiap Kristen lah yang menganggap Yesus itu Tuhan.
dalam hal mengantar Kristen itu ke majikannya Yesus. Jadi arti Tuhan itu di dalam Bible adalah majikan. Jangan kalian aneh-aneh. Makanya Muslim itu nggak mungkin masuk surga. Kenapa? Karena Muslim tak ada majikannya di surga. Nggak apa-apa bang, itu kan pendapat kamu. Yang jelas kamu ini udah bayar perpuluhan. Itu kan ya. Nah, terus kamu udah bercita-cita masuk surga. Itu kan urusan kamu, gue masak. Kami nggak mau mencampuri itu. Silakan Iya saja. maksudnya kan gitu. Jadi yang Tapi jangan, begini masa denger dulu. Tapi jangan nyebrang-nyebrang, memponis Muslim, nggak boleh. Kamu urusan aja gitu loh. Kalau kami juga dengarkan bisa. kawan. Jadi keberhasilan Cabut dulu itu ucapanmu Muslim tidak masuk. Enggak kan Iya, enggak berbicara begitu. kecuali kau jelaskan ke saya, jelaskan ke saya. Bagaimana mungkin Muslim masuk surga padahal Muslim sama sekali tidak ada majikannya di surga? Jelaskan ke saya, coba. Kalau kita Muslim itu gue masak, ya Nabi Muhammad sendiri menjamin semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Masalahnya gini, Muhammad nggak majikan surga, nggak Iya, diam pejabat dulu. surga. Jangan so tahu tentang Islam. Kau urusin aja agamamu kan gitu. Jelaskan dulu, apakah Muhammad adalah pejabat surga? Di surga itu nggak ada yang namanya istilah pejabat. Lu pikir ada pemerintahan gitu loh. Ada kebilang, kan pasti kalian nggak masuk menurut. Jadi makanya kami. jangan nyebrang-nyebrang. Gue masak lu jelaskan aja mengenai imanmu di sini. Jadi gini, Gitu ya, karena kamu penguasa surga itu hanya para pejabat surga. Nggak pernah akan mengerti tentang Islam kalau kamu masih ilmumu standar kayak begini gitu. Lu bahagia aja di sebelah situ. Ya jelaskan aja kepada orang gitu loh. Udah, jadi gini, Ya. yang berkuasa di Indonesia adalah hanya para pejabat Indonesia. Yang berkuasa di surga hanya para pejabat surga. Jadi kalau nggak ada majikanmu di surga, bagaimana? Jelaskan ke saya, bagaimana kalian masuk surga? Coba jelaskan. Surga itu ciptaan Tuhan. Ya, satu. Tuhan itu nggak mungkin masuk dalam surga. Karena surga itu ciptaan Tuhan itu nggak mungkin masuk dalam ciptaannya. Artinya, yang disembah oleh Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah oleh Muhammad. Iya, nggak apa-apa. Yang disembah Emang kan oleh Tuhan beda. Yesus. Sembahan kamu kan beda gue masak. Beda. Yang disembah oleh Tuhan Yesus, yang disembah oleh Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah oleh Muhammad, ya kan? Bukan. Yesus itu orang Yunani gue masak. Yesus itu orang Yunani. Ya, Iya, yang saya bilang gini, yang disembah oleh Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah oleh Nabi Muhammad, kan? Iya, orang Tuhan mau menyembah Tuhan. Itu dia berbedanya. Tuhan- Makanya Tuhanmu kan, gue masak Tuhanmu kan roh. Iya kan ya? Nah, roh menyembah bukan roh. cuma roh Tuhanku, kawanku. Udah. Apa? Terus apa roh. Tuhanmu? Bukan roh. Udah, Bapa di surga atau Yahweh itu adalah satu sosok oknum yang Allah Tritunggal. Itu roh atau bukan itu? Ya, dia memiliki tubuh, dia memiliki firman dan memiliki roh. Oh, Bapak di surga memiliki tubuh juga. Iya. Tubuhnya laki-laki atau perempuan? Ya kita nggak tahu. Tapi dia memiliki hardware, memiliki power, memiliki software. Enggak, saya nanya tubuhnya. Tubuh ini kan pasti ada jenis kelamin, laki apa perempuan? Itu nggak urusan. Tapi Bapa di surga itu, udah, atau Yahweh itu pasti memiliki hardware. Bapak memiliki. Gue masak. Bapak itu laki atau perempuan? Bapak itu laki Ya, saya atau nggak perempuan? tahu. Bapak itu laki loh. Saya nggak tahu. Loh, bapakmu laki atau perempuan? Bapakmu? Bapakku ya laki. Bapak laki atau perempuan? Ya saya nggak tahu. Bapak yang di surga nggak tahu. Gue gimana sih? Ya udah. Kan punya tubuh, kamu bilang tadi punya tubuh, bro. Iya, punya tubuh dia. Makanya dia, Bapak di surga itu, dia memiliki hardware, dia memiliki software atau firman, dia memiliki power atau roh atau tenaga. Tubuhnya itu identik dengan laki apa perempuan? Ya kita nggak tahu. Oh, nggak tahu gimana sih gue masak? Iya nggak tahu loh, nggak ada tertulis di Bible. Ngapain sekarang tahu? Ya, jadi kan Bapak atau Yahweh itu memiliki hardware atau tubuh yang ya, tubuh Allah, kan. yang maha ajaib. Tubuh. Kemudian Bapak itu juga memiliki software atau firman. Kalau yang tubuhnya Allah, itu yang maha kan ajaib. punya, kan ke tubuhnya itu kan punya wajah. Kira-kira wajahnya itu berbentuk wajah perempuan apa laki-laki? Saya nggak tahu, tapi dia mirip manusia. Ya manusia kan punya jenis kelamin, bro. Ya,
Iya, tapi kalau namanya kemiripan bukan harus kelamin kawan. Udah artinya gini, harus kita simpulkan adalah yang disembah Muhammad pasti bukan yang disembah oleh Tuhan Yesus. Iya, nggak apa-apa. Sekarang ini Yesus di surga itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Tetap anaknya Maria itu ya. Ya, karena dia itu yang nyata, karena dari bumi dia laki-laki. Jadi masih berbentuk orang dia, berbentuk orang. Iya, sebagaimana bentuknya di bumi, begitulah bentuknya di surga. Berarti kalau ada orang menyembah Yesus, berarti dia menyembah orang. Kan orang itu kan hardware. Jadi kalau Tuhan itu adalah kekuasaan. Tuhan itu kan kekuasaan, sama kayak gini loh kawan. Saya seorang gubernur. Gubernur kan kekuasaan saya. Saya manusia. Mana hubungannya gubernur? Karena manusia lah saya memungkinkan menjadi gubernur. Gubernur sama dengan setara dengan kata Tuhan. Tuhannya Maria di surga siapa? Tuhannya Maria di surga siapa? Siapa Tuhannya? Ya. Ya, bisa jadi Yesus juga Tuhannya. Bah, itu kan anaknya. Ya, sama saja kayak gini. Waktu Jokowi menjadi presiden, siapa presidennya Ibu Jokowi? Siapa presidennya waktu Jokowi jadi presiden? Siapakah presidennya Ibu Jokowi? Kan Jokowi Udah, juga. nggak usah ke situ. Jadi iya, artinya biar kau paham, artinya iya, itu paham. Tuhan itu jabatan, Tuhan itu jabatan. Jadi Tuhannya Maria di surga adalah anaknya sendiri. Iya. Mana lebih tinggi jabatannya Maria daripada Yesus? Dalam kepenguasaan kesurgaan, Yesuslah lebih tinggi. Sebab jangankan Bu Maria, para malaikat surga juga sujud kepada Yesus. Oh, jadi Maria juga di surga sujud kepada Yesus? Enggak kan masalah. Sujud kepada anaknya? Enggak masalah. Waduh, itu kan bisa durhaka, masa ibu yang sujud kepada anak? Enggak. Enggak kebalik tuh, anak yang sujud kepada ibu. Kayak gini. Dah istrinya, jangankan apa, ibunya Gibran. Lu jangan usah sebut nama-nama lain gitulah. Ibunya Gibran, sekarang kan Gibran kan wakil presiden. Ibunya Gibran yang melahirkan Gibran pasti taat dalam ketatanegaraan terhadap Gibran. Gitu deh. Itu persoalan kekuasaan. Tapi ini masuk akal nggak sih kalau ibu sujud kepada anak? Ya, masa sujud artinya kan taat. Sama kayak gini. Sekarang ini, apakah ibunya Gibran, mamanya Gibran taat sama Gibran? Ini udah di surga ini, bukan lagi di dunia. Iya, sama saja. Ikan gambarannya begitu. Ya kan, ibu nih yang melahirkan Gibran, Gibran sekarang kan wakil presiden. Apakah yang melahirkan Gibran boleh menantang Gibran? Kamu nanya sama kamu, kamu pernah mengalami musibah nggak sih waktu kecil? Enggak, narasimu itu aja. Enggak, siapa tahu kau pernah jatuh, kebentur kepalamu. Bukan, yang harus kau sadari adalah yang disembah Tuhan Yesus pasti bukan disembah Muhammad. Ya udah cukup, apa-apa, udah kan diakui tadi, memang beda. Nggak masuk di akal. Memang beda. Yesus itu kan orang Yunani, penyembah roh. Kan kamu ini penyembah roh. Kami Muslim nggak menyembah roh gitu loh. Tuhanmu kan roh-roh semua di sana gitu loh. Beda mungkin masak. Tanpa kau ngomongin, kau udah sadar. Syukurlah kalau kau sadar kau penyembah roh. Ya berbeda gitu loh. Jadi nggak usah nyebrang-nyebrang. Jadi gini. Tadi saya bilang di surga itu bukan hanya mutlak, hanya roh. Mbak, aku sholat dulu ya Mbak Mila ya. Ada yang bisa gantiin nggak sejenak nih? Bisa. Ya hajar dulu. Bukan mutlak, hanya roh. Roh itu kan sesuatu yang halus. Bunda Rahma, Bu Masak. Tadi kan ngomongin soal ibunya Gibran. Saya. Ibunya Gibran, dia memang harus patuh sama ibunya, harus patuh sama anaknya dalam hal apa? Kalau dalam soal konteks anak dan ibu, nggak bisa kebalikan, justru Gibran yang harus hormat sama ibunya. Gimana konteks begitu disamain sama urusan Tuhan? Ya, masuk di akal. Karena surga itu kan persoalan kerajaan surga. Ya. Bukan nah, persoalan sekarang justru walaupun si Gibran ini, tunggu dulu. Walaupun Gibran ini wakil presiden, tetap aja dia harus cium tuh kaki emaknya. Lah masa Tuhan itu bukan dalam ketatanegaraan.
Hah? Dalam pemerintahan kenegaraan, dalam pemerintahan. Oh, jadi Tetapi Tuhan dalam Yesus ini pemerintahan. ceritanya dalam pemerintahan. Ini kan pemerintahan surga. Bun, jangan sebut Tuhan. Dia Oh bukan iya iya. Tuhan. Oke. Apa Tuhan nyebutnya? itu artinya pejabat surga. Tuhan artinya pejabat surga. Oh. Jadi dalam pemerintahan surga, ibunya Yesus pasti taat, harus taat sama Yesus. Karena Yesus itu adalah Maha Jadi ibunya Kuasa. nyembah anaknya gitu. Di Kristen itu nggak ada loh cerita sembah menyembah seperti kalian. Di Kristen itu adanya taat, mentaati. Apa bedanya? Taat perintah dengan susu beda. Loh, itu kan dalam soal praktek, tapi dalam soal omongan gimana ngomongnya? Bahwa ibunya Yesus gimana? Nurutin perintah Yesus gitu? Iya, ibunya nurut perintah Yesus karena Yesus itu adalah kalau saya bilang dalam pemerintahan Dalam dia kondisi Allah, apa? Tuhan nomor 2. Dalam kondisi apa? Kondisi dia sebagai ibu atau kondisi dia sebagai jemaat? Anggaplah jemaat Di ya apa? surga nanti tidak ada lagi bapak, mama, anak segala macam. Tidak ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Tidak Wah, ada. salah. Semua Gede makhluk, itu. semua makhluk, Enggak. semua terlepas dari kekerabatan. Tidak ada. Oh, dulu kau anakku, kau dulu kayak gitu. Gak ada hubungan kayak gitu di surga. Oh, Tidak lain ada. persepsi itu mah nggak masuk di akal lah. Ya, memang Susah kayak gue gitu masak. tertulis di oh. Bible. Tidak ada Udah gitu kawin ngomong. mengawinkan di sana. Tidak ada lagi soal hal namanya kekerabatan, kekeluargaan. Setiap pribadi punya urusan pribadi terhadap Tuhan, terhadap para pejabat surga. Makin kesini makin aneh nih gue masak beneran. Makin Ya, nggak aneh bisa lah memang. diterima. Iya, kemarin-kemarin masih oke. Sekarang kita nih kan ketemu udah 2 bulan kali ya, 1 bulan 2 bulan. Saya kan baru juga, tapi kemarin masih oke lah. Makin kesini kok makin ini ya. Makin Artinya nggak tahu, gini, setiap nggak orang terima yang di otak. mendengarkan narasi saya, ya kan, orang-orang cerdas akan bisa percaya dengan narasi saya. Saya ngerti, tapi saya nggak perlu percaya karena memang Ya enggak, bertentangan. itu karena nalarmu belum memadai, enggak memadai. Nggak bisa, siapa bilang nalar saya sudah tinggi? Aduh. Coba Udah aku tanya dulu. gimana? Kenapa lah kau nggak menganggap para malaikat surga adalah oknum yang Tuhan? Malaikat pembantu Tuhan, benar. Nah, saya sekarang percaya gini. itu. Tuhan Tapi- artinya adalah setiap orang yang dianggap setiap oknum yang dianggap oknum tertentu sebagai yang maha suci, yang maha. Aku tanya, Cok, beneran. kenapalah kau tidak menganggap para malaikat surga sosok-sosok yang maha suci? Coba Suci, jelaskan. benar suci. Dengar saya. Orang Islam tuh harus beriman kepada malaikat, kepada Rasul, Karena kepada Muslim Nabi. nggak ada bersentuhan Loh, dengan para malaikat pejabat kita surga. kita punya malaikat banyak. Ada malaikat Jibril, fungsinya apa? Malaikat Israfil, malaikat Israel. Kita banyak punya malaikat. Nah, kamu nggak tahu itu. Nah, dengar dari malaikat ini. Jadi itu kan termasuk ciptaan Allah, semua malaikat, manusia, semua itu. Nah, siapa yang paling sempurna yang dibikin Allah? Itulah manusia. Kenapa? Karena manusia ini punya akal. Malaikat tidak dikasih akal seperti manusia. Dia cuma ngikut aja apa perintah Allah. Kalau manusia ini harus punya akal. Itulah kita gunanya berpikir, membedakan kita sama binatang. Oke. Seperti itu. Memang kalau manusia sekiranya manusia tidak berdosa, Kenapa memang tidak manusia berdosa? itu- Waktu sekiranya bayi nggak manusia berdosa. tidak berdosa, maka manusia itu pasti lebih mulia daripada malaikat surga. Memang manusia mulia, benar. Ada akalnya. Makanya kita disuruh dengarkan. berpikir. Jadi pertanyaan saya, Nanti kalau saya salah, ini Ustadz tunggu dulu. manusia yang Ustadz, tidak kalau berdosa? saya ngomong salah tolong diralat ya. Ini saya bilang manusia itu lanjut. Ya manusia itu lebih mulia daripada malaikat karena manusia dibuat Tuhan, diciptakan Tuhan. Itu kala tidak pakai berdosa. akal. Itu kala tidak berdosa. Nanti dulu urusan dosa. Waktu lahir tuh sudah begitu jadinya. Urusan dosa nanti kan setelah besar baru ada dosa. Waktu kecil mana ada dosa. Bayi itu mulia karena dia bersih. Gimana bisa ada dosa? Gimana sih?
Nanti dulu persepsi Kristen, nanti saya tahu persepsi Kristen kan udah ada dosa dari Adam whatever lah. Kalau memang you sama dengan pendeta lain. Sekarang saya ngomongin versi Islam dulu. Jadi yang diciptakan Allah itu manusia, binatang segala macam. Manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna. Karena apa? Pakai akal, pakai pikiran. Itulah gunanya kita harus berpikir. Malaikat itu memang suci. Dia suci karena dia tidak berpikir untuk berbuat hal-hal seperti manusia. Dia itu nurut apa kata Allah, nih cabut nyawa si A, cabut. Malaikat itu tiup ini sampai ini nih, itu dia cuma mengikutin perintah. Kalau kata Allah A, dia ikutin A. Tapi kalau manusia kan enggak. Itulah ada manusia yang berdosa, ada manusia ini. Itu membedakan kita sama malaikat. Malaikat suci benar. Kemana dia? Halo, lo hilang lah. Gue masak. Gue masak. Kemana dia? Dia mah nggak bisa kalau dia nggak ngomong itu. Kalau dengerin orang ngomong dia nggak bisa, harus dia nyerocos. Oh gitu. Ya udah. Gini bang, sebenarnya simpel aja sih pertanyaan dari bentar, King, kamu muslim apa Kristen, King? Jangan gini-gini. Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Salam. Anda muslim? Muslim. El Contone. Bukan, kalau naik assalamualaikum dulu. Lanjut. Iya bang. Terus. Saking gatalnya mulut gua tadi bang. Dari tadi muter-muter aja pertanyaannya ya kan. Nah, persepsinya tadi udah benar bahwa malaikat itu suci. Memang iya, kita juga mengakui malaikat itu suci karena malaikat itu tidak diberi keistimewaan seperti manusia yang punya akal. Maka itu dia apa, kalau diperintah Allah A, dia ikutin A, B itu B. Tapi kalau manusia kan enggak dikasih akal. Malaikat tidak punya hawa nafsu, tidak punya hawa nafsu. Tidak punya nafsu. Nah, itu tuh lebih sempurna tuh, Bang Handi. Itu benar, itu udah. Kenapa dia nggak mau terima itu? Aduh, karena kenapa dia tidak mau menerima? Karena dia tuh hanya mengambil persepsi dia sendiri dan tidak mau menerima persepsi kita. Ya udahlah, nggak nyambung lah itu berarti. Iya, ini Bang JP sama Pak Suki daeng beda ya. Kalau Bang JP monitor Bang JP. Ntar lagi yang ini gue masakan buat mainan doang. Ini mah orang nggak waras gitu loh, nggak usah dilawan. Biarin aja. Enggak sih, aku justru kalem banget loh hari ini, nggak teriak-teriak, nggak ini, malah dengerin dia. Tapi ternyata dianya nggak kuat menerima perbedaan itu ya. Dan jelas akun gue banyak yang rusak. Teman-teman di follow semua ya. Bos jadi moderator ini akun baru. Siap, Daeng, siap. Bantu follow ya akun Bang Handi ya. Iwan Pilah. Gimana Bang JP, masih menuhankan Yesus? Iyalah. Oh, berarti beda sama Pak Suki ya. Pak Suki tidak menuhankan Yesus, Pak Suki? Iya, Yesus itu bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Wah, keren. Stop dulu Pak Suki, stop dulu. Gimana itu Bang JP? Yesus bukan pencipta langit dan bumi kata Pak Suki. Silakan Bang JP, ini sesama Kristen loh. Silakan. Iya, sebenarnya saya ini juga kan kurang membaca gitu. Saya juga bukan ahli, cuman saya kan sering keliling komal-komal. Ini kan baru berapa hari kan sering lihat YouTube-nya itu siapa? Julkip apa itu? Bang Zuma. TV, Bang Zuma, Bang Zul. Sering lihat. Makanya saya kan memang kalau untuk kita Kristen ini tidak bisa masuk di pemahaman Islam. Karena menurut Kristen ini kan kita harus memenuhi dari Roh Kudus. Jadi kita akan diberikan pemahaman gitu. Yang beri pemahaman siapa? Roh Kudus tadi. Iya, kita harus diberikan pemahaman. Makanya tadi saya kalau dengar itu siapa tadi Gumasa itu, kalau lihat ini apa typing di bawah ini, saya juga bingung ini. Kayak yang di bawah juga kayak bingung juga. Biarin aja Bang, nggak usah ngurusin yang di bawah. Yang bawah biasa kasih kompor. Kalau masak nggak ada kompor kan nggak matang. Saya kelilingi di room Islam itu selalu berbicara masalah data. Jadi kalau
saya mohon kalau yang Kristen-Kristen yang tidak bawa data, janganlah kita naik di Komal Islam. Kemudian kita jadi apa? Jadi bulan-bulan. Tumben pinter ya. Saya senang nih lihat nih. Enggak, ini Bunda kan kita kan seperti di Islam apa? Di Islam bilang itu apa? Agamamu, agamaku. Ya, maka kita kalau Kristen kita naik, kita bertanya saja, bertanya masalah keselamatan, gimana untuk Islam supaya yang dibawa tidak banyak-banyak. Gitu. Jadi bingung juga. Nah, makanya saya kemarin itu saya juga bingung dengan itu YouTube-nya Julki apa itu Julki itu ya saya tengok semua itu videonya, kadang dia menghina Yesus, kadang dia katanya Yesus itu mulia lah. Bang JP jangan kemana-mana dulu karena pertanyaan ini kan kemarin sudah dilontarkan sama Bang Zuma langsung. Ingat kan kemarin Anda naik di Komal saya sebentar menanyakan itu dan turun lagi, ingat kan? Iya. Iya, udah dikasih pemahaman, nggak usah dibahas-bahas lagi tuh. Dari abang ada Gurunda Zuma sudah dijelaskan. Saya cuma itu yang teman-teman kita Kristen ini ketika kita memberikan pemahaman kepada Islam, mereka tidak akan paham. Makanya kita kalau naik ke room Islam itu kita bertanya aja. Jangan ngotot kita karena apa. Nah ini Kumasak ini kan gini Bang JP itu kan di dalam biblos Anda beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Nah ini Kumasak sedang memberitakan ini tapi sayangnya agak ngawur-ngawur gimana ini. Saya mau tanya JP, sorry JP sebentar. Saya mau tanya. Jadi tujuan Anda keliling dari Komal ke Komal tuh mau mencari pencerahan atau mau mencari perbandingan atau mau mencari apa? Saya cuman itu cari gimana bertanya iseng-iseng aja. Ngabisin pulsa gitu. Bertanya aja. Kalau saya jadi Anda, saya nggak tahu Anda tuh ke gereja apa enggak atau apa. Mencatat aja nggak apa-apa kan, silaturahmi nih, datang nggak kenal sama Bang Handi, kenal sama Bang Abuya, kenal sama saya Bang itu Bunda Rahma. Nah mencatat dari situ mungkin yang Anda nggak tahu Anda bisa dapatkan di sini. Karena terus terang aja orang Islam ini buka Komal, dia nggak mungkin bohong, dia nggak mungkin di luar konteks. Kalau mereka menjabarkan apa yang tidak ada di Bible itu sudah tutup semua ini Komal. Jadi disitulah kita ngelihat bahwa saudara-saudara kita, guru-guru kita di sini itu menjelaskan apa yang ada di Bible Anda, walaupun bentuknya seperti apa, mau dibikin nyanyian, mau dibikin apa, tapi mereka tidak keluar dari konteks. Nah, lain halnya Komal seperti Kumasak, dia discuss di sini, saya masih respect. JP, siapa lagi teman-teman kita Kristen yang lain, tapi yang buka-buka Komal penghujat itulah yang dicari. Nah, orang kita nggak begitu. Mereka tuh sampai bikin hadis palsu, sampai bikin motong-motong seperti itu. Nah, sekarang kalau kita cari mereka, salah kita berbuat seperti itu? Kan enggak. Kita tuh cuma pengen menyelamatkan supaya Kristen ini mengerti, jangan ngambil kata-kata yang sudah diambil sekarang ini. Karena di luar negeri ataupun Malaysia sekarang itu udah gagal. Kata-kata kenapa di Indonesia memakai itu yang kita perjuangan sekarang. Kalian mungkin bukan missionaries, tapi kalau missionaries itu memang udah ada target mereka mau memurtadkan, makanya kita seperti itu. Adanya timbul marak sekarang ini menjamur Komal-Komal Islam. Kenapa? Ya kita harus berjuang, jangan sampai ini terjadi. Suka atau nggak suka Anda, kita harus tetap jalan. Kecuali dari pihak kalian itu bilang, oh ya kita memang salah, kita nggak akan lagi kata-kata Allah kita nggak pakai, Roh Kudus kita nggak pakai, apalah yang pokoknya kata-kata Islam yang di Bible itu dihapus semua. Nah itu lain nanti urusannya. Kita nggak akan ganggu kalian lagi. Kalau sekarang nggak bisa kalian stop kita. Kita memperjuangkan hak kita di sini. Masuk di akal nggak? JP. Oke, izin sedikit boleh bicara ini. Boleh. Jangan takut kena banned, ayo bicara. Benar. Tadi ada peringatan dari TikTok katanya. Saudara Baal diam aja katanya, kamu kena ban. Nah, ini TikTok ini orang diam ngomong kena ban. Banyak ngomong, diam pun kena ban. Jadi gini saya nih
heran ya, kita ini kan warga Indonesia kan ya, tunduk dan patuh kepada peraturan pemerintah, undang-undang dan lain, apapun program pemerintah kita harus dukung. Salah satu program pemerintah adalah mencerdaskan anak bangsa, kan itu. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus dukung nih, apalagi hal-hal yang baik ini kan. Nah, makanya teman-teman Muslim di sini aktif di TikTok, aktif di medsos dan lain-lain adalah salah satu mendukung program pemerintah mencerdaskan bangsa. Tujuannya seperti itu. Nah, dalam di lintas agama ini, seorang Muslim punya kewajiban mencerdaskan orang-orang Kristen. Nah, itu salah satunya. Nah, Kristen-Kristen yang miring-miring, bengkok-bengkok kita luruskan. Oh, siapa Tuhanmu? Makanya Bang Andi ini selalu rajin ke situ terus, karena memang ini yang harus kita luruskan. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhannya Bunda Maria? Ini kita luruskan. Kristen kan banyak melenceng nih. Tuhan dibaca Tuhan, ada di pintu dilarang masuk. Nah, ini kita luruskan. Itu ada tulisan dilarang masuk. Nah, kita jangan masuk. Nah, seperti itu contohnya gitu. Nah, tentang Roh Kudus gitu kan. Karena Islam itu tidak mengerti, tidak paham tentang Roh Kudus. Nah, kalian berbicara selalu Roh Kudus, Roh Kudus. Kalian sendiri tidak tahu Roh Kudus gitu loh. Nah, padahal kalian betul. Ini saya kasih contoh ya. Seperti tadi, Tuhan dibaca Tuhan. Allah itu nama Tuhannya orang Islam. Oh, bukan itu katanya. Itu adalah gelar di dalam Kristen. Ini yang kita luruskan. Nah, seperti itu. Nah, bicara Roh Kudus, saudara-saudaraku yang Kristen, demikian ya. Yang di dalam diri kalian itu bukan Roh Kudus, tapi roh jahat. Ya, roh dusta. Nah, kalian bisa membedakan mana tuh roh dusta dengan roh jahat gitu loh. Karena begini, saudara-saudara, kalau paham bahwa roh dusta maupun roh kebenaran, roh kejahatan ini datangnya dari Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberikan pada diri seseorang ada roh kebenaran, roh kudus, roh dusta. Nah, kalian bisa bedakan mana roh dusta. Nah, makanya seorang apologet Muslim yang kebanyakan, saya bukan termasuk ya, itu selalu meluruskan. Oh, yang ada dalam dirimu itu adalah roh dusta, roh jahat, roh iblis. Jangan katakan Tuhan itu 3, karena Tuhan itu 1 gitu loh. Seperti itu contohnya. Jadi seperti itu ya. Kenapa berapologet kita di sini? Program pertama, program melakukan mengikuti mencerdaskan bangsa ya, mengikuti program pemerintah. Tapi Pak Baal, instruksi sedikit. Pak Baal biasanya kalau ngomong pakai data loh. Tumben sekarang nggak ditunjukin data. Nggak, kita harus pancing dulu biar dia paham nggak gitu loh. Pakai nalar. Dia paham nggak? Ternyata dalam diri mereka itu ada roh. Tuhan bukan sebiji. Oke. Jadi memang saya harus pancing gitu karena mereka selalu roh kudus. Dia lupa ada roh dusta. Sabar dulu lah. Sabar dulu. Jadi memang di dalam Bible itu ada roh dusta, ada roh jahat, apa. Nah, roh dusta, roh jahatnya datangnya dari mana? Dari Tuhannya sendiri juga. Nah, Anda tidak bisa membedakan seperti itu. Lanjut. Yang disembah Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Ngapailah kau ngajari kami loh. Yang disembah Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Panas kan? Padahal saya bernarasi biasa, datar. Udahlah kau masak. Tuhanmu itu menyembah Tuhan. Udahlah, Tuhan bertuhan. Udah diam dulu kau. Tuhan bertuhan. Diam. Itu faktanya yang begitu. Bosku memang berbos. Ya udahlah. Bosku memang. Ya udahlah, Tuhan menyembah Tuhan. Lanjut Bang Bang. Masak nih kalau ngomong kenapa sih mesti pakai jerit-jerit begitu? Santai, relax. Jadi darah nggak naik. Itu Bang Andi itu kalau ngomong kalem. Tapi lu narasi kalian itu loh kok. Izin itu yang error. Narasi kalian itu. Oke, Bang Gebasak sebentar ya. Jadi saya teruskan. Jadi yang harus kamu tanamkan di sini, saudara-saudara Kristen nih, saya dalam mencerdaskan bangsa ya, mencerdaskan orang Kristen. Jadi hati-hati ketika Anda bernarasi, oh ada Roh Kudus, Roh Kudus. Ternyata kamu tidak bisa membedakan ini Roh Kudus atau roh dusta atau roh jahat. Karena poinnya adalah kalau kita baca satu raja-raja ya, diceritakan di sana bahwa maka sekarang Tuhan telah menaruh roh dusta dalam mulut semua nabimu. Nah, berarti ada roh dusta di sana yang Tuhan berikan. Nah, hati-hati kalian. Jangan mengatakan lagi oh Roh Kudus, ternyata roh dusta yang ada di sana. Ini pakai data, ini mulai pakai data seperti itu. Silahkan dilanjut. Masak kemana gue masak? Kabur aja. Mental kali. Iya JP, coba jawab dulu pertanyaan saya tadi. Jadi Anda tuh sini kelilingnya cuma mau ngeliat-ngeliat aja gimana buang-buang pulsa gitu. Woi.
JP. Pak Baal menjelaskan panjang-panjang Kristennya. Aduh. Ya. Nggak dengar dia, ya udahlah. Pak Suki Atau aja, pura-pura. Pak Suki, monitor Pak Suki. Monitor Suki. Bang Abu ya. Pak Suki ini lebih gampang kali ngasih. Iya, gimana tuh roh yang barusan dibahas oleh Pak Baal, roh. Silakan Pak Suki ditanggapi. Ya, artinya roh itu kan pengertian ya. Kalau pengertiannya benar ya tentu berasal dari yang benar. Itu dia menerima roh. Nah, roh yang benar itu kudus, ya namanya disebut roh kudus. Kalau dia punya pengertian salah, ya tentu berarti bukan berasal dari yang benar. Tentu dikatakan dusta. Nah, roh spirit atau gairah atau pengertian yang salah disebut roh dusta. Benar itu tadi ya Bang Abal apa? Masya Allah, benar terus. Itu terus nih Bang. cerdas Nggak ini benar ya, benar, nggak salah, tepat. Jadi kalau membaca apa yang Yesus katakan A, ya kita percaya A. Nah, itu rohnya roh dari yang benar. Benar. Nah, kalau Yesus mengatakan A dibilang B, kan berarti salah. Dari mana dia datangnya itu roh itu? Jadi si Bang Suki ini nyembah Yesus apa nyembah Allah Bapa? Nah, saya ulang-ulang saya bilang Yesus nggak bisa disembah. Oke. Kan Yesus sudah mengatakan sendiri kan, saya tidak. Jadi dapat Tuhannya satu esa gitu ya. Iya. Terus Semua. nabinya siapa? Utusannya siapa? Yesus. Yang diutus Bapa itu Yesus. Jadi percaya nggak kalau Nabi Muhammad itu nabi terakhir setelah Yesus, penyempurna? Nah, karena di dalam Matius 21 ayat 33 menjelaskan bahwa Bapa itu telah mengutus banyak nabi. Nah, nabi ini dibunuh semuanya. Terakhir dia utus anaknya. Jadi hanya habis sampai situ. Iya, gitu. Karena udah terakhir anak yang dikirim, bukan lagi nabi-nabi atau utusannya. Nah, gitu. Berdasarkan itu saya memegangnya. Ini mereka nih yang terjemahan udah nggak ada lagi ya yang menyatakan ada Nabi Muhammad di situ. Itu yang lama ya, Bang Baal. Sebenarnya gini ya, Nabi Muhammad, kita sebenarnya Islam tuh udah tidak perlu ragu dalam keimanan Islam ya, bagi umat Islam ya, bahwa Nabi Muhammad itulah adalah nabi yang terakhir gitu ya, yang kita imani. Kita tidak perlu nubuat gitu ya, seperti yang mereka harus ada nubuat gitu ya, apalagi Tuhan dinubuatkan. Kan lucu ada Tuhan dinubuatkan ya. Iya benar. Tetapi kalau ada nubuat yang di luar Islam, ya kita juga tidak artinya tidak sporadis menolak atau gimana ya. Kita cuman secara keilmuan memang ternyata ada gitu loh, bahwa nubuat Nabi Muhammad ini di dalam Bibelnya ada gitu. Cuman kalimat itu disembunyikan. Nah, tentu kita harus pakai data. Tapi kalau diminta pakai data pun boleh, bahwa di sana ada Nabi Muhammad gitu. Ya siapa tahu Bang Suki nanti akan tercerahkan, ternyata Nabi Muhammadnya ada nubuatnya di Bibel kan begitu. Iya. Tertulis ada Nabi Muhammad gitu ya. Tapi Pak Baal harus ingat Pak Suki, di awal Pak Baal sudah disclaimer bahwa kami Muslim tidak butuh nubuatan, dalam artian tidak penting. Bahkan banyak Muslim menolak di dalam Biblos ada nama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu sangat suci, sangat mulia. Tidak layak tertulis di Biblos Anda. Cuman sayang, ya ini mau ditunjukkan nih sama Pak Baal nih. Jadi ingat ya, sudah disclaimer di awal. Lanjut Pak Baal. Tunggu Pak Baal, ini Bang, sebelum lanjut, Bang Suki, kalau umpamanya si Bang Baal bisa menunjukkan bahwa sebenarnya di tempat kalian tuh ada ininya Nabi Muhammad, dan di kitabnya orang Yahudi juga ada, itu bagaimana pendapat Anda? Ya boleh aja ditunjukkan, dibuktikan dengan jelas, boleh. No, saya mau nanya perasaan Anda, bagaimana pendapat Anda tentang itu? Apa Anda itu mah apa gitu loh, atau oh ya benar juga ya, berarti saya mulai harus menggali lebih dalam lagi nih buku Bible Anda, bahwa saya harus cari lebih dalam lagi nih, benar nggak nih Nabi Muhammad nabi terakhir, dan Yesus itu siapa, dan mulai mencari kekurangan atau kelebihan daripada Bible sendiri. Anda akan melakukan itu atau cuma sekedar kayak sekarang ini buang-buang pulsa begitu aja? Nggak mungkin buang-buang pulsa. Artinya kalau memang tepat benar ada, saya akan imani.
Oh begitu? Iya. Segampang itu? Benar. Oh kita yang nggak nerima kayaknya. Kita tuh nggak bisa nerima begitu aja. Anda cuma percaya dengan satu ayat begitu aja. Kecuali Anda memang udah dari dulu mencari kebenaran, mencari perbandingan ini Islam kenapa begini, Kristen kenapa begini, menimbulkan sesuatu bahwa Anda jadi meragukan keimanan Kristen Anda. Nah itu mungkin dari situ. Tapi kalau sekedar satu ayat itu Anda berubah, wah hebat sekali. Itu sesuatu apa kita bilang Bang Maal, bukan mujizat lah kali ya, suatu karunia, suatu hidayah gitu loh. Lanjut bisa langsung begitu. Itu. Nah tuh Bang Maal dia mau menyatakan sesuatu nih, kalau kita bisa buktiin bahwa Nabi Muhammad itu ada di Bible-nya mereka dan ada di kitabnya Yahudi. Ya, kalau ini karena ada permintaan khusus dari host ya. Sebenarnya saya nggak senang sama host ini selalu nuntut data gitu kan. Iya. Saya maunya tantrum aja gitu, nggak usah pakai data. Betul. Gitu karena. Jadi gini ya, kalau saya juga belum bisa kasih donat nih, gimana? Ya, ketika di Yesus ini kan mengatakan bahwa di Yohanes ada sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, kita kan di sana ada bicara parakletos dan lain-lain. Banyaklah kita parakletos ini akan kepada siapa? Kepada Roh Kudus, kepada siapa kita bisa bongkar di sana ya. Tetapi kita tidak bahas itu dulu, langsung aja ke poinnya bahwa saya menemukan satu nubuat untuk Nabi Muhammad yang ini disembunyikan ya. Seperti kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini punya gelar Al-Amin ya, yaitu orang yang mulia ya, orang yang jujur, amanah, itu orang-orang yang terpuji. Artinya yang indah-indah gitu ya, karena memang Al-Amin sih punya gelar Nabi Muhammad itu Al-Amin, yang jujur, yang amanah, pokoknya yang baik lah ya. Nah, di mana kita dapatkan bahwa itu kalimat-kalimat itu di dalam Bible? Nah, kita cek ya, kita pakai data ya. Jadi jangan kita tidak menafsir ya, karena ini saya kembali ke awal, kita nggak boleh menafsir, nggak boleh. Kita tidak memerlukan apa istilahnya nubuat yang di Bible. Nah, di sini ya. Sebentar ya. Ini tentu pakai data ya, pakai ayat ya. Dan kita tidak bisa menafsir di sini, dan kita memang tidak perlu seperti ini ya. Kita coba di Hagai 2 ayat 7 ya. Aku akan menggoncangkan segala, ini bisa dicatat ya. Aku menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah, yang terpuji-puji ini saya bilang tadi ya, tapi kita akan ke sana. Kepunyaan segala bangsa dan mengalir, maka aku memenuhi rumah itu dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Nah, di sini ada rumah Allah, ada yang sosok yang dikatakan Allah yang indah-indah. Nah, kita kan tidak tahu nih apa maksudnya kan begitu. Islam kan tidak tahu ini, tidak boleh menafsir, memframing, menjelaskan, apalagi menghujat. Wow, dilarang dalam Islam ya. Iya, apa nih? Oke, dalam stroke code-nya kita cek ya di sini ya. Nah, kan dikatakan sehingga barang-barang yang indah-indah ini kita kepada segala bangsa ini. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, menggoncangkan. Wah, memang tergoncang datangnya Nabi Muhammad ya. Segala bangsa sehingga barang indah kepunyaan segala bangsa. Ini yang indah ini punya segala bangsa. Masya Allah, makanya Allah mengutus Nabi Muhammad untuk segala bangsa ya, bukan kepada bani-bani ya, tidak. Nah, kita tahu apa nih Strong 2532 nih ya. 2532. Nah, menurut ini 2532 ya, kita cek tongkotnya artinya semdah, dibacanya semdau. Tetapi di sini belum clear kalau saya lihat. Ini katanya diambil dari asal mula Strongkot 2531. Oh, oke, 2532 asalnya 2531 katanya. Oh, berarti saya harus cek nih. Ya kan, apa 2531 penjelasannya? Kita cek 2531 ini Kehmet. Nah, sudah mulai mendekati ini. Kehmet ini yang saya bilang disembunyikan oleh mereka ya. Mereka menyembunyikan firman Kehmet ya. Kehmet ini dia bilang asal mula dari Strongkot 2530. Oh, dia suruh cek lagi 2530. Oke, kita 2530 kita ikuti. 2530 di sini sudah mulai Ahmad ini ya, sudah mulai. Nah, sudah sampai sini kan? Oh, sudah mulai Ahmad ini sudah mulai mendekati ya. Mungkin pengucapannya aja yang mulai ya. Yang berbeda di sini. Oke, kita lihat. Tetapi di sini ini mereferensikan ke 6731.
Nah, saya klik nih 6731, siapa nih yang dimaksud ini, orang yang terpuji ini gitu kan? Kalau jelas Nabi Muhammad itu orang yang memang indah gitu, orang terpuji, amanah sekarang gitu ya. diakui kan masuk Oh, orang Masya nomor Allah. satu. Nah, oke. Sampai sekarang pun diakui oleh dunia. Dia adalah Iya tokoh yang, dong. yang ini. Iya. Udah diakui ya. Bangga lah. Oke. Nah, kita Yesus klik. nomor 3 tuh Yesus. Oke. Setelah kita klik 6731, referensinya dari Muhammad ini dari mana? Dia bilang di sini dijelaskan ya. Nah, tangkap sudah 673 ini kan? Nah, di 673 kalau kita klik 673 ini apa di sini? Ahmad. Mungkin cara pronounce-nya aja ya, cara pelafalannya aja. Iya. Nah, di sini dikatakan the Arabic Hamidah mean plus in the name Muhammad. Masya Allah. Suki. Jadi Muhammad ini berasal dari Arab gitu ya, dari bahasa Arab ini seperti ini. Arab ya, tidak mungkin dari Yunani dari lah ya. Arab. Ada jelas ya. Minnya artinya apa? Muhammad. Luar biasa, itulah ya. Jadi untuk mengklaim Nabi Muhammad ini adalah ada sosok yang memang benar-benar ada ya, yang kita imani sebagai umat Islam adalah Nabi yang terakhir. Harusnya klaim itu dong harus diakui oleh orang dari literasi luar dong. Kalau klaim sendiri boleh sih. Islam mengklaim demikian, dia mengklaim tapi mengiyakan sendiri. Kristen mengklaim tapi mengiyakan sendiri, itu tidak fair. Tapi kalau ada klaim dari Islam kemudian dibenarkan oleh dari eksternal, tambah valid lah ya. Seperti itu ya, luar biasa, Masya Allah. Bang Suki gimana? Iya. Dicatat nggak tadi? Dicatat nggak? Mestinya Tadi nyatet Hagai 2 ayat 7 gitu kan. Nah, Hagai coba 2 Bang nomor Baal dia pengen nyatet, nanti dibuka di rumah ya, jangan lupa ya. Nah, besok masuk lagi nih ke Bang Abu ya nih jam-jam segini, biar kita diskusi lah. Begitu ada pencerahan, jadi kita tambah knowledge, tambah ilmu. Kan nggak salah terima ilmu dari mana aja. Anda mau belajar hidup sehat, tinggal masuk sini saya ajarin hidup sehat cara Rasulullah. Tuh, ada lagi tuh cara sehat itu, dan itu sudah diakui oleh sains kita sekarang ini. Jadi mereka meneliti sesuatu, mereka balikin konteksnya karena Al-Quran itu 1400 tahun yang lalu mereka menemukan apa-apa yang ada sekarang. Nah, mereka baru lihat, ya Allah, kok ini bisa ya, sudah 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad itu seorang buta huruf, kok dia bisa menceritakan hal ini dan kejadian sekarang. Itu di situ aja. Jadi kita belajar tuh pakai akal aja, nggak usah yang ribut-ribut kayak orang-orang itu, nggak perlu. Nah, ini udah dijelaskan ini Bang Baal. Bisa minta tolong nggak sedikit? Dia ada kekurangan tadi mencatatnya, nomor berapa tuh tadi? Nomor berapa tuh Bang Suki? Ya tadi kan dari Hagai 2 ayat 7. Nah, sehingga mendapatkan penjelasan itu ada kehmet atau kahmat Kan itu. dari 32 ke 31, 31 ke 30 kan tadi belakangnya kan. Habisnya 632 kalau nggak salah belakangan yang menyatakan bahwa dari bahasa Arab dari Hamad ke bahasa Arabnya jadi Muhammad. Itu yang terakhir itu. Iya, arti dari kata itu apa? Artinya, pengertiannya, bukan namanya. Jadi artinya. Kehmet atau kahmat itu artinya apa gitu. Nah, mesti bukan lihat menunjuk kepada di nama, tapi Google apa mungkin artinya. apa arti Iya. Muhammad. Nggak sebentar. Ya, tinggal Anda Google, itu mah gampang. Jadi kan terbukti kan bahwa itu memang disembunyikan. Karena apa? Karena mereka nggak mau. Itu kan politik semua dari zaman Romawi itu. Mereka nggak mau ada orang Yahudi juga gitu, nggak mau ada orang luar yang menjadi nabinya. Padahal Ibrahim itu bukan dari Yahudi, dari Babylon, itu orang Irak itu. Arti kata Muhammad itu berasal dari kata bahasa Arab hamada, artinya adalah ucapan syukur, puji dan terima kasih gitu. Itu artinya. Ucapan syukur gitu. Itu dia. Jadi pengertian kehmet atau kahmat itu ucapan syukur. Ya, ini benar, kalau ucapan syukur ya bagus ini. Nah, itu dia. Jadi artinya kehmet itu. Jadi pandangan saya bukan menuju kepada suatu nama, tapi pengertiannya. Nah, sebab begini ya, di dalam Bible ini misalnya ya, saya tunjukkan pertama di dalam Matius 17 ayat 5.
Kalimat terakhir begini, suara ini dari atas, dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, lalu Yesus juga mengatakan sendiri kan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Nah, kalau dia sudah mengatakan inilah hidup yang kekal, kan sudah selesai. Mengenal Bapa dan mengenal Tapi Yesus. kan kenyataannya nggak selesai. Ada lanjutan di Bible yang sengaja Yang disebut mana? itu gimana? Nah itu tadi kan Misalnya- dibacain sama Bang Baal tadi. Itu kan Ya sudah mungkin ini menunjukkan bahwa Bang ada Baal nabi, mau nabi lain. yang lebih ini di ini kali ya, Yohanes 14 ayat 16 gitu kali ya ini. Oke, mungkin saya gini aja, itu kan kembali lagi itu kan hanya apa ya? Saya tidak akan menjadikan itu suatu dasar keimanan saya. Saya bilang tadi ya, seperti ditegaskan oleh Buya ya. Tapi itulah fakta kan gitu ya. Tentunya saya tidak akan percaya begitu saja. Saya kan orang akademis nih, ya kan? Akademis harus netral. Orang gitu. pintar Artinya- tuh Bang Baal, Bang Suki harus banyak belajar. Saya harus netral, lepas dulu keimanan saya gitu ya tadi itu ya. Ini kan akademis nih. Nah, apakah ada ayat pendukung lain? Nah, saya pakai Yohanes 16 ayat 7 yang mereka selalu dipelintir. Menurut saya dipelintir secara tidak akademis ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Dia bilang kan gitu Yesus. Jika aku pergi, titik dia bilang. Terus dilanjut dengan narasinya sebab. Nah, berarti ada kelanjutannya. Sebab ini adalah jawaban dari narasi sebelumnya. Sebab jikalau aku tidak pergi, sorry nggak pakai data ya, izin. Nah, jadi gini, ini yang mereka tidak mau menerima sehingga mau melintir ayat, artinya memaknanya, bukan melintir ayat ya, maknanya. Di Yohanes 16:7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, titik 2. Apa tuh titik 2? Dilanjut dengan adalah ini berarti jawaban. Adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Nah, jika aku pergi kan belum selesai di sini. Dia jawab lanjut dengan sebab. Adalah sebab. Ini kan narasi yang tegas di sini. Adalah sebab. Jikalau aku tidak pergi, penghibur ini tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang jadi pertanyaan kan jadi penghibur nih. Jadi apa? Jadi debatable kita akhirnya kita berdebat. Siapa penghibur ini? Nah, kalau kita mau jujur ya secara akademis, netral dulu. Kalau pasti saya netral karena saya tidak beriman kepada Bible ini ya. Nah, tapi yang harus netral, yang harus cerdas di sini yang pemilik kitab ini. Siapa penghibur ini? Nah, kalau kita bicara di Yohanes 16 ayat 7 kan artinya parakletos. Ya kan begitu. Nah, penghiburnya sosok siapa sih? Apakah manusia atau apalah istilahnya makhluk lain? Nah, kita harus uji. Nah, di dalam parakletos ini siapa yang pencernanya? Apakah sosok manusia atau bukan? Nah, dalam terjemahan, dalam definisi parakletos atau terjemahan baru, di sini dikatakan penghibur. Parakletos ini artinya penghibur. Penghibur ini siapa? Nah, kita harus uji lagi makna parakletos dengan ayat-ayat lain. Karena begitu kalau dalam Islam itu tidak boleh menafsirkan sembarang. Ini dalam ayat ini berbunyi begini, kok dibaca lain bagaimana? Nah, kalau tidak paham kita harus menafsirkan atau menjelaskan ayat itu dengan ayat supaya kita paham. Kalau ada sesuatu ayat atau kalimat yang tidak paham, kita harus cari ayat lain. Apa sih maksudnya di ayat? Nah, baru akan kita paham. Makanya di dalam Kristen pun seharusnya begitu. Ketika ada parakletos di ayat ini, Yohanes 6 ayat 7, nih penghibur ini kan masih bertanya, siapa penghibur ini? Nah, kita cek dengan ayat-ayat lain. Seharusnya begitu, karena ayat dengan ayat kalau memang itu firman Tuhan, itu tidak kontradiksi. Malahan ayat dengan ayat itu saling menjelaskan. Oke? Di Yohanes 16:7 di sini dikatakan penghibur. Belum kita tahu penghibur ini siapa. Oke, kita lihat di ayat lain. Di 1 Yohanes 6, 202 ayat 1, nih tetap kita fokus ke penghibur ya. Siapa penghibur ini, parakletos nih? Anak-anakku, hal-hal yang kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara. Wah, ini sudah merujuk nih, sudah mulai mendekat nih. Bari penghibur nih bisa parakletos bisa seorang nih, karena Yohanes mengatakan seorang perantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Wah, Yesus ini parakletos.
Apalagi Bang Sugi mengatakan dia memang manusia. Betul. Oke, berarti semakin mendekati nih. Oh, berarti penghibur ini bukan sosok lain. Kita klik ya seorang perantara atau ini siapa? Ini jelas ya seorang perantara. Ini adalah Yesus kan gitu. Ya betul ya. Seorang perantara ini jelas jawabannya adalah Yesus. Tapi ini kita bicara original text. Siapa yang dimaksud Parakletos? Nah, ternyata Parakletos juga Yesus ini. Terjawab ya, berarti Parakletos itu merujuk kepada seseorang atau pribadi orang. Oke, di sini sudah terjawab. Makanya dikatakan di sini dalam terjemahan baru dikatakan seorang perantara. Tadi dikatakan seorang penghibur. Nah, penghiburnya kan belum tahu. Nah, di ayat lain bahwa dia seorang. Oke, terjawab berarti merujuk kepada orang ya. Oke. Nah, kembali kita lihat di sini. Ke ayat lain coba kita uji lagi. Di Yohanes 14 ayat 16 ayat 17. Aku minta kepada Bapa, nih Yesus ngomong, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang. Wah, luar biasa nih, seorang lagi. Berarti valid ini ketika ayat lain mengatakan seorang atau penghibur. Yesus menekankan gini, seorang penolong. Bukan makhluk lain, bukan makhluk roh atau jin atau iblis, bukan, tetapi seorang penolong. Coba kita klik manusia ya, Bang, ini, berarti manusia, Bang ya. Tentunya manusia. Ini kata Yesus masalahnya. Kita klik di sini, kita klik di sini. Ternyata di ini strong code-nya nih ya, masih Yohanes 14:6. Strong code-nya masih tetap Parakletos. Loh, benar dong bahwa penghibur ini seorang penolong. Ini adalah seorang manusia perantara Tuhan dengan Bapaknya. Sama halnya dengan Yesus. Berarti dia nabi utusan Allah yang memang diutus, yang punya wewenang, punya kuasa penuh, yang diutus oleh Allah untuk memberitakan kebenaran, yaitu baginda Rasulullah. Itu aja poinnya. Selesai bagi saya, selesai ya. Demikian. Yang mengutus Muhammad bukan mengutus Yesus. Lanjut ya, lanjut. Jangan panas, biasa aja, pakai data aja enak ya. Udah, gue masak diam dulu. Kenapa sih? Ya, enggak, itu terlalu. Gimana orang ini ada di kitabmu? Gimana sih Gimana tuh? Mama antikristus. Bang Sugi. Iya. Terjawabkan nggak? Gini, saya baca yang ini dulu ya. Ya. Yohanes 14 ayat 16 ayat 17. Perhatikan baik-baik. Ayat 16 ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kalimat terakhir harus disimak baik-baik, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kira-kira yang menyertai selama-lamanya tuh siapa? Nah, ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh penghibur, Roh penolong atau Roh kebenaran ini akan menyertai selama-lamanya dan diam di dalam kamu. Nah, ini harus kita jawab. Siapa yang menyertai selama-lamanya dan diam di dalam kamu? Di situ. Ya. Ini kalau pakai nalar atau pakai data? Kalau pakai data saya minta tolong senior nih bacain. Tapi kalau pakai nalar itu tuh sebenarnya gampang banget. Nabi, seorang nabi utusan itu kan orang bersih, orang pilihan. Nabi Muhammad orang pilihan. Ini kita ngomong secara Islam. Nabi Isa itu orang pilihan, Nabi Ibrahim, semua punya kemuliaan, semua punya kelebihan. Dia pasti bersama-sama sama Allah. Karena apa? Karena Allah yang mengguide dia. Apa yang dikerjakan Nabi Muhammad, itulah apa yang dikatakan oleh Allah. Jadi wajar kalau ada kata-kata seperti Allah selalu mendampingimu, Allah di dalam ini. Tapi tetap dia perantara. Dia bukan Tuhan itu sendiri. Nggak akan bisa dikatakan Nabi Isa atau kalian bilang Yesus. Ini kita ngomong Yesus anak Maria ya, bukannya Yesus yang kedua. Saya juga baru tahu tuh kalau ada dua Yesus. Ini kita ngomong Yesus anak Maria. Dia diberikan kelebihan-kelebihan itu karena memang Allah pada saat itu dibutuhkan seorang seperti itu. Pada saat zaman Nabi Muhammad dibutuhkan seorang Nabi Muhammad. Karena apa? Dia membasmi orang-orang jahiliyah di sana. Dan dia berhasil. Berapa tahun tuh Al-Quran tuh? 23 tahun. Sementara Yesus kan cuma 3 tahun.
Di situ aja kita lihat dia gagal untuk menjadi seorang nabi. Makanya dia akan kembali nanti waktu nanti akhir zaman. Diturunkan kembali menyatakan bahwa nih kamu yang menuhankan aku, kamu akan menjadi orang tersesat. Itu secara nalar, secara logika ya kita ngomong. Nah, nanti ditampilkan ayat-ayatnya. Itu ada semua, cuma saya nggak hafal, terus terang aja kalau ayat-ayat saya belum hafal. Masih dalam proses belajar membelajarin ini. Guru saya pagi-pagi itu ngajarin. Nah, tapi kalau sebagai nalar ada Allah di dalam dirimu. Lah, sekarang nggak usah jauh-jauh ke Yesus yang cuma 3 tahun. Nabi Muhammad itu berapa tahun tuh proses turun Al-Quran? 23 tahun kalau nggak salah. Pokoknya lama lah, jauh lebih lama. Dan dari orang-orang penyembah berhala-berhala sehingga dia berhasil mengislamkan itu kota Arab. Sampai semua itu banyak pengikut pada saat itu. Nah, apa yang dilakukan Imam Muhammad itu semua perkataan Allah. Sampai dia harus mempunyai istri Siti Aisyah, sampai dia harus pergi ke sini, dia harus ke Yerusalem, harus ke menerima wahyu untuk sholat, untuk apa. Jadi wajar kalau ada kata-kata bahwa aku ada di dalam dirimu, engkaulah ini. Tapi tetap aja yang namanya Yesus itu jalan, bukan tujuan. Jalan menuju kebenaran, bukannya tujuan. Tujuannya itu tetap Allah Bapa. Jadi yang mentuhankan Yesus itu salah besar. Makanya ada perkataan-perkataan Yesus di dalam Bible itu bertentangan sama isi Bible itu sendiri. Di situ menyatakan, tapi orang-orang tidak mau terima. Dia tidak mau terima bahwa apa yang dikerjain Yesus ini bertentangan sama pekerjaan yang kalian anggap nabi-nabi selanjutnya. Padahal mereka sendiri itu tidak pernah ketemu sama Yesus. Kapan ketemu? Enggak ada. Emang Yesus kenal sama Lukas sama yang lain-lain? Kan enggak ada. Nah, coba baca pernyataan Yesus itu di dalam Bible itu kan ada tuh. Kalau nggak salah tuh yang merah-merah tuh. Yang merah-merah tuh kalian baca benar-benar. Nah, sebenarnya orang Islam ini lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri kalau mulai bilang, karena kita mengikuti apa yang dikerjakan sama Yesus. Semua proses kehidupan Yesus itu orang Islam ikut. Karena kita yang memuliakan dia, bukan mengkutuk. Kristen kan mengkutuk Yesus, makanya disalib. Tapi orang Islam enggak, memuliakan apa yang diajarkan Yesus, kita ikut. Karena memang kita harus percaya dengan nabi-nabi yang diutus sama Allah, termasuk salah satunya Nabi Isa. Nabi Adam, nabi ini, itu nabi semua. Kalau Rasul tuh nabi yang diutus bersama buku, bersama kitab. Ya Zabur, Injil, Torah, Al-Quran, itu kita panggil Rasul. Itu Bang. Sekarang tuh semua tuh soal nalar kalau saya bilang. Semua nalar. Oke, izin saya sedikit ya Bunda ya. Boleh. Itu bagus itu ketika dilanjut ke ayat 17 itu bagus itu. Tapi poinnya ada di 16 tadi ya. Sebenarnya saya bilang ayat dengan ayat ini tidak akan bertentangan gitu kan. Jelas. Jadi tadi Yesus mengatakan seorang, ya kan? Tapi dia coba ya mengambil argumen yang 14, yang 17. Sebenarnya 16 dan 17 ini terkorelasi. Tidak mungkin dong bertolak belakang ya, tidak mungkin. Ini adalah menguatkan yang ini. Jadi di sini Yesus berkata berkata seorang penolong. Oke. Berarti di sini kalau kita tarik ke 17, seorang penolong ini yaitu roh kebenaran. Nah, artinya apa? Seorang penolong ini mempunyai roh kebenaran. Ya kan? Karena manusia punya roh dong, pasti ya. Tentunya manusia punya roh. Jadi di dalam seorang penolong itu, atau bilang nabi atau rasul atau utusan Tuhan ini, ada roh kebenaran. Mudah loh pahamnya. Nah, kita cek. Karena teman-teman Kristen berbicara roh kadang-kadang belum paham apa tuh roh kebenaran, apa roh kudus, apa tuh roh dusta, gitu kan? Roh jahat itu belum paham. Nah, di sini tetap bahwa roh kebenaran ini adalah pada diri seorang penolong. Nah, kita cek pakai data dong, nggak boleh ini cuap-cuap ya. Pakai data. Di sini kita harus merujuk
ke 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8. Ini yang selalu dicomot-comot juga oleh teman-teman Kristen. Sehingga Bang Al boleh jauhin dikit Bang Al biar saya screenshot juga nih sambil belajar. Nanti dicatat aja. Thank you. Jadi teman-teman Kristen, ini kita bahas roh kebenaran. Siapa roh kebenaran? Tapi kalau merujuk kepada pernyataan Yesus, roh kebenaran itu pada diri seorang penolong, berarti kepada sosok manusia. Tentu tapi kita memahaminya dengan ayat lagi dong, karena Yesus sudah tidak ada. Kalau ada Yesus mungkin kita tanya ya. Tetapi udah jelas sih sebenarnya. Kalau menurut 1 Yohanes 5 ayat 68, ini walaupun di sini ada ayat palsu ya, tapi kita tidak berbicara begitu. Di sini tadi kan seorang Parakletos itu adalah Yesus kan seorang. Nah, di sini kita bicara tentang roh kebenaran, kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu siapa? Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Jadi dalam diri Yesus ini ada air, darah ya, dan roh kebenaran. Sering teman-teman Kristen bahwa di dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus, tetapi roh kebenaran. Tetapi di dalam, apakah Yesus didampingi Roh Kudus? Ya. Tapi di dalam diri Yesus tidak ada Roh Kudus, tetapi Yesus itu adalah roh kebenaran. Tetapi selain dari roh kebenaran, Yesus punya didampingi Roh Kudus. Nah, di mana kita mau tahu bahwa di dalam diri Yesus ini adalah roh kebenaran? Yaitu di ayat 6. Nah, bicara Roh Kudus ini kita harus bedakan. Roh Kudus ini di ayat 7. Ayat 7 tidak berbicara Yesus, ingat. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, dia bilang. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kenapa tidak roh kebenaran di sini? Karena roh kebenaran ini ada pada diri Yesus. Di Bapa ini ada Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, tadi kan di sorga nih, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, Yesus di mana dong kalau gitu? Kalau roh kebenaran ini adanya di ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air, dan darah. Berarti roh ini roh kebenaran ya, bukan Roh Kudus. Roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Jadi kembali kepada ayat tadi bahwa roh kebenaran ini, seorang penolong ini, roh kebenaran ini tetap sesuai 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8 bahwa roh kebenaran ini yang berdiam pada sosok manusia pilihan Tuhan, yaitu para nabi, para rasul, begitu. Lalu bagaimana dengan roh-roh yang manusia biasa? Ya tidak, dia bukan roh kebenaran. Dia roh biasa, roh insani biasa yang memang kalau rasul atau nabi itu memang sudah dibuat sedemikian ya, desain Allah, dibimbing oleh Allah bahwa dia mengabarkan tentang kebaikan, akhlak gitu ya, dan segala macam. Dan selain dia punya roh kebenaran, dia didampingi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus siapa? Nah, kita lihat Roh Kudus ya. Tadi dikatakan Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus tentunya bukan Yesus ya. Tadi dikatakan bahwa Roh Kudus ini bukan Yesus nih ya. Saya baca roh ya. Tadi bicara roh ya. Nah, di sini ya. Jadi Roh Kudus ini bukan pada diri Yesus, tapi pada Allah di sorga. Nah, kita merujuk di sini. Siapa Roh Kudus? Bentar ya. Memang harus belajar pelan-pelan nih teman Kristennya. Makan antikristus. Sabar Nanti dulu gue masak. Ini orang kita lagi ngomong begini kok ikutan. Diam aja dulu, nyimak, siapa tahu dapat pencerahan. Oke, di sini ya kita lihat ya. Jadi bahwa Roh Kudus ini bukan ada pada diri Yesus. Sebentar ya, izin. Ini memang harus pelan-pelan, harus sabar gitu ya, karena memang berat ini teman Kristen harus merubah paradigma kesalahan ini, harus berat karena udah ditanamkan. Nah, saya bicara ya. Istilahnya. Jadi di dalam para nabi ya, para utusan Tuhan yang benar ini seperti gini, Bang. Kita baca dari Yohanes 16:3 nih ya, tentang kita fokus kepada roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya kan? Ia akan berkata-kata, ia tidak akan dia.
Oh, berarti betul nih. Yesus juga tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia hanya berbicara apa yang dia dengar, dan dia akan memberitahu Anda yang akan datang. Benar, berarti para nabi itu hanya menyampaikan apa yang dia dengar saja gitu ya. Kemudian, kita lihat apa tuh roh kebenaran di sini. Kita lihat macam-macam rohnya ya. Yesaya 11 ayat 2. Yesus ini praktisi Yahudi ya, praktisi Taurat. Roh Tuhan akan ada padanya, yaitu apa? Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Inilah yang dimiliki oleh utusan Tuhan. Jadi Yesus itu Yesus, para nabi, Musa, Nabi Muhammad itu mencapaikan roh-roh hikmat atau pengajaran-pengajaran hikmat, pengertian, nasihat, dan dia tegas. Dia kata salah ya salah, dia perkasa, memang dia utusan Tuhan, ya kan? Dan selain dia tegas, punya kuasa dan lain-lain, dia juga terkenal dengan orang yang tawadu, rendah hati. Para nabi itu rendah hati, mengosongkan diri artinya merendah hati. Dia tunduk patuh apa yang dikatakan oleh bapaknya atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dia punya roh yang sifatnya takut akan Tuhan. Dia sampai menangis, Yesus menangis. Nabi Muhammad pun demikian. Dia sampai bengkak kakinya, dia sujud terus, dia berdiri terus menyembah Allah ini sampai bengkak kakinya karena dia takut akan Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Tiap nabi kurus lulus menjadi Tuhan. Oke, selain itu, selain itu, sifat-sifat roh kebenaran yang ada para nabi itu ya, dari Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Musa gitu sampai Yesus, sampai Nabi Muhammad, ada juga rasa punya roh keadilan. Dia adil. Dia tidak menghukumi yang tidak perlu dihukum. Dia menghukum juga, sikapnya adil. Inilah saya bilang sikap-sikap roh kebenaran. Jadi Roh Kudus ini bukan roh kebenaran. Roh kebenaran sudah ditegaskan oleh Yesus bahwa roh kebenaran ini berdiam pada seseorang. Seseorang artinya bukan makhluk lain tapi orang. Itu ya. Mungkin dari saya lanjut. Terus gimana tuh? Saya menjawab ya. Jadi yang harus dihafal begini. Sebelum lanjut, yang di bawah nih ada 1000 orang. Tolong tuh Bang Handi di follow akun saya, akun Bunda Rama, biar kita bisa lanjut terus nih. Ya, oke teman-teman. Penjelasannya nyaris, tapi tadi agak slip sedikit Bang. Ketika saya dulu menjawab. Oh iya. Ini Kristen ngomong semua. Pak Rempeyek Protestan atau Katolik, lupa lagi saya. Ya, Kristen Protestan. Bentar, masak ini Pak Pendeta dulu ya, Pak Pendeta Rempeyek, silakan. Oh ya, jadi penjelasannya cukup bagus ya. Cuman sedikit tadi mengatakan ada nabi-nabi termasuk Rasulullah itu tawadu tadi ya, rendah hati dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu kurang pas ya, karena di dalam hadis itu Rasulullah nggak tawadu, nggak rendah hati Pak. Gimana bisa? Loh kok hilang? Wah mental dia ngomongin Nabi Muhammad. Masa sih? Dia termasuk penghujat nggak Bang Abu ya? Atau kemana dia? Penghujat akut. Jadi gini loh kawan, yang disembah oleh Tuhan Yesus itu, atau yang mengutus Tuhan Yesus pasti bukan yang mengutus Muhammad. Bahkan kenyataannya narasinya. Iya dia sih balik-balik udah. Ya. Nalarnya kamu belum bisa diterima. Nanti saya cariin orang yang bisa terima ya. Udah, sekarang gini loh. Senyata-nyatanya Muhammad itu antikristus, kawan. Menurut Bibel ya. Senyata-nyatanya Muhammad bagaimana lah? Itu artinya kan beda. Memang sama-sama utusan, tapi pengutusnya berbeda. Bingung. Gue masak gini dulu lah. Nggak akan nyambung sama kamu, gue masak. Bentar iya, dulu. jangan kalian sama-samakan dulu. Yang mengutus Tuhan Yesus pasti bukan yang mengutus Muhammad. Pemahamanmu saja sudah jauh dari Biblos, gue masak. Iya. Itu saya ngomong sama Bang Suki dulu deh. Bang gue masak sebentar aja. Saya mau tidur nih, udah malam. Ayo Bang Suki gimana pendapatnya nih tadi? Sebentar Bang gue masak, nanti sama Bang Hamdi. Itu teman kamu tuh udah cocok itu. Bang Suki gimana Bang Suki? Ya, jadi untuk menjawab dari Yohanes 16 ayat
16 dan Yohanes 14 ayat 16 dan 17, di mana ayat 16-nya akan tinggal selama-lamanya dan yang ke-17-nya akan diam. Nah, itu jawabannya di sini. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah, lalu di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 juga begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi yang diam tinggal di dalam orang ini, seseorang itu Roh Kudus, dan dia diam dan tinggal selama-lamanya. Dan Roh Kudus itu kalau kita baca di dalam Lukas 1 ayat 35 begini, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu Maria, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi kalau Roh Kudus menaungi, lalu anak yang kudus ini lahir disebut anak Allah. Berarti Roh Kudus itu Roh Allah itu sendiri. Nah, kalau baca di dalam Efesus ya, Efesus 2 ayat 21 ya, 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus diam di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi Roh Kudus itu Roh Allah itu sendiri. Yang diam di dalam orang itu adalah Roh Kudus, dan itu sama aja Roh Allah. Sama seperti Yesus mengatakan, ya Bapa, engkau di dalam aku di dalam engkau. Itu kalau baca di dalam Markus ya, Markus 4 ini, coba Markus 4 ayat 1, Lukas 4 berarti, Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Yesus sudah dipenuhi Roh Kudus, artinya Roh Kudus sudah tinggal. Nah, sebab apa? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 2 ayat 19 begini, rombak bait Allah ini dalam 3 hari, supaya kita dapat dituntun oleh hidupnya dia. Nah, di dalam dia tuh ada hidup dalam dirinya, makanya hidup itu diberikan kepada Yesus. Nah, Yesus punya hidup dalam dirinya. Demikian juga kita, supaya kita hidup, kita menerima roh dia. Nah, roh dia yang tinggal dalam kita itu adalah Roh Kudusnya. Karena yang kudus ini menuntun untuk memuliakan Yesus, artinya mengarahkan kita hidup sebagaimana Yesusnya hidup. Jadi supaya kita hidup seperti Yesus hidup. Nah, supaya memperoleh hidup kekal. Jadi kalau melengkapi ini seperti yang Yesus jelaskan di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ini kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 itu begini, aku akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah. Tunggu, Bang Suki. Ya. Bang Suki sebentar. Tadi Anda bilang bahwa satu-satunya utusan ini, coba diulang sedikit tadi, flashback sedikit. Karena di situ tuh sebenarnya udah jelas bahwa Yesus itu utusan. Bagaimanapun Anda panjang lebar menjelaskan sama orang, kalau kita ambil conclusionnya di situ sudah jelas bahwa Yesus itu adalah messenger dari Allah Bapa, whatever kalian bilang. Karena nggak ada satupun dari yang Anda jelaskan tadi bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa sembahlah aku adalah Tuhan. Nggak ada. Semua tuh utusan. Di situ udah kelihatan messenger bahwa dia berdiam di sini, mau dia rohnya berdiam di dalam tubuhnya, dia mau berdiam di luar, tapi yang jelas dia utusan. Itu messenger, itu clear sekali. Kalau si Bang Suki mau buka sedikit aja nih otaknya nih, mau menerima itu kenyataan bahwa Yesus itu adalah utusan,
Itu udah jelas kan, Anda tidak mentuhankan Yesus kan? Anda tidak mentuhankan Yesus Iya kan? benar Mbak Bila. Saya kan nggak bilang Yesus Tuhan pencipta Ya langit dan bumi. udah kita sama dalam konsep ini, kita sama. Jadi Iya, nggak ada maksud yang saya tadi menjelaskan Yesus mengatakan tubuhnya bait Allah. Di mana tadi saya baca lagi di dalam Markus 4 ayat saya 1, harus baca Yesus lagi itu bait kepenuhan Allah Roh itu apa? Kudus. Artinya apa? Di dalam diri Yesus ini tubuhnya dipenuhi, ditinggali oleh Roh Kudus. Ya sekarang Anda percaya nggak kalau Yesus itu utusan? Ya memang utusan. Nah ya udah, berarti Kan kita dia nggak anak. perlu berdebat dalam hal ini. Mau dia Maksud saya anak tadi, Roh Kudus, ya, mau kan? menjelaskan Terlalu panjang lebar menjelaskan yang pusing diutus kepala Yesus sebenarnya. itu apa? Maksud saya itu mengacu kepada Roh Kudus, yaitu roh Bapa itu sendiri. Gitu. Sekarang begini, yang simpel tuh kayak orang Islam kalau ngomong simpel. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Itu sebentar juga 2 second jawabannya. Nah, Anda tuh sebenarnya udah bagus nalarnya tuh. Siapa ini? Siapa namanya? Yesus utusan. Udah kita tutup sampai di situ dulu. Yesus utusan. Yang Anda tuh tidak percaya bahwa setelah Yesus ada Nabi. Itu kan problemnya tadi kan? Benar nggak? Bahwa ada Nabi Muhammad utusan. Betul. Nah sekarang teman saya guru saya Bang Baal udah menjelaskan bahwa sebenarnya ada konteks di dalam Bible maupun di bukunya Yahudi yang menyatakan Nabi Muhammad itu ada, tapi dibuang itu, nggak kelihatan, disingkirkan apa tadi istilahnya itu, disembunyikan. Nah kalau Anda mulai buka lagi apapun yang mendukung konteks baik di Bible, baik di Torah atau di apa Anda mencari bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah ada. Dari orang kan dulu ada, kita bilang kalau zaman dulu itu kan yang membawa Injil itu kan pengikutnya itu kan namanya Nasrani. Kalau Kristen ini kan belakangan setelah ada ajaran Roma kan baru ada nama Kristen. Kalau dulu kan nggak ada, namanya Nasrani. Nah orang Nasrani itu sendiri udah tahu bahwa ini orang bakal ada kedatangan Nabi setelah ini, tanda-tandanya banyak seperti awan mengikutin segala macam. Jadi Anda tuh sebenarnya poinnya sedikit lagi. Jadi kita nggak usah ngebahas soal Yesus. Anda sama saya udah agree bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Anda Tuhan Bapa, Tuhan saya Allah. Nah tinggal sedikit lagi mungkin next appointment kita, next pertemuan kita tinggal ngebahas ini. Anda percaya nggak kalau di dalam Bible itu sendiri ada utusan selain Nabi terakhir setelah Yesus itu Nabi Muhammad? Itu aja yang perlu kita persoalkan sekarang. Yang lain kita udah kelar, sama kita the same page dalam hal ini. Lain dari Gu Masak tadi, kalau Gu Masak itu kan berliku-liku, otak saya aja pusing dengarnya begini. Setuju nggak tuh Bang Suki? Ya kan? Iya, Mbak Mila harus pelajari lagi yang Yesus jelaskan di dalam Matius 21 ayat 33 dan selanjutnya. Nanti saya buka lagi, saya lagi mencatat terus ini. Tenang. Saya akan belajar dan Anda juga berjanji harus belajar. Jangan nanti tetap belajar ya kan? terus ini. Harus belajar lagi nih, gurunya Bang Baal, ada Bang Handi itu jago semua tuh, Abuya tuh. Nanti dikorelasi sama isi Al-Qur'an. Nah, itu baru bisa nyambung. Seperti yang itu. jadi masalah ini ada bidadari naik ini Bunda. Aduh. Rasmi, belum selamat kenal siang. aku siapa? Ini Rasmi, bidadari turun dari got. Oh iya, pernah dengar namanya. Salam kenal ya nih. Bu Rasmi, selamat siang Bu Rasmi. Ini kayaknya Abuya lebih cocok deh ini ngobrolnya. Ini cocoknya sama Pak Ba, kok sama saya sih? Tapi gini Bu Rasmi, Bu Rasmi, di sini kan ada Pak Suki Kristen yang tidak memposisikan Yesus sebagai pencipta langit dan bumi gitu. Nah, Bu Rasmi sendiri gimana dengan pemahaman Pak Suki sebagai seorang Kristen? Silakan Bu Rasmi. Nah dulu Pak Suki ini gereja di mana? Silakan Pak Suki, dialog dulu sama Bu Rasmi. Iya, saya ikut gereja yang membahas Alkitab. Jadi di dalam Alkitab Yesus mengatakan di dalam Matius 11 ayat 25, Aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Lalu Matius 19 ayat 3, jawab Yesus, bukankah kamu baca dalam kitab suci, Dia Bapa yang menciptakan manusia. Nah, jadi saya punya pendapat bahwa mengikuti Yesus yang menciptakan
langit dan bumi dan manusia itu Bapa, bukan Yesus gitu. Jadi Yesus bukan Tuhan pencipta gitu. Bang Suki, maaf nih, saya cut dulu sebentar. Yang Anda masukkan Bapa itu sama dengan Tuhannya Adam, Yakub dan lain-lain itu? Sama. Jadi Tuhan yang benar itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Yang dipanggil oleh Yesus adalah Bapa. Kenapa dipanggil Bapa? Karena dia anak. Kenapa dia anak? Karena dia taat dan patuh. Dia hanya melaksanakan kehendak Bapa. Dia tidak melakukan atas kehendak dirinya sendiri, yaitu anak gitu. Oke. Ya, itu saya kunci dulu. Nanti jadi kalau next ini nanti ngobrol, jadi saya tahu Bang Suki itu begini. Kita tinggal melanjutkan aja konteks kita yang agak terpisah sedikit. Oh ini sih kayak ini aja, kayak kelambu aja, dibuka ketemu kita. Nah gitu, ya kan? Jadi menyamakan paham itu. Iya, sedikit lagi, nggak pusing saya. Ayo lanjutlah, ini si Bu Rasmi. Iya, silakan diklirkan dulu Bu Rasmi ngobrol sama Pak Suki biar Bu Rasmi agak cerdas sedikit lah kayak Pak Suki, meskipun Pak Suki belum cerdas sepenuhnya. Silakan Bu Rasmi. Oh, bisa tambah sedikit, Bos? Oh, silakan. Oke. Sedikit ya, boleh ya. Saya tadi itu berusaha mencerdaskan bangsa gitu kan. Jadi mencerdaskan termasuk teman-teman Kristen. Tadi saya sudah berdasarkan data-data dan pengakuan Yesus. Siapa roh kebenaran ini kan? Roh kebenaran ini sosoknya adalah pada diri manusia. Nah, lari ke Roh Kudus. Saya bilang Roh Kudus beda, kan ya? Beda. Nah, kita di bedanya di mana? Saya udah sampaikan bahwa dalam diri Yesus ini ada roh kebenaran, roh keadilan, roh perkasaan, roh segala macam lah ya, roh hikmat. Nah, para nabi semua begitu ya, Nabi Adam, dari Adam sampai semua ini begitu, karena dia adalah utusan Tuhan. Nah, tadi dikatakan Roh Kudus ini yang menaungi manusia. Ya benar. Bahwa Roh Kudus ini menaungi, saya bilang bukan ada dalam diri Yesus. Dari Yesus ini adalah roh kebenaran yang Yesus sampaikan. Nah tadi kan begini di ayat 8 ini ayat palsu ya, tapi kita tidak berbicara ini ya. Ayat palsu kita coba kita kaji ini. Gampang loh, mudah nih ya. Di ayat 6 tentang Yesus, di ayat 7 berbicara tentang Bapa. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah di sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus yang kita masalahkan adalah Roh Kudus yang di sorga ini siapa gitu kan? Kalau kita bilang ini kan Roh Kudus ini diambil dari Islam ya. Roh Kudus ini bisa kepada malaikat kan gitu. Nah, Roh Kudus ini adalah malaikat. Nah, kita tahu nih Roh Kudus ini siapa? Dibilang roh Allah. Ya betul, semua milik Allah. Roh Allah ini adalah roh milik Allah, maksudnya malaikat juga milik Allah. Bait Allah adalah bait atau rumah Allah, bukan Allah ini rumah, tetapi rumah itu milik Allah. Kan sebegitu. Jadi jangan diselewengkan gitu ya. Nah, kita merujuk siapa Roh Kudus ini yang di sorga ini, kita cek ya. Di sini kita lihat, Nah, di ayatnya di sini. Nih Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu, always. Jadi di sana tuh selalu ada malaikat. Makanya tidak salah Roh Kudus ini jatuhnya kepada malaikat yang di sorga. Karena di sini dikatakan ada malaikat mereka di sorga yang selalu. Nah, ini saya ini kata per kata ya. Diksinya itu selalu saya kasih bold. Saya pahami apa selalu. Selalu tidak terlepas, artinya memang selalu di sana. Selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Ini siapa yang ngomong? Yesus. Jadi Roh Kudus ini adalah merujuk yang di sorga kan? Yang di sorga ini merujuk pendekatannya kepada malaikat, bukan kepada siapa. Kalau dibilang Roh Kudus ini adalah Roh Allah, ya betul, milik Allah, semuanya milik Allah. Tidak ada semua yang tidak dimiliki Allah. Semua di dalam alam semesta ini adalah milik Allah. Makanya di sini dikatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Ingat, Yesus di bumi, bukan di sorga. Di sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Di sorga loh ya. Makanya dijawab oleh Yesus penjelasannya bahwa siapa yang selalu di sorga, yaitu ada malaikat mereka di sorga yang selalu
memandang wajah Bapakku yang di surga. Ini menurut Yesus. Jadi daripada kita menafsir tidak jelas ya, berasumsi dan lain, kita harus merujuk kepada pernyataan Yesus. Berarti Roh Kudus ini adalah malaikat, seperti itu ya. Kalau memang Al-Quran mengatakan demikian, bukan artinya Al-Quran mau menyamakan kepada Bible, tidak. Tetapi kita merujuk bahwa ayat yang selalu bersama Allah di sorga ini siapa? Yang tadi ini, yang 3 dalam 1 ini siapa? Ya Bapa, Firman, Roh Kudus ini. Ketiganya adalah 1 di dalam sorga. Siapa? Ya itu malaikat. Dia selalu malaikat. Itu aja mungkin dari saya. Mudah sekali loh bahasanya. Silakan. Tuh. Sudah pencerahannya tuh Bang Suki, lihat tuh. Pakai ayat dicatat. Atau saya tambahkan sedikit lagi ya. Tadi dikatakan ya, mungkin sedikit lagi Bunda. Tadi dikatakan yang selalu mendampingi kita. Ya oke, mendampingi kita. Nah, kita kalau selalu mendampingi kita merujuk siapa kan gitu. Tadi kalau mungkin tadi pendekatannya kepada malaikat, tentunya mereka akan masih ragu ya. Tapi kita ambil lagi satu masalah tentang malaikat. Kita baca malaikat. Nah, di sini di Kisah Para Rasul ya, saya open cam dulu ya. Jadi gini pendekatannya, mudah loh pendekatan Bible dengan ayatnya ya. Di Kisah Para Rasul 7:53 dikatakan, kami telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi penyampai firman itu adalah melalui malaikat ya. Jadi itulah saya yang mendampingi kita ya, dalam mendampingi umat Kristen, umat Nasrani zaman dulu adalah Injil. Itu yang didampingi. Yesus tidak ada. Tetapi firman-firman yang disampaikan oleh malaikat kepada Yesus atau Yesus menerima langsung dari Tuhannya, itulah yang mendampinginya. Selalu didampingi. Masa kita mendampingi Nabi Muhammad terus Nabi Muhammadnya tidak ada? Tetapi firmannya itulah yang kekal yang mendampingi kita. Ini ya. Kemudian apa di malaikat? Tadi kan jelas. Jadi malaikat ya Bang ya. Iya, jadi firman-firmannya itulah yang mendampingi kita ya, firman-firman Allah yang disampaikan melalui malaikat dan kepada nabi. Di Mazmur 91, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau, lihat, menjaga engkau. Bukan bagaimana gini, tentu dengan firman-firmannya, karena kita tidak bisa melihat malaikat ya. Menjaga engkau. Makanya saya bilang tadi Bang Sugi mendampingi ya, menaungi kita, mendampingi. Nah ini dijawab oleh Mazmur 91. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi di sini menjaga terus malaikatnya. Yesus pun dijaga oleh malaikat. Malaikatnya Roh Kudus. Kenapa ketika dicobaan di padang gurun Yesus oleh iblis, datang malaikat. Ketika di Taman Getsemani, datang malaikat. Nah itulah bilang Roh Kudus mendampingi menyelamatkan dia. Yesus, Bang ya, menyelamatkan iya, iya, didampingi terus. Kemudian kita lihat Kisah Para Rasul 10:4. Ia menatap malaikat itu dengan takut dan ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua dosamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ini ada malaikat lagi, perantara antara nabi, perantara antara manusia. Ini malaikat mendampingi kita. Ini dia bilang Roh Kudus ya. Kemudian kita lihat Keluaran 3:2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Ini salah ya, bukan menampakkan diri. Iya betul, bukan salah, betul. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalamnya api yang keluar dari semak-semak duri. Lalu ia melihat, tampaklah ya semak duri. Di sini malaikat lagi. Nah Roh Kudus inilah yang selalu memberi peringatan kepada para nabi, bahkan mungkin bisa aja kepada kita langsung nggak tahu walau alam ya. Kemudian di sini Kejadian 31. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi. Luar biasa. Dalam mimpi pun dia bisa masuk ya, malaikat membimbing kepada Yakub ini. Makanya jangan salah kalau ada para nabi ada mendapat ilham atau mendapat firman melalui malaikat lewat mimpi, seperti Abraham juga lewat mimpi kan, seperti itu. Nabi Muhammad pun pernah lewat mimpi. Nah ini jadi malaikat lagi. Jadi itulah yang mendampingi kita semuanya. Jadi melalui firmannya yang disampaikan oleh malaikat. Kemudian kita Kejadian 22 nomor 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Ini malaikat yang menyampaikan firman Tuhan. Seperti itu. Jadi poinnya yang kita dapat bahwa yang mendampingi kita adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat.
Begitu maksudnya. Bukan kita Roh Kudus ini bagaimana, tidak, tapi firman-Nya yang mendampingi kita. Seperti itu ya, kita harus jeli karena kita harus terkorelasi dengan ayat-ayat lain. Begitu ya, Bang Lebih sudah terjawab ya. Gimana Bang Suki? Materi yang bagus Pak Suki, tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih. Bukan gitu. Kalau teman-teman Kristen itu, Bang Baal, dia itu menyatukan antara Sang Pencipta, malaikat, dan utusan Tuhan. Jadi di situ ada konsep Bapa, Sang Sumber, gitu ya. Ada Anak, yaitu Yesus. Ada malaikat, Roh Kudus, begitu. Disatukan dikatakan 3-1. Jadi sulit memang kalau Tuhan itu dicampur adukan yang bukan Tuhan menjadi satu. Itu kerepotan mereka menjelaskan. Kalau tadi Bang Baal menjelaskannya itu enak, gampang sekali. Oh, ternyata ada Sang Pencipta. Oh, ada malaikat, Sang Penyampai Firman. Oh, ada manusia yang menerima firman, yaitu utusan Tuhan. Masing-masing berbeda, begitu. Kalau Kristen tuh disatuin, Bapak iya, Anak iya, malaikat iya, gitu. Tiga-tiganya adalah Tuhan, tapi satu Tuhan. Nah, di sini repotnya sebenarnya. Hanya akal sehat yang bisa menelaah ini, tapi kalau sudah iman yang merusak akal ya sulit memang begitu. Makanya ada semacam denom yang memisahkan diri dari ini, keluar dari keruwetan ini. Siapakah itu? Unitarian sama SSJ. Dia keluar dari kerumitan ini. Dianggap bidat. Jadi orang yang sudah berfungsi akalnya, siapa itu Tuhan Pencipta, itu dikatakan bidat. Tapi orang yang sudah terus menerus di konsep Trinitas, ruwet, sulit untuk dijelaskan, mengatakan dia yang paling benar di antara denom yang lain. Kira-kira begitu. Lanjut lagi. Bang Suki, ini ada mulai banyak kepanasan nih di bawah nih. Ngomongnya begitu. Ada, baca sendiri coba tuh. Siapa itu ini? Aduh, nggak usah yang di bawah, Bun. Ini Rasmi aja kepanasan. Ini Rasmi bukan mute Rasmi. Enggak, Pak Suki dulu aja, jangan Bu Rasmi suruh diam aja. Jadi Bang Suki gimana tuh? Bang Baal tuh bagus banget loh. Saya aja jadi terbuka nih otaknya, jadi banyak bener knowledge malam ini. Iya kan? Iya. Make sense nggak? Masuk di akal Yang kan? dijelaskan Bang Baal itu nggak salah, baik. Sebab namanya Parakletos, utusan itu bisa diberikan kepada malaikat, makhluk malaikat. Malaikat juga punya pengertian artinya utusan. Nah sekarang malaikat itu artinya utusan. Sekarang siapa yang diutus kan gitu. Bisa juga malaikat itu utusan tapi tidak berwujud. Bang, nggak bisa kita lihat di dunia ini. Makanya itu harus dibedakan. Iya, kalau nggak berwujud berarti kan nggak bisa dilihat, tapi bersuara. Apa kata Bang Handi tadi? Apa itu malaikat? Firman kan? Apa namanya? Roh Kudus. Penyampai kan? firman. Kadang gini Bu, bunda gini nih. Malaikat itu tidak mempunyai nafsu, tapi dia bisa turun menjadi manusia dalam hal-hal sebagaimana perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan, kau turun kepada Nabi Muhammad SAW, ngajarin dia sholat, ya berbentuk manusia dia. Kau turun menemui Abraham, jikalau doanya Sarah ingin supaya dia punya anak, turun 3 malaikat menemui dia. Akhirnya Sarah punya anak. Jadi tergantung perintah Tuhan malaikat itu. Jadi malaikat ini tidak pernah membangkang. Beda dengan iblis. Iblis itu disuruh sujud kepada Adam, dia nggak mau. Nah, begitu. Jadi makhluk-makhluk yang tidak kelihatan ini ada yang membangkang, ada yang tidak. Malaikat tidak, gitu kira-kira. Jadi jelas di situ Bang Suki. Terus apa pertanyaan Anda apa lagi? Ya memang nggak bisa langsung jebret kita ini. Anda kan udah terdoktrin dari kecil, pasti lama menalar itu. Cuma maksud saya tuh kalau Anda memang benar-benar berniat belajar ya terus aja diulangin terus apa yang kita bicarain sekarang ini. Ilmu dari. Jadi Bible ini kalau dipelajari sudah cukup sebetulnya. Kalau kita percaya Yesus sebagai anak yang diutus, lalu dia mengatakan, lalu dia mengajarkan, itu semuanya sudah cukup.
Bahkan Gini loh, tadi Pak. kalau ya Mas gimana? Uki, izin. Sebenarnya kalau ingin menjadi orang yang baik, bijak, akal berfungsi itu enggak perlu terlalu jauh belajar deh. Cukup dulu basicnya adalah sang pencipta itu cuma satu. Betul, Ya, betul di luar banget. sang pencipta itu adalah ciptaan. Itu aja dulu. Iya. Artinya jadi- apa? Taruh dulu Pak. Di luar sang pencipta itu pasti ciptaan. Karena dia hanya menciptakan sendiri dengan hanya berkata, berfirman, jadi semua itu gitu. Termasuk Yesus, termasuk malaikat, siapapun di luar Tuhan itu pasti ciptaan. Kalau ini Anda sadari dulu di sini, saya rasa pola pikir Anda semakin maju. Gitu loh Pak Suki. Mau nggak Anda setuju di sini bahwa sang pencipta itu sendiri dia menciptakan di luar dari sang pencipta semua ciptaan? Mau nggak Benar, setuju Bang sampai di Andi. sini? Iya, saya kan dari dulu saya Dia udah katakan setuju itu bang. Yesus Dia udah ini oke itu. iya. Nah kalau sudah oke, setuju nggak Anda kalau Yesus itu siapapun yang pernah ada dalam kandungan, dilahirkan, dirawat pasti ciptaan? Setuju nggak di situ? Iya memang. Setuju dia. Oke, setuju. Ah, maksud saya gini, Ya, silakan. Bible ini sudah memberikan informasi lengkap. Ya makanya cukup di Bible sudah, nggak usah kemana-mana, sudah Karena ada. Kan Bible Yesus- memang ini kan Yesus Amasya itu mengajar secara oral. Waktu itu tidak ada murid yang menghafalnya. Kemudian dia mengajar 3 tahun setengah. Masih banyak yang ingin ku sampaikan. Kalian belum sanggup menanggungnya kan begitu. Artinya 3 tahun setengah nggak cukup memang bang. Jadi kalau hanya berdasarkan ajaran Yesus Amasya, yaitu Injil yang disampaikan kepada Bani Israel, memang nggak cukup. Tidak bisa kita hidup di zaman modern ini memakai hukum yang dibawakan oleh Yesus Amasya itu. Nggak cukup. Banyak sekali hukum-hukum yang belum diajarkan. Pertama, hukum nikah nggak diajarin, hukum jual beli nggak diajarin, hukum perang nggak diajarin. Macam mas hukum-hukum yang hukum bagaimana menyembah kepada sang pencipta nggak diajarin gitu loh. Di sana Yesus hanya mengajarkan inti-intinya saja. Apa itu? Sembah Tuhanmu satu. Itu intinya gitu loh. Dan syariat-syariat yang dia bawakan manut terhadap hukum Taurat yang begitu sangat ketat. Gitu. Nah kalau diaplikasikan di zaman modern ya nggak bisa bang. Hukum Taurat itu sangat ketat sekali begitu. Nggak boleh makan udang, nggak boleh makan cumi, nggak boleh makan ini. Hancur perdagangan perikanan begitu. Bagaimana mau menikah? SOP-nya nggak ada. Caranya bagaimana? Ya dibuatlah oleh diskresi oleh bapak-bapak gereja begitu. Jadi Pak Suki kalau stay di situ Anda kesulitan hidup. Anda membuat hukum sendiri nanti. Itu ya Mbak Mila ya? Iya. Ya, makasih. Iya benar. Jadi Bible itu, apa namanya, Injil itu kan memang ada satu ayat saya pernah dengar dari guru kita di sini bahwa memang belum lengkap dan dilengkapin sama Al-Qur'an. Anda kalau kapan sekali waktu nanti mulai membaca Al-Qur'an itu tuh soal manajemen, soal bernegara, soal berpolitik, soal cara hidup sehat, semua tuh ada di situ. Nah di Bible nggak ada penjelasan seperti itu. Itu urusannya ketuhanan aja. Makanya diturunkanlah Nabi terakhir untuk melengkapin Injil itu. Datanglah Al-Quran. Karena di Al-Quran tuh justru dinamakan buku pelengkap karena memang melengkapin buku-buku sebelumnya. Kapan aja Anda punya waktu nanti atau bertanya sama guru-guru kita di sini. Itu tuh semua ajaran kehidupan Anda dari mulai masih dalam kandungan sampai nanti meninggal. Kenapa meninggalnya harus begini? Selain kita mengikuti pengajaran sebelumnya, tapi memang itu ada pengajaran yang melengkapi pelajaran sebelumnya. Itu banyak sekali, semua soal manajemen, soal berpolitik, bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan membagi teks, membayar ini, itu semua diajarkan di dalam situ. Kalau nggak merokok tuh pasti pernah sakit atau sakit. Begitu bang. Jadi memang pelengkap, Al-Quran itu pelengkap. Dan Yesus juga mengatakan masih banyak yang harus dia ajarkan, tapi memang waktunya nggak cukup 3,5 tahun.
Nabi Muhammad itu 23 tahun, 23 atau 27 itu aja apa namanya tuh dihafalkan sama muridnya langsung. Kalau Yesus kan enggak. Contoh gini aja deh Mumila ya. Nah, ini manusiawi loh ini. Ini sering saya ulang-ulang. Saudara kita di luar agama Islam ya, itu kalau kakinya kesandung ke batu itu nggak berasa loh dia bilang istighfar, astagfirullah. Giliran dia dapat rezeki nggak berasa loh dia bilang alhamdulillah. Iya. Kadang-kadang kalau lihat keagungan Allahu Akbar nggak manusiawi loh itu. Bener. Cuman kadang sombong gitu loh. Betul. Inilah inilah yang disebut hawa nafsu manusia itu ya sangat berlebihan, tidak kontras, tidak balance gitu. Untuk itu perlu aturan yang supaya hawa nafsu kita ini ada yang kontrol, ada perintah, ada larangan. Perintah wajib. Ini kan kita ini ciptaan nih. Yang menciptakan kita itu Maha Tahu. Ini loh perintah untuk ciptaanku yang ada di muka bumi ini. Dan perintah ini tidak pernah merepotkan, ya perintah ini dari Tuhan itu tidak pernah merepotkan hambanya dengan aturan ketat itu. Enggak ada tuh bilang umat Islam, saya menjadi umat Islam repot deh gua. Enggak ada. Karena memang sudah kemampuan manusia itu. Sudah ditakar itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencoba suatu kaum kalau kaum itu tidak sanggup menanggungnya. Ini penjelasannya agak meluas, kita persempit. Intinya adalah contoh nih, kalau umat Islam itu sholat itu agak berat. Tidak. Bagaimana kalau orang sakit? Bagaimana kalau orang nggak bisa bangun? Bagaimana orang kalau nggak bisa berdiri? Semua bisa, ada caranya begitu. Ya nggak bisa. Allah berdiri, tidak mempersulit ya Bang ya. Allah betul, tidak mempersulit. Betul Bunda. Nggak bisa berdiri, ya cukup duduk. Nggak bisa duduk, bisa baring. Nggak dapat air, bisa tayamum dan seterusnya. Jadi semua bisa dipermudah. Begitu. Cuman kadang-kadang di luar sana umat Islam kok apalagi ada pendeta jongkok duduk, asik tidur, berisik ajan subuh kan gitu. Ada loh yang kayak begitu. Nah ini namanya manusia udah dirasuki oleh iblis, tidak bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta kepada mereka. Padahal sebenarnya gerakan sholat itu adalah melatih otot, melatih sendi-sendi persendian juga ini gitu. Makanya umat Islam itu yang rajin sholat jarang kena stroke. Serius begitu. Karena ada itu Bang Handi, ada satu apa istilahnya kita bilang di dalam otak yang kalau kita berdiri itu tidak dilalui oleh darah. Dan dengan cara apa supaya satu apa vein itu apa ya, urat kali ya. Iya. Ada satu urat yang memang tidak dimasukin darah, tapi dengan sujud beberapa detik kita sujud ke bawah, itu yang mengalirkan darah. Itu besar sekali fungsinya. Itu. Jadi kalau malah kalau orang Hindu dia sampai yoga gitu. Nah, kita mengerjakan itu aja 5 waktu, 17 kali. Yoga itu meniru dari bagaimana cara sholat. Itu dia. Sampai ke situnya. Nah, satu hal lagi yoga itu Bunda, yoga itu terkenal di tahun kapan sih? Sholat itu kapan mulainya? Ya belum lama. Nah, gitu kan. Itu ya mungkin abad ke-20-an lah, kalau 21 gitu. Jadi kehidupan ini dulu tidak ada yang luput dari Islam. Kehidupan ini sebenarnya cuman orang aja yang tidak mau dia melakukan tapi tidak mengakuinya begitu. Nggak sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah ajaran Islam. Cuman dia nggak suka karena ingin merdeka, membuat aturan sendiri. Males juga. Ibadah sekali seminggu itu juga kan gimana Pak Sugi, perintahnya di mana kan begitu. Hari Sabat dikuduskan hari Sabat, dia rubah hari Minggu kan. Bang Andi, saya tambahin sedikit. Ya silakan. Kayak hukum waris ya, hukum waris. Ada nggak di Bible hukum waris? Tuh segitu sempurnanya kita diatur. Yang ada dosa waris di Al-Quran, dosa. Iya, jadi hukum-hukum sampai Amerika aja itu ngambil salah satu hukum yang ada di Al-Quran. Mau tahu apa itu? Contohnya nih, suami istri berpisah, si ibu membawa anak, bapaknya harus menyuapin nih anak sampai umur tertentu. Nah itu ada di Al-Quran. Bertanggung jawab si bapak terhadap ibu dan si anak ini. Sampai umur tertentu, anak udah dewasa, baru dilepas.
nggak dibiarkan begitu aja. Jadi makin kesini makin banyak orang-orang kita ini mencontoh zaman 21 ini mencontoh apa yang ada di Al-Quran. Gitu. Si Bang Sugi baca aja sendiri nanti pelan-pelan lihat apa yang saya omongkan. Mau nanya apa aja problem. Maaf Anda sesat, Flashback Mbak Mila ke Pak Suki. Pak Suki, Kristen itu aturannya dari mana sih kehidupan sehari-hari? Siapa yang dicontoh Pak Suki? Silakan. Jadi Kristen itu aturannya dari hukum yang utama itu sendiri, Bang. Jadi karena kan di dalam Bible itu ya pusat dari hukum itu kan hukum kasih itu yang dua itu. Di Matius 22 ayat 37 sampai 39 di 40 dijelaskan bahwa seluruh hukum Taurat itu bersumber daripada hukum kasih itu. Jadi kalau orang sekarang mau membuat aturan, sumbernya itu harus kasih itu, Pak. Oke, hukum kasih ya. Oke, kita catat hukum kasih satu. Oke, ini kan hukum kasih ini kan hubungan sesama manusia toh, kasih sayang, oke lah ya. Kita terima dulu. Yang kedua, bagaimana cara menyembah Sang Pencipta alam semesta itu? Pakai hukum apa? Menyembah itu kan Yesus sudah jelaskan ya, bahwa Dia itu roh. Baiklah kamu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Caranya menyembahnya Sang Pencipta itu. Hukumnya caranya gitu loh. Jadi menyembah di yang dalam spesifik Bang kalau ditanya yang spesifik. Iya. Saya kasih contoh dulu deh. Kemarin umat Islam itu ada perintah sholat 5 kali sehari. Gerakannya jelas. Ada yang kita contoh. Nah, Kristen bagaimana cara menyembahnya? Silakan. Nah, kalau dari Muslim itu kan mengambil sebagian dari waktu. Ya dari 24 jam diambil hanya 5 Kristen aja bagian caranya waktu. gimana nyembah kepada Tuhannya gitu. Iya. Nah, Kristen itu penyembahannya itu kan pengertiannya gini, menyembah itu kan proskuneo. Secara fisik itu tunduk sujud ya, secara fisik. Tetapi secara nilai tingginya itu segenap hidup. Hidup orang itu 24 jam, sikap hatinya bagaimana, itu menyembah. Caranya bukan hatinya, saya bilang caranya gitu loh, Pak. Iya. Karena caranya itu mah beda-beda, terserah kita mau mengenal Tuhan nih. Lalu kita mau datang menyembah, ya duduk. Dia duduk sujud atau mau duduk atau berdiri. Pertama tidur, caranya duduk. Caranya dulu. Pertama duduk, terus ngapain lagi? Duduk. Di dalam Alkitab tidak dijelaskan dengan cara itu, tidak. Ya, berarti nggak ada SOP-nya. Iya, ada itu. Ibadah Kristen itu tidak ada SOP-nya di Bible. Gitu loh kan gitu. Benar Bang, benar. Ya benar, udah cukup. Manusia hidup itu nggak usah ditambahin lagi karena udah nggak ada cukup. Artinya Anda beribadah ini asal inisiatif sendiri kan gitu. Bang Sugi, Bang Sugi, yang kalian kerjain di gereja atau di mana itu sama dengan kita nih berdoa aja, bukannya sholat yang wajib. Doa itu kan memang bisa kapan aja, tapi tidak memakai aturan-aturan. Kalau yang ada di Islam ini, memang Islam tuh benar-benar disiplin ilmu tuh ada di sini. Mulai dari sholat, mulai dari bangun, mulai dari segala macam. Itu disiplin ilmu namanya. Nah, saya tidak menemukan di Bible Anda ada disiplin ilmu seperti ini. Tuh, ngakuin aja. Cara bersolat Anda nggak ada seperti itu. Bagaimana membagi warisan anak laki-laki berapa. Itu tuh semua ada artinya. Dan itu sudah diatur sama Allah. Kehidupan itu. Bukannya cuma, ya yang penting gue udah baca ini selesai. Enggak. Bagaimana Anda melangkah mencari rezeki itu diatur satu persatu. Jadi disiplin ilmu itu itulah di Al-Quran. Kalau Anda baca benar-benar magnifisan. Orang bilang tuh ya Allah takjub, luar biasa tuh. Ilmu ada di situ tuh. Makanya orang-orang sains sekarang menemui ini ternyata udah ada di 1400 tahun yang lalu. Mau baca ini ada. Nah, kemarin saya debat sama Oten. Dia bilang, ini apa namanya nyontoh sains. Lah sains kan datangnya belakangan, benar nggak Pak Suki? Sains itu kan datangan baru zaman sekarang. Sementara ilmu yang mereka pakai sudah ada dari 1400 tahun yang lalu. Bukannya Al-Quran menyamakan dengan sains, tapi sains menyamakan diisi Al-Quran. Makanya saintis-saintis ini kalau sudah dia mulai ada ternyata di Al-Quran. Mulai dia menggali. Ujung-ujungnya apa? Masuk Islam. Pindah dia. Heran ini seorang Nabi Muhammad yang buta huruf, yang nggak bisa baca masa ini bisa
Ada ini apa yang mereka temukan di 21st century ini ada di 1400 tahun yang lalu. Itu Bang, itu Al-Quran tuh kalau Anda baca, ini maksudnya tuh coba lihat, itu ilmu semua tuh. Mau ilmu apa ada di situ. Mau problem apa ada jawabannya. Jadi nggak bisa, makanya saya bilang mau masuk Islam tuh nggak gampang seperti yang Anda bilang tadi. Oh kalau ada ditemukan Nabi Muhammad di dalam ini Anda masukin, nggak segampang itu, nggak segampang. Kita harus pakai nalar, kita harus mulai belajar disiplin karena orang Islam tuh disiplin. Pagi udah bangun, Anda masih tidur, pulang malam mau tidur ngantuk, harus sholat dulu, disiplin. Pengajaran itu aja deh kayaknya. Lanjut deh yang lain. Jadi kita ketemu lagi ya session berikutnya ya, Bang Suki. Iya, boleh. Oke, siap. Saya follow ya. Iya, boleh. Ya kalau saya kan percaya Yesus, apa yang dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 3 saya percaya. Lalu yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat selanjutnya 21, 22, 23, 24 ya harus percaya juga. Kan begitu. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 21, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, juga bukan di Yerusalem. Anda percaya dia sebagai utusan kan? Iya, kan ya dia udah mau tutup sampai mengajarkan. situ. Tutup sampai situ, nggak perlu dijelasin lagi. Karena kita pun percaya sama, kalau kalian mau bilang sama apa enggak, tapi saya percaya Yesus anaknya Maryam itu kita harus percaya bahwa dia utusan Allah. Kita udah mungkin hampir sama di situ. Yang kita lanjutkan nanti, Anda tuh harus mulai membuka bahwa setelah Nabi Isa itu ada nabi selanjutnya seperti yang dibacakan Bang Al aja. Itu poinnya di situ. Iya, kalau tadi kan Bang A membacakan juga apa yang dikatakan Yesus. Tentu Bang, saya kita nggak mute boleh dulu sebentar ya. milih-milih. Saya mute dulu sebentar aja. Ada telepon masuk sebentar. Bunda Mila, Bun. Ya. Angkat telepon. Ya. Coba ada diem. Mana sih? Mana Pak Suki? Ya Bang Andi, kan Mbak Milanya lagi telepon. Bang Andi, saya ada telepon sebentar aja ya. Oke. Jadi gini loh Pak Suki. Beribadah itu harus ada perintah dan cara dan ada orang yang mencontohnya begitu. Mohon maaf, saya lihat Kristen ini ibadahnya bersumber dari mana sih gitu loh. Bersumber dari mana bangun gereja misalnya ya. Yesus seumur hidup itu gak pernah bangun gereja loh. Yesus nggak pernah memerintahkan membangun gereja. Justru Yesus itu atau Yesua Amasya itu tempat ibadahnya bukan di gereja. Tempat ibadahnya itu di sinagog begitu. Sebagaimana yang diteruskan dipakai orang Yudaisme sampai saat ini gitu. Nah, Kristen ini ibadahnya di gereja.
menurut Pak Sugi gimana? Kok tempat ibadahnya orang Kristen itu beda dengan tempat ibadahnya Yesus? Tapi mengaku pengikut Yesus. Bisa disinkronkan nggak sih? Gimana itu, Pak Sugi? Iya, jadi gini Bang Andi. Jadi kehidupan Kristen ini setelah Yesus yang diutus nih dari surga datang, itu dikembalikan kepada posisi seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Hidup saja sudah, tetapi yang dengar akan perintah Tuhan. Jadi jangan berbuat jahat, jangan berbuat dosa. Itu tadi tidak ada sifatnya yang seremoni. Jadi kalau ke gereja itu hanya perkumpulan bersama, mendengarkan orang yang sudah tahu kebenaran, dengar belajar. Itu sebenarnya bukan ibadah sesungguhnya. Ibadah sesungguhnya itu yang Yesus jelaskan itu di dalam roh dan kebenaran segenap hidup. Nah, 24 jam sikap hati kita, perkataan kita, niat kita, perbuatan kita itu benar nggak di hadapan Tuhan. Nah, itu disinkronkan dengan kebenaran. Maksudnya jangan berbuat jahat. Nah, Gini tentu, Pak Sugi, ya gimana? saya tanggap apa bedanya dengan ateis? Ateis itu hubungan sesama manusianya juga baik. Saya yakin ateis itu sangat menolong orang yang lagi kesulitan. Tetangganya lagi repot, pasti dia bantu kan gitu. Itu manusiawi sudah itu. Tanpa orang beragama pun itu naluri kemanusiaan, berbuat baik sesama manusia itu pasti ada. Yang saya maksud di sini bukan hablum minan nas. Hablum minan nas umat Islam nggak usah dipertanyain, Bang. Buktinya Indonesia mayoritas Islam ini kan damai. Adapun insiden-insiden itu kan ya itu di luar daripada perintah Islam. Kan begitu. Itu nggak perlu lah dibahas itu. Itu manusiawi sudah. Yang saya maksud di sini adalah sosok yang Anda idolakan itu yaitu Yesua Amasia, kenapa tidak diikuti cara-caranya? Yesua Amasia nggak pernah bangun gereja. Dia tempat ibadahnya itu sinagog. Dia sujud dan berdoa. Mengaku pengikut Yesus, tapi semua apa yang dilakukan Yesus bertolak belakang. Tidak ke sinagog, bikin gereja. Tidak bersabat, bikin hari Minggu. Bentar lagi mau Natal. Ini kok beda banget gitu loh. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya Kristen ini mengikuti cara pola hidup Yesus atau ada sosok lain yang membuat Anda jadi begini? Saya ingin cari tokohnya ini siapa gitu loh, yang membelokkan ajaran Yesus tapi mengatasnamakan Yesus. Jangan-jangan yang diterima orang ini bukan Yesus asli yang mengajari dia. Ada sosok lain memang sengaja untuk membelokkan ini semua, Pak Suki. Itu maksud saya. Silakan Pak Suki. Ya, saya mengerti apa yang jadi gundah gulana Bang Handi. Saya nggak gundah. Iya, jangan di-framing dong. Saya nggak gundah. Saya justru meluruskan ini. Saya nggak gundah. Jangan di-framing. Iya, jadi maksud gini. Anda yang gundah gulana sebenarnya. Ya, Anda maksudnya, ini Pak Suki, jangan di-framing. Saya potong kalau di-framing. Anda yang mengalami kesulitan. Sebenarnya di sini. Silakan. Jadi kalau Yesus itu hidup di kalangan Yahudi, secara fisik dia akan mengikuti di mana dia budayanya, Bang Andi. Tetapi dia memerintahkannya, itu yang saya ikuti, perintahnya. Tadi ajarannya bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya kan, bukan lagi di Gunung Gerizim atau di Yerusalem. Jadi bukan di suatu tempat, juga tidak kepada suatu tempat itu atau waktu tertentu, tetapi dalam roh, dalam kehidupan itu sendiri, Bang Andi, seperti Yesus hidup. Nah, perintahnya juga inilah hidup yang kekal, kan gitu, mengenal Bapa, mengenal Dia yang diutus. Lalu kan dijelaskan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, kalau orang mengasihi, dia tuh lahir dari Tuhan, dia mengenal Tuhan. Nah, orang yang mengasihi itu pasti hidup kekal, karena kasih itu Dia sendiri pencipta, ada di dalam diri orang itu. Nah, kalau orang itu mengasihi sedangkan dia tuh kekal, tentu orang itu akan hidup kekal. Kalau soal ibadah-ibadah itu yang secara acara ke gereja mau sekali, 2 kali, 3 kali, mau berdoa berapa kali, itu bebas aja bagaimana dia mengenal Dia itu supaya bisa mengasihi sesamanya. Kadang-kadang orang belum bisa mengasihi nih, waduh, makan sendiri. Ya kamu puasa biar kamu tahu tuh lapar bagaimana rasanya dia puasa. Oh iya lapar gini, yaudah kasih makan dia.
Nah kalau sudah ngerti ya buat apa puasa lagi ya. Seperti itu contohnya. Jadi hanya cara-cara atau orang beribadah itu tujuannya hanya satu, bagaimana dia bisa mengasihi sesama. Gitu Bang. Jadi kalau orang Ini punya Pak acara Suki kok ibadah, tidak menyentuh, Pak Suki tidak menyentuh substansi ya, selalu membelokkan gitu loh. Padahal arah saya itu ingin membuka perbedaan antara apa yang pernah dilakukan oleh Yesus Amasya waktu hidup dengan apa yang dilakukan oleh Kristen sekarang gitu loh. Di-mute dulu dong Pak Suki, di-mute dulu, agak berisik Pak Suki. Jadi apa yang pernah dilakukan Yesus Amasya waktu hidup beda dengan apa yang dilakukan oleh Kristen di zaman sekarang. Nah, tentu tidak mencontoh semuanya, bagaimana Yesus mandi, bagaimana Yesus tidur, bukan itu maksud saya. Yang berhubungan dengan perintah Tuhan, dengan syariat. Kristen sekarang ini banyak mengatakan saya mengikuti ajaran Yesus, saya pengikut Yesus. Padahal sebenarnya hanya di mulut saja. Kelakuan sehari-hari enggak tuh. Kagak gitu loh. Jadi lain di mulut, lain yang dia lakukan. Hanya saya pengikut setia Yesus. Nah gimana pengikut setia Yesus? Tak satu pun yang Anda lakukan sebagaimana yang pernah diajarkan Yesus. Pertama, Yesus itu mengatakan sembah satu Tuhan. Bagaimana cara menyembah Tuhan? Yesus mencontohkan. Satu, pakai gerakan. Bersih diri, buka kasut, masuk sinagog. Berhari Sabat dikuduskan di sana. Itu Kristen apa yang dilakukan? Beda. Dirubah Sabat hari Minggu, dia pergi gereja. Harinya beda, cara ibadahnya beda, yang disembah beda, tempat ibadahnya beda. Beda banget. Saya ulang nih, perbedaannya nih yang signifikan nih. Yesus menyembah satu Tuhan. Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Membersihkan diri, buka sepatu, buka kasut, masuk ke sinagog, berdoa. Caranya pakai gerakan, sujud. Kemudian setiap hari Sabat dia kuduskan. Mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 besoknya. Sabat. Kristen masuk bikin gereja, masuk pakai sepatu. Tidak ada sujud. Di hari Minggu. Sangat perbedaannya. Di sini aja dulu Pak, diakui dulu. Artinya orang yang mengatakan mengikuti atau ikut Yesus, pengikut setia Yesus, ini hanya di mulut, ternyata gerakannya sangat berbeda. Ini dulu Pak Suki disadari dulu di sini, jangan bawa roh-roh segala. Roh itu hanya untuk menghidupkan fisik ini. Ya, menghidupkan fisik ini, terus menggerakkan motorik otak kita supaya berakal. Akal inilah yang memfilter. Ada yang berakal, ada yang akal-akalin. Itu Pak Suki. Jadi penilaian saya, cara ibadah Yesus Amasya waktu hidup dengan cara ibadah Kristen sangat jauh berbeda. Setuju di sini Pak Suki? Sebelum kita lanjut, silakan. Iya Bang.
kita melaksanakan semua perintah atau semua larangan atau semua gambaran tindakan dari semua tindakan dari Rasulullah gitu kan, maka kita secara langsung mengikuti Allah gitu. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, bahkan ada 3 di sini. Tapi ya pastinya kita bukan ingin beribadah kepada ulil amri, ataupun kita bukan ingin menyembah kepada Rasulullah, tapi kita adalah di sini adalah kewajiban untuk mentaati, mentaati. Ingat bahwa penggunaan kalimat ati Allah wa ati Rasul, tapi ketika ulil amri taatnya tidak dibawa. Dia menggunakan kalimat prinsip naat. Naat itu dalam tata bahasa Arab ya tidak mengulangi kata yang sama, seperti begini. Saya tidur dengan si A. Tidak seperti ini. Saya tidur di sini dan si A tidur di sini. Tidak seperti itu. Tapi untuk menghemat kalimat itu disebut ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Taatnya tidak diulang kembali. Nah, itu ada makna tersendiri, ada makna yang terselubung. Kenapa taat di sini tidak diambil? Yang pasti kita punya kewajiban untuk mentaati Allah dan melalui mentaati Rasul. Seperti halnya dalam ayat yang lain bahwa siapa yang mencintai aku maka dia mencintai Allah. Siapa yang taat denganku maka dia mentaati Allah. Gitu. Karena jelas Rasulullah itu sebagai nabi, sebagai rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah jelek? Apakah salah gitu? Kita tidak berbicara salah dan jelek lah. Yang pasti itu kita udah bisa menjawab posisi orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya seperti gimana. Dan kita istighfar dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita lakukan yang tidak sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mentaati Allah gitu. Seperti itu. Mungkin mudah-mudahan tidak sama, tidak cocok gitu. Mudah-mudahan ada yang lain, ada yang menambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Amir mau menambahkan, Pak Amir? Ya, insya Allah. Apa yang ditanyakan tadi, bagaimana kalau pengikut ini mengaku-ngaku? Ya kan, itu yang di mana nih yang mengakunya di akhirat? Kalau di akhirat sudah jelas. Sudah bukan di dunia lagi yang bisa berbohong ya, yang bisa nipu-nipu, artinya masuk ke komal-komal, nyamar-nyamar gitu ya kan. Nah, jadi di akhirat tidak ada begitu. Jadi di sana ketahuan umat Rasulullah akan bersinar dari wudunya, dan ada juga di dalam Al-Quran itu, cuma saya ini keadaan makan ya, karena mendengar begitu maka saya gairah untuk naik ini. Jadi saya nyatakan kalau di akhirat itu bukanlah di dunia yang bisa nyamar-nyamar kan gitu. Jadi itu aja anunya saya. Terima kasih. Ada di Al-Quran itu ayatnya itu. Mbak saya ada di pinggir jalan lagi lapar, kebetulan lewat ada pertanyaan begitu. Jadi saya ini apalagi komalnya Bang Blender ini kebetulan mungkin Ustadz yang ini belum bisa hadir mungkin. Jadi saya naik. Makasih. Ya, terima kasih. Ya, silakan yang lain. Sebetulnya pertanyaannya masih pengen nyambung ini Pak Ustadz. Dilanjut aja. Tapi ya kita di sini bukan narasumber. Saya bukan narasumber, tapi kita bareng-bareng lah. Dan predikat saya itu Ustadz itu terlalu jauh kalau buat saya dibilang Ustadz. Bilang aja Pak Wiranaga lah. Udah, nggak usah pakai Ustadz. Tapi paling tidak lebih tahu dari saya kan gitu. Ya lebih tahu, tapi ketika saya ngomong berarti sama-sama tahu, berarti kita satu level. Kalau saya ngomong yang saya tahu terus bisa kasih tahu, berarti sama-sama kita tahu. Pada inti dasarnya kan berbagi ilmu nih Pak Wira. Nah, berbagi itu ilmu. lebih berbagi ilmu. Karena kan di dalam kita juga tidak boleh sembarangan menafsirkan ayat Al-Quran kalau tidak memahami ilmunya. Benar Pak Wira kan? Betul. Setuju. Itulah mengapa kita tidak mau menjawab dan
berani, bukan permasalahan itu, karena ada yang lebih apa Pak Ira lebih tepatnya? Pertanyaan lanjutan. Lebih membidangi lah gitu, lebih membidangi. Kalau pertanyaan lanjutan saya begini Pak Ustadz, kan gini ya, secara logika saya nih yang orang awam ya, misalnya pengikut Nabi Adam di belakang Nabi Adam gitu kan ya, dia pengikut Nabi Nuh di belakang Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad gitu ya. Nah ini bagaimana kalau mereka ini ada yang tidak mengakui para nabi, atau barangkali yang disebutnya yang umumnya orang nyebutnya pagan gitu kan, bukan agama samawi dan bukan pengikut para nabi itu Pak Ustadz. Kira-kira begitu maksud pertanyaan saya. Terima kasih. Saya yakin pagan itu, orang pagan ataupun agnostik itu ada orang yang mulai mencetuskan. Saya yakin. Nah, dialah imamnya. Dialah imamnya gitu. Makanya tapi pada ujung kemana dia akan berlabuh, ya kesitulah dia akan bermuara gitu. Diterima atau tidaknya wallahu alam. Ya, maksudnya biar Allah yang menentukan mana ujungnya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Lanjut. Ya, seperti umpamanya, mohon maaf untuk yang berpikir ateis umpamanya. Ya ateis dia beragama dengan tidak beragama, ya dia itulah agamanya dia. Bertuhan dengan tidak bertuhan, ya dialah caranya dia. Kemana akan bermuara dan imam siapa yang dia ikutin? Ya kita tahu sendiri siapa, gitu kan. Kemana dia muara? Biar Allah yang menentukan ujung akhirnya. Jadi kalau misalnya tidak diterima gitu ya, berarti yang paling bertanggung jawab yang pencetus pertamanya itu Pak Ustadz ya, begitu ya. Disitulah keadilan Allah. Makanya kita berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah dari keadilan Allah. Karena kalau udah berbicara keadilan Allah, zarah sedikit pun akan kelihatan. Seperti ayat dalam dalam Al-Qur'an kan ada, saudaraku, khairiyarah. Pamit ya. Ini saya lagi di jalan mau pulang ya. Terima kasih, selamat berjuang semuanya. Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, bentar ya saudara-saudara. Bentar ya, ada tamu. Ya. Selamat siang gurunda-gurundaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang diselamatkan. Bentar, saya ini lagi lagi pijitin anak nih, lagi kurang sehat. Bentar dulu ya, di hold dulu saya. Siap Pak Wira. Terima kasih Pak Wira. Lanjut. Ya Bang Thomas, gimana? Ada keluh kesah? Ya Bang Thomas. Iya Ustadz, pripun? Jangan Ustadz. Gimana? Abang aja atau panggil Aladin aja lah Bang, jangan Ustadz. Ngeri tuh. Ya nggak apa-apa. Dari mana asal Bang Thomas? Ini saya dari Jawa Tengah. Dari Jawa. Tonggone Soimah. Soalnya kan Thomas, habis itu ada wakimannya. Iya, kan orang Jawa tuh. Oh, yang Jawa. Iya, Jawa Tengah. Dari mana aja Bang? Enggak, baru masuk Komal. Baru masuk Komal. Nah, ini. Ya, baru masuk aja. Ini tadi apa? Tadi pagi kayaknya ya, habis sholat subuh itu lihat Bang Blender ya, itu Komalnya rame banget itu. Iya, belum ada jatuh nih dari tadi malam. Oh, dari tadi malam nggak ada yang ini, nggak ada yang belum ada yang tidur. Iya, tidur lah gantian kita. Kita kan nggak mungkin juga nggak tidur. Iya. Gimana tadi malam saya kesini itu lihat itu kan Bang Zuma, ada Bang Zuma juga gitu. Tapi kayaknya nggak ada otan yang berani naik ya tadi malam. Ya tidak ada. Tapi alhamdulillah juga kita kan diisi dengan betul-betul yang bermanfaat dari mengedukasi para teman-teman dan teman-teman di bawah saudara, baik itu mungkin dari keotenan
maupun Islam. Karena tadi malam juga ada Imam Masjidil Aqsa kan yang memberikan sedikit ilmu lah kepada kita. Jadi Imam Masjidil Aqsa intinya support ya dengan kegiatan teman-teman apologet ya. Itu ya Bang. Iya, alhamdulillah support dan mereka dan imam juga saya tersebut tidak tahu ada memperhatikan komal-komal seperti ini di Indonesia, dan beliau juga sangat support. Begitu Bang Thomas, dan alhamdulillah kita diberikan ilmu yang sangat, poinnya tadi malam adalah tentang Syiah, bagaimana beliau berdebat, sering berdiskusi atau berdebat dengan kaum Syiah di sana yang lebih ngeyel otaknya, pikirannya. Begitu Bang Thomas. Iya, ya syukurlah, syukur. Jadi memang apa ya, kita juga perlu dukungan untuk senior-senior ya. Ini kan termasuk dukungan ya, karena tidak dinafikan juga banyak orang dari kalangan Muslim juga tuh yang tidak suka dengan kegiatan atau aksi dari teman-teman apologet gitu ya. Jadi memang ya udah kita kalau memang mau berjuang di sini dengan niat yang baik, ya udahlah kita berjuang. Masalah mereka setuju atau tidak setuju ya itu urusan mereka aja. Gitu ya Bang Latin ya. Ya, begitulah. Karena itu ketidaktahuan apa itu apologet Islam Indonesia kan gitu. Banyak kurangnya memahami, dan ternyata seperti yang tadi kita jelas bertanya kepada Pak Wira dan Pak Marvel dan guru tadi Ustadz Pandi, itu bagaimana menafsirkan tentang wujud, bagaimana tentang maha, itu dia. Gimana Pak Marvel? Iya Bang, saya nyimak dulu Bang. Nyimak dulu. Tadi itu yang pertanyaan tadi itu menarik tapi udah dijawab Pak Ustadz Tira. Yang setiap kaum itu pasti akan mengikuti nabinya, ya iyalah. Ya iyalah ya Bang ya. Ya logikanya ya begitulah. Nggak mungkin kan umatnya Nabi Ibrahim atau Nabi Musa akan mengikuti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad belum hadir kan pada saat itu. Tapi kalau boleh ditambahkan manusianya. Kalau boleh ditambahkan Pak Marvel, bagi siapa yang sampai kepada Nabi Muhammad, maka disitulah dia harus mengikuti Nabi Muhammad kan gitu. Keturunannya kan ada. Mohon maaf nih dikoreksi. Iya betul. Iya betul, makanya jangan juga analoginya kita berikan. Kalau saya garis keturunan Nabi Ibrahim atau Musa, saya mengikuti Nabi Musa, sementara kita hidup di zaman akhir zaman, yaitu Nabi pengikutnya Nabi Muhammad kan gitu. Oh ya, lanjut. Iya, kalau itu dia mengutamakan golongan kayak mohon maaf nih, kayak kaum Syiah kayak begitu modelnya, pemahamannya. Kalau kita kan enggak lah. Kalau kita, karena kita itu ada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat ya kita mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad SAW gitu. Tadi berarti rame di sini ya Bang ya. Tadi bahasanya itu ya, Nabi sama kaumnya itu, atau kayak mana Bang? Itu pertanyaan dari Pak Dadi tuh, Pak Dadi dorongnya betul Pak Dadi ya? Iya betul. Pak Dadi ini Muslim ke? Muslim. Alhamdulillah. Geng. Menurut saya memang gitu Bang. Jadi semua nabi kan memang punya syariat masing-masing ya. Ketika Nabi Musa kemudian membawa syariat di Taurat itu, kemudian ada Yahudi ya, ada agama Yahudi, kemudian disusul dengan agama Kristen ya, dengan Nabi Isa diberikan Injil, kemudian Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Jadi menurut saya ketika umat Yahudi ya yang ada saat Yesus ini atau Isa Al-Masih itu ada,
dan mereka mengingkari kehadiran dari Isa Al-Masih, maka di situ sudah termasuk orang yang membangkang kepada Tuhan. Jadi menurut saya sudah gugur mereka. Gitu. Karena apa? Karena memang Tuhan kan menurunkan Nabi Isa Al-Masih, kemudian diberinya kitab Injil, gitu kan. Tetapi karena Yahudi itu tidak mau menerima, ya jadinya mereka durhakanya di situ, bukan masalah ibadah mereka, tetapi tentang iman kepercayaan bahwa Nabi Isa itu adalah nabi Allah gitu. Ya. Kemudian apa? Bukan di mana kehendak datanya tapi- kehendak Bapak membunuh utusannya? Kenapa? Di mana datanya tertulis kehendak Bapak mau membunuh utusannya secara terkutuk? Ketika Yesus berdoa, bukan kehendakku, Bang, tapi melainkan kehendakmu yang jadi. Itu yang dikatakan Yesus kan? Jadi Bapak melanggar keputusannya, tidak boleh dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi melanggar keputusannya sendiri. Siapa yang membunuh? Yesus itu bersalah nggak? Yesus tidak bersalah. Nah, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Jangankan orang yang tidak bersalah, yang bersalah aja dilarang kita. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah sesuai perintah boleh Tuhan? membunuh orang yang bersalah atau tidak bersalah. Tidak boleh membunuh. Titik. Tidak boleh. membunuh. Tidak boleh. Nah, terus membunuh Yesus di tiang salib melanggar perintah Tuhan atau tidak? Ya melanggar perintah Tuhan lah. Ya melanggar, berarti kehendak siapa? Bukan kehendak Yesus. Nah, kehendak kan lo. Sulit lo diskusi. Kalau sudah siapa melanggar yang perintah membunuh? Tuhan, artinya Ya, itu siapa yang bukan membunuh? kehendak Tuhan, Siapa artinya kehendak yang iblis. membunuh Yesus? Siapa yang membunuh Yesus? Manusia yang disebut tentara Romawi. Romawi. Ya, tentara Pasukan Romawi. Romawi yang menyalibkan Yesus. Ya, siapa yang nyuruh tentara Romawi ini? Kehendak orang-orang Israel. Itu dirasuki iblis mereka atau tidak? Itu dihasut oleh iblis. Ah, berarti kehendak iblis. Ngomong dong dari tadi. Iya, enggak apa-apa. Kan saya sudah bilang. Ya udah, tapi lu bilang tadi kehendak Bapak kok. Itu adalah kehendak iblis. Ya sudah. Ya udah cukup. Kau udah akui toh? Udah. Ya, sudah cukup. Jadi ngomong dong dari awal, jangan muter-muter. Artinya Saya sudah katakan. orang Yahudi dirasuki iblis, tentara Romawi dirasuki iblis, karena mereka dirasuki iblis sehingga dia menyalibkan orang itu gitu loh. Siapa yang dirasuki iblis? Di situ Tentara ada Romawi kan tadi Anda ngomong. Enggak ada saya katakan dirasuki. Kami yang mengatakan dirasuki. Terus Jangan iblis diubah kata. yang pengaruhi tentara Romawi siapa? Yang mempengaruhi tentara Romawi itu orang Israel supaya Kok dirobah lagi tadi bilang iblis. Loh, yang mempengaruhi orang Israel, tentara Romawi itu orang Israel kan, yang mempengaruhi mereka. Yang menginginkan penyaliban itu orang Israel, bukan tentara Romawi. Bukan tentara Romawi. Orang Israel. Tentara Romawi ini mengikuti perintah Tuhan nggak? Tidak. Mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Orang Romawi. Kalau tidak mengikuti perintah Tuhan itu perintah siapa? Kehendak siapa? Kehendak orang-orang Israel. Orang Israel ini membangkang perintah Tuhan atau tidak? Membangkang mereka. Membangkang. Orang membangkang itu dipengaruhi oleh siapa? Ya dipengaruhi iblis. Nah itu ngomong dari tadi iblis. Selesai. Bukan dirasuki, beda lah Kenapa kata sih lu putar-putar dirasuki, kalau bisa dipersingkat? Kenapa mesti diputar gitu? Jangan kata dirasuki, tidak ada. Gue dirasuki. sama lu ya kalau diskusi ya diputar dulu gitu loh. Akhirnya ngakuin Kamu juga. yang mengganti-ganti kalimat saya. Kamu yang tidak jujur. Kamu yang muter gitu loh. Kamu itu yang memaksakan kalimatmu. Sudah bilang dipengaruhi. Nah, sekarang saya tanya balik, dipersingkat. Bisa nggak lu persingkat? Kehendak siapa Yesus disalib? Menurut kamu kehendak siapa? Ya lu nanya balik kan? Nah kan saya sudah bilang tadi, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang Bapak yang terjadi. Kehendak siapa itu? Kehendak Bapak. Ya, di mana datanya Bapak boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak ada Tuhan membunuh. Mana Tuhan membunuh? Kan kehendak dia. Kehendak Bapak membunuh Yesus kan? Bapak. Kehendak kan bukan berarti Tuhan yang melakukannya. Enggak, berkehendak dia berarti dia mengiyakan tentara Romawi membunuh Yesus, betul? Ya, Tuhan mengizinkan, memperkenankan. Tuhan mengizinkan. Ya.
Terus ada iblis ikut campur kok bisa Tuhan mengizinkan iblis? Wah, Tuhan, ya memang iblis itu tugasnya iblis memang mempengaruhi manusia, mempengaruhi kamu. Oke. Kalau di dalam Ulangan 23 nomor 7 itu dilarang membunuh orang. Dengerin dulu, saya kasih data dulu. Diam dulu. Begini. Saya pakai data dulu, diam dulu. Apa yang mau kamu tanyakan sebenarnya? Apa yang mau kamu tanyakan di sini? Di itu ada perintah Tuhan, dengerin. Dilarang. Apa yang kamu mau cari dalam diskusi kita nih? Saya lagi ngomong dulu, dengerin dulu datanya. Enggak, apa yang mau kamu cari di dalam diskusi kita ini? Ya, makanya saya ngomong dulu, nanti kau dengerin. Enggak, apa langsung ke poinnya? Ke poinnya apa yang kamu mau cari? Ini poinnya masuk di sini. Apa itu dia? Ya, makanya dengerin orang ngomong. Iblis atau karya Tuhan gitu? Kau bisa diam nggak sih kalau orang? Atau kau ngomong dulu saya diam? Ke tema aja. Ketika ke tema aja. Penyalipan itu karya iblis atau karya Tuhan gitu kan? Ya kamu nggak jawab kan tadi? Tadi sudah mengakui kan? Saya sudah dari awal-awal sudah saya sampaikan kan. Kenapa kok ngejar terus? Sudah saya jawab kan. Apalagi mau dicari? Terus kehendak siapa? Kehendak Tuhan apa kehendak iblis? Kehendak Tuhan. Mana datanya? Mana datanya? Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Itu kan apa isi doanya Yesus di situ? Dengerin, diam di situ. Di Bukit Getsemani itu, dengerin dulu kau dengerin dulu gantian. Di Bukit Getsemani, Yesus itu semalaman berdoa itu, doanya itu minta disalib atau doanya minta diselamatkan dari salib? Andaikan cawan ini berlalu dariku. Pertanyaan saya, Yesus itu di Bukit Getsemani berdoa minta disalib atau minta diselamatkan dari salib? Jawab. Buka mic-nya itu nggak permanen. Jangan alasan di mute. Saya ulang ya. Yesus semalaman. Mana saya juga tahu kalau saya sedang di mute. Bagaimana sih? Memang saya melototi terus. Kotak yang kecil ini kalau saya di mute ya mana saya tahu. Kasih tahu kamu di mute gitu dong. Sekarang jawab pertanyaan saya. Memangnya kamu siapa? Kamu hakim kah? Enak aja kamu siapa? Kamu jawab. Terus orang di sini mau ngapain, nangis gitu? Kabur dia. Kabur dia. Justru Yesus sama Sia itu semalaman dia berdoa di Bukit Getsemani karena keadaan sudah gawat. Dia itu minta berdoa semalaman bersama murid-muridnya sampai murid-muridnya terkantuk-kantuk. Dia maju sendiri sampai dia berdoa keringat seperti darah bertetesan ke tanah begitu. Doanya apa? Doanya itu, andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapa. Artinya apa? Dia itu berdoa untuk diselamatkan dari salib, bukan berdoa untuk disalib. Jadi dibalik ini oten ini itu kehendak Bapa. Dari mana kehendak Bapa? Justru Yesus itu karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Isi doanya itu nggak pernah ada orang berdoa minta dijahatkan. Aneh loh, Yesus berdoa untuk disalib. Justru Yesus sama Sia itu berdoa untuk diselamatkan dari segala mara bahaya termasuk salib. Ya kalau memang otak udah kebalik-balik ya begini. Sesuatu yang bisa dipersingkat diputar-putar sampai dia emosi. Kabur kan? Setelah saya interogasi agak dalam, dia akui bahwa penyaliban itu kehendak iblis. Dia jawab juga sih tadi. Tapi diulang lagi, disangkal lagi. Diulang lagi, diterima, disangkal, diterima, disangkal. Gitu loh, host. Lanjut lagi. Kabur satu persatu. Gimana ini, host? Kenapa bisa satu persatu kabur? Aku diam dulu. Ustaz Tata yang dikedein, jangan gua. Takut mereka sama gua kalau gua naik.